adik kalau kakak ajak keluar cak ini. Tidak terasa kak ya, kita lah 7 tahun menikah aja. Nggak terasa ya? Iyo. Ingat nih adik zaman dulu kakak ngejar-ngejar adik. Ya Allah. Iya, ingat nih aku dulu memperjuangkan kau yang tidak seberapa ini. Awak cinta dulu sampai-sampai bikin puisi. Oh adindaku, engkaulah harta satu-satunya untukku. Ingat kan puisi itu? Bener Nian, kau nih lah reto aku siko-sikonya di dunia ini. Kate lagi reto gitu nih. Yo, aku pikir puisi itu. Nggak taunya kisah nyata hidup aku. Bagus kan puisinya? Iya, zaman dulu bagus. Mentau sekarang, ya Allah, sedih. Iya. Ya yang penting kakak nih setio dengan adek. Iyalah pula, Kak. Kalau tidak setia apa dia ambekan kakak nih. Iya ambekan kakak nih tau tak kau? Nah ganteng mak ini belagak. Besar tinggi, putih. Tengok kau. Belagak dari mana? Belagak Hongkong. Masih belagak pacar adik dulu nah yang di Simpang 4 itu rumahnya. Woi bila pacar kau tuh dulu galak ngorek tak edong nah depan umum. Oh, ganteng kau ya. Biasa deh kau. Ganteng pacar aku dulu tuh daripada kau nih. Apa dia gaya main ini norak nian. Kau cak ini nah gaya laki kau nih sekarang Nah, belakang ini. Kau romantis tidak kau ya, gak nyala kuwong dulu. Kau itu yang Ngapo aku? Hah? Ngapo aku kau? Kau ya? Yang kau dapat aku. Bila pula ya. Nggak lagi manggil adik kau ya, nggak sayang lagi dengan adik ya. Kau daun ini kau ya. Kau. Aku nak balik, aku udah usah kita udah jadi kita makan di kafe. Yo, dah, baliklah sono. Nyari bini lagi aku. Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencanyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencanyo bikin rame, bikin viral juga, langsung bae masuk ke di sini di Pal Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat sekali. ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nih, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV, memang punya kita.
Mau aku cek kopi pati pindah belum. Ya mak mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Yuk, kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau Maria, sini kuda kabar tuh Maria. oi, ngapa Kang? Ngapa? Maria, uji jemur kita di dusun tuh kawin ini lagi mahal. Didengar kabar nak panen kawin di dusun? Ay, lemak lagi tuh jalan-jalan baik. Lembang dusun. Udah. Maria, nek odong-odong tuh lah kabar nih Maria. Ya dulu Kang, itu ada penumpang, kita urusin dulu. Kak gebek saya. Hei, obat kemarin lo makan belum? Sudah. Lah bener obat aku kali Bener. ini. Tidak salah gambar Salah lagi. gambar lagi. Pagar alam! Jauh! Pagar alam, Pagar alam! Pagar alam! Hai cepatlah kau ini. Kau tidak usah kau ngambek-ngambek, kita ini mau jalan-jalan, Fani. Bapak kau ini sudah keringetan, Palembang ini panas sekali. Sekarang kita mau ke tempat yang sejuk, kita mau ngelihat yang gunung-gunung, yang kebun-kebun teh, sejuk mata, sejuk di badan juga. Di Palembang ini panas, jadi kita pergi ke Pagar Alam. Ah, jauh kali lah Pak kita ke Pagar Alam. Aku pun gak biasa di desa-desa kayak gitu. Pulang Lebih. ke Medan sajalah kita. Ay, kau macam mana pula kita ini kalau ke Medan itu jauh, mending kita ke Pagar Alam dekat Palembang. Cuma 8 jam. Alamak, 8 jam? Iya. Coba perjalanan lah nanti aku Pak. Ay, sudah. Kau tak usah banyak macam kau. Langsung nanti di jalan kau tidur saja dalam mobil travel ya. Ayo, kita pergi yuk. Pagar alam! Pagar alam! Baju! Pagar alam, Pak! Pagar Alam, kita mau ke sana ini. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria. Masuk, Pak. Wih, Pani, hebat kali driver kita ini bisa tahu kita orang Batak. Punya jurus apa-apa lah itu. Pagar alam! Pagar alam! Pagar alam yuk! Pagar alam! Pagar alam yuk! Kang, gak ada penumpang lagi, Kang! Taruh mana? Batak ke tengah Maria. Batak ke tengah. Ya sudah, Fani, kita langsung ke belakang saja. Ke tengah, kita ke tengah. Tengah. Pagar alam, Dek! Pagar alam, Dek! Pagar alam, Kang, ada penumpang lagi. Sudah penuh. Barang-barang kayak taruh mana? Penuh. Batak ke pojok. Wah, Batak ke pucuk, Pani. Apalah siapa ini? Kurasa ada apa-apanya siapa itu? Tengoklah, kalau masih diapa-apakannya kita, kuapakan siapanya itu. Cakoknya. Alamak, betul pula kau. Ya sudah, coba kita tanyakan saja sama drivernya ini. Bang, abang driver sini kau, turun kau. Aku mau ngomong sama kau. Kau masalah apa lagi nih? Maria. Macam mana pula kau? Tadi kau bilang Batak ke depan. Aku ke depan sama anak aku Fadi ini. Kau bilang Batak ke tengah. Kami ke tengah juga. Kemudian juga kau bilang Batak ke atas. Kau lihat di atas ini, tidak ada kursi. Kau
Macam mana pula kau ini? Salah sangko itu tuh, Kang. Jelas ke baik. Maaf bang, abang tuh salah. Uji bahasa Jember kita tuh Batak ke tuh dibawa bang, bawa. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria, Batak ke tengah Maria, Batak ke pojok. Maria, tak kau jelaskan Maria. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi di depan dan Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam satu hari di program News PAL TV, di liputan metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini.
Jadi hari ini kita nak lomba karaoke, setuju ya? Jadi siap-siap untuk para peserta, sudah hadir juga di sini para dewan juri. Selain ada Cen Popi, ada Bunda Hanida dari Jakarta, dan juga ada Mbak Kiki dari Teluk Kijing. Oke, silakan peserta yang pertama, Agen. Senyummu sungguh menawan, wajahmu yang berpawan, kemana mata memandang, hanyalah dirimu yang selalu terbayang. Terima kasih Dewan Juri. Peserta selanjutnya kita undang, ini salah satu pangeran dari Ulak Teberau, Bari. Izin Ibu Dewan Juri, iya. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana, pacar yang mana pilihan kita. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana, waktu kunjung pacar, waktu cari pacar. Terima kasih Dewan Juri. Peserta selanjutnya kita undang Jadi dari Talangaut. Adu domba, mengadu domba, domba dipertahankan. Adu domba, mengadu domba, domba dipertahankan. Demi kesenangan, domba-domba jadi korban. Kita sudah diundang jadi lahir. Peserta selanjutnya kita undang Caca Aur-Aur dari Pulau Keten yang sangat jauh. Selamat siang Liman Jaya. Izin juri ya, kalau aku pandang kelip bintang dan jauh di sana. Di dada. Jiwa mudaku. Karena tersentuh alunan lagu semeru kopi dan Tapi sebentar Kiki, Bunda, ada siko lagi yang belum tampil. Siapa? Maria dari Meranjak. Bagus apa kok? Dengar kabar bagus, Bunda. Oh, coba panggil ya. Memang artis Meranjak nih ya. Panggil. Meranjak idol, Meranjak pampak. Dia galong yang dulu. Uji kabar cantik, tinggi, poten, perawan. Maria ini. Panggil belai kesian walaupun terlambat, panggil Bunda. Panggil. Oke, peserta selanjutnya boleh silakan walaupun terlambat. Maria dari Meranjak. Permisi Dewan Juri, aku Iko, Maria dari Meranjak. Izin ya. Ya, terima kasih Dewan Juri. Sudah. Aku Iko dari tadi nyanyi. Nyanyi. Iya, Lagu apa? judul lagunya Suara Dalam Hati. Panitia beres.
Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Aduh, lah 2 bulan jualan di Jakarta, mak inilah. Tapi tidak apa-apa lah. Kalau aku jualan di sini di Jakarta kan, kayak kalau banyak duit, deket-deket lebaran balik aku nginjek orang tua aku. Cuman sarunian aku nih ngomong bahasa Jakarta nih, agak terselip. Dak kado, jadi dak kada. Tambahi agak lo. Saruigo, jadi saruiga. Mak mano, jadi mak mana. Ya arah, langkah saron. Sudah, lanjutlah. Pempek, pempek, pempek. Pempek. Nah, minumlah kopimu ini. Wah, terima kasih ya. Wak, lapar kali lah aku. Enaknya kalau kita makan-makannya itu. Punya aja kita. Hello, ini udah dari tadi lewat scroll-scroll.
media sosial isinya tuh makanan semua. Iya sih, pengen ngemil jadinya. Mana coba aku tengok. Nih. Wait a minute. Kamu kan dari Medan. Makanan tradisional Medan itu apa sih? Penasaran aku. Mamaku sedia bika Ambon di rumah. Enak kali loh. Bika Ambon? Ambon? Bukannya Ambon jauh. Bukannya kamu orang Medan. Kok Bika Ambon? Jadi Bika Ambon tuh dari Medan apa dari Ambon? Iya, namanya bika Ambon dari Medan tapi apalagi tulangku suka kali itu makannya. Tulang? Berarti Bika Ambon tuh bagus dong buat tulang. Cocok dong buat aku yang mau jadi model ya kan? Berarti bagus, berarti aku harus makan Bika Ambon tiap hari dong. Tulang itu bahasa Medannya paman, jadi tulang itu paman. Oh. Ya udah, jadi kita mau makan apa ini? Gak tahu, bingung juga aku. Pempek. Apa? Kau dengar itu suara orang jualan? Oh iya, jualan pempek. Penasaran aku. Ayo kita cobain. Ambil piring, kita makan pempek aja. Daripada kita pusing ya kan? Makan pempek. Pempek. Ya Allah, panasnya. Pempek. Bang, pempek bang. Ah, belum ambil pempek. Belanja. Yo, pempek. Wih, besar rumah ini. Pempek. Nah, pempek yuk. Silakan Kak, ini pempeknya. Bang, ini pempek asli Palembang. Iya Kak, Bang, ini asli Palembang ya? Ya Kak, ini pempek asli Palembang. Kak, tahu nggak? Kalau di Palembang itu nggak ada pempek asli Palembang. Cuma ada di Pulau Jawa. Loh, kok bisa Bang? Iya, karena kalau di Palembang itu asli semua pempeknya, nggak ada tulisan pempek asli Palembang. Tapi kalau di Pulau Jawa itu tulisannya pasti asli Palembang. Ah, bisa aja Bang ini. Iya, bisa aja Bang ini. Udah lama jualan di sini? Aku baru merantau 2 bulan sih Kak, tapi masih susah loh bahasa Jakarta. Agak keselibit-selibit dikit. Seribit apa? Apa seribit? Itu loh. Nggak connect maksudnya. Gimana Kak rasanya? Asoy Bang. Asoy. Asoy ya? Nah, Kak Asoy. Loh, kok dikasih plastik Bang? Kata kamu tadi asoy. Asoy Bang. Asoy. Ini asoy. Lah salah pule. Mau aku cek kopi pati pindah belum. Dia mak mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng dengan. Yuk, kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau
Saksikan Pelesiran Umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Dah, tutuplah pintu Jangan lama-lama kakak tuh pergi. Iyo, kakak dengar baik ke depan sini lah kakak. Iyo, kita kan baru pindah di sini. Katik kawan adik nih. Iya, enggak apa-apa. Ditutup be pintu biar tak katik mau masuk lagi. Iyo. Ya, kakak pergi be. Dengar be kakak. Jengok tetangga gitu. Enggak. Kak, romantis nian. Dibuka ke pintunya. Tangguh baru. Ya, mari Mbak Luan. Kak, aku perhati ke berdua itu romantis nian, Kak. Jengok lah. Setiap dateng, Nggak usah dijengok. jengok dulu. Setiap dateng nah dibuka ke pintu dari lakinya. Romantis nian. Penuh rame baik bila. Kate-kate. Kemarin cak itulah, hari ini cak itulah juga. Mana ada di depan wong baik. Jengok Kak, dibuka pintu nah, romantis nian. Galak puluh adek. Itu tuh depan rame baik, dia tuh cak itu tuh. Udah kakak ini pelak kak gitu sampur ya pe. Tetangga puluh, tetangga baru. Baik bila. Ya payu kak, udah. Aku lagi ngechat mbak ini. Payu lah, kapan lagi ngobrol dengan tetangga. Tinggal ke dulu. Misi cek. Oh iya. Iya. Ini tangga baru ya? Iya, baru pindah sebelah. Kapan pindah? Baru 5 hari pindah di sini cek kami. Tapi ya, aku jingok-jingok dengan laki aku dari kemarin tuh cak romantis nian, cek berdua ini. Berapa lama kalian nikah? Oh iyo, kalau cek nih masuk 10 tahun piye kalau tidak salah piye? Iya, 10 tahun. Oh lama kak ye, iyo. Boleh lah ye, lama nikah masih romantis aku jingok. Nah, laki aku di Manado ini keluar mobil lagi dibuka ke pintunya. Oh iya. Romantis nian, apa dia resepnya cek? Oh, jadi dari kemarin tuh nyingoi cek dibuka pintu terus. Iyo, pengen lah pulo aku nih. Laki aku di Manado romantisnya. Padahal kami di pengantin baru. Enggak kate romantisnya. Ini pintu dibuka itu kak harusnya. Iya, kami ini kan memang setelah 10 tahun piye gitu nih nikah ya. Cuman dibuka ke pintu nih baru 3 bulan terakhir ini. Nah, kira-kira apa dia cek itu tuh? Sangkan bisa cek itu tuh 3 bulan terakhir ini. Apa dia resep rasionya? Galak pulo aku nih di romantis ke. Oh, itu resep itu sebenarnya udah kate. Cuman ini apa? Mobil nih acak dibuka dari dalam pintunya. Allah, aku pikir romantis nih. Acak dibuka dari dalam. Aku pikir romantis dibuka ke pintu.
menyasar senam sehatnya tuh ke disabilitas gitu. Bentuk kepedulian PMPB kepada penyandang disabilitas. Jangan putus asa untuk berprestasi, terus berprestasi. Ya. Jadi cak mano nih? Apa diurusan dek? Yang mau diceritain ini kita? Jadi aku nih Rian Pak. Ya. Jadi Rian nih kan lama sama Mimi pacaran. Ya. Nah maksud Rian nak nyampe ke niat baik sama Mimi. Nyampe ke niat baik? Niat baik mana maksudnya? Dia nak ngelamar Mimi Pak. Mau mana? Ngelamar? Iya Pak. Ngelamar Mimi. Ngelamar? Ngelamar Mirna? Oi, modelan cak kau nih ngelamar Mirna? Bentukan kau yang cak sandal hotel tipis cak ini. Ku jingok-jingok. Motor kau tuh begal lagi sungkan nyingoknya. Nah, menggal memang males. Ku jingok-jingok juga. Kau muka kau becak gurun Sahara gersang cak itu. Modelan cak kau nih. Nah, ngelamar Mirna. Kau. Dah setuju aku pokoknya. Rapoi kau nak ngelamar Mirna. Mami sini dulu Mami. Ngapo? Dah berisik nih yang papi apa dia? Ngapo? Ini nah, ada yang nak ngelamar Mirna. Oh ini budaknya. Ini budaknya. Popi bagus kok budaknya. Perasaan aku. Oi, Mirna itu mencak putri salju dia tuh. Kita harus cari pasangan yang bibit, bobot, bebet, bubut segala macam itu jelas untuk dia. Ini nggak jelas. Aku rapi budak ini nih. Cak, nak budak magang itu nah bajunya rapi-rapi mek. Oi, jingok apa dia nih caknya butuh disiram banyu biar seger dia nih. Layu dia nih. Apa lah? Biar dah setuju aku pokoknya. Agak dak laku. Oi, jingok nah motor di depan itu nah. Motor dia itu baik, lebih cocok untuk antar jemput galon, tau dah? Dah. Mahab baik aku nian. Pasti budak ini bagus. Terima lah, Pi. Bagus apa dia? Oi, dah. Mirna modelan cak itu ketemu yang cak ini. Sorry Dah. Pokoknya Mami senang, pokoknya Mami setuju. Mugola papi tidak senang, mugola papi tidak setuju pokoknya. Mami tetap senang. Dah lah, aku tetap udah senang. Apa? Kan Mirna tuh bukan anak kita. Tante, sama Om. Iya. Tante. Loh, kok saya udah ada di sini ngobrol sama Tante sama Om? Iya, tadi sama Bapak. Om, sama Tante. Iya, Om sama Tante ini tetangga aku di sebelah. Jadi bukan Bapak Mak nih. Lah, Mama sama Bapak kan lagi di luar. Di luar? Iya. Ini tetangga? Ini tetangga aku di sebelah. Kami ini lagi numpang wifi. Kami numpang wifi-an di sini. Wifi-an? Ayolah. Bukan, aku ngaku udah masuk-masuk. Connect ini ganti. Iya. Passwordnya udah aku ganti, Tante. Iya.
Pukul anak mama tadi. Bentukan kau yang cak sandal hotel tipis ini. Motor kau tuh begal lagi sungkan. Nyingok. Begal males. Muka kau becak. Burung Sahara gersang aja itu. Tadi aku nak melamar sama bapak mbak Mei. Lah. Bukan sayang, mama kan sama mama lagi di luar. Ini sama tante om. Tetangga di sebelah. Tadi ternyata salah sasaran aja. Oh itu ya. Sabar. Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video klipnya kertas kan Pal TV yang pertama kali. Luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV, memang punya kita. Iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan.
Oi Kak. Ini dia wong. Ya? Ngapa, Pop? Pokoknya hari ini aku minta pisah. Aku juga gak kalah. Aku juga nak pisah sama kau ya. Pokoknya kita harus bagi dua harta gono gininya. Bagi dua harta gono gini punya aku galo. Nah, punya kau galo mana? Itu tuh punya aku juga. Punya aku juga. Aku nih nah yang sibuk begawe tiap hari ya. Cari duit, ngurus rumah, nyapu ngepel, ngurus anak, masak. Aku galo ini punya aku. Jago mulut Aku juga banyak begawe di sini. Aku panas-panasan nganu ke rumput, Nyuci mobil, nyiram tanaman segala macam. Ini kau baik. Pokoknya datang menau aku juga nak hantok kado gini juga. Mana pacak mak itu? Kau nak jingok, pokoknya hari ini aku nak pisah nak pisah dengan kau. Kau jingok sudah chatan aku Nah, aku nak pisah, bukan kau bertahun-tahun aku dengan kau pikir katik galak dengan aku. Banyak sayang. Hai, sudah, cek ini be. Aku bawa TV. Emak nih yang bawa TV. AC segala macam aku bawa. Bagi dua. Baca bagi dua cek itu. Ingat, kuali-kuali di dapur itu punya aku. Aku tiap hari megangnya. Sapu, tidak katik bagi dua. Nah, ya sudah kita hitung awal mana. Ember, sapu segala macam. Apa ini? Repot-repot ini. Sibuk gono gini. Pening pala aku dengarnya. Kawan kan aja. Iya, cak mana? Gono gini. Kawian kamu belum selesai. Kau, Oka. Rumput di belakang itu belum kau potongi. Kau Bodi. Sayur di dapur itu belum kau masak. Sibuk dari tadi gono gini. Kau dulu. Sudah. Sudah. Masuk. Iya. Kau ikut. Heran aku sama dua pembantu ini. Sibuk memperebut ke harto gono gini. Sibuk memperebut ke ember sama sapu. Pecah harga sapu sama ember itu miliaran rupiah Pak ya harganya. Rumah sebesar ini saro dibangun. Mangko nak memperebut ke harto gono gini. Gawean baik lagi tak becus. Dane! Woi, Dane! Maria pula. Ya, Nan. Di sini kau rupanya. Pada sini mobil aku udah kuliah. Iya, siap. Sekarang, Dane. Waduh, ke papa. Jangan. Cepat panasin. Sekarang, siap, Non. Hei, kamu berdua, ganti baju. Iya, Pelangak pelongo, melo aku pergi. Oh, iya, Ron. Dani ini kau. Dah, barulah nak jadi wong kayo. Ayolah, papa pergi. Sudah kunci pintu itu. Kaget dulu. Ngapa, Dibuka Kak? ke dulu pintu. Nah. Wah, tumben. Iyo, tumben nian. Jadi nak kemana kita sayang? Antar adek dulu ke mall. Habis itu baru kita ke pasar ya. Bombastic side eye. Punya siapa ini? Selingkuh ya kau Daniel ya? Nah, kau pacar-pacarnya ada situ ini. Jengok aku nih berjepit. Nah, tak pernah aku ya pakai jepit main ini ya. Karet main ini. Ini mana? Nah, ya. Kok? Oh, bukan bila. Kau ya pantas baik kau muka ke aku pintu. Tak pernah kau muka ke aku pintu ya. Oh, kau lah pacak bermain. Kau ya di belakang aku. Kau nyau. Kau. Aduh, oh, pantas lah baik kau berubah ya. Kemarin kau aku telepon 5 menit. Kau hilang. Kau kemana kau? Oh, pacar-pacarnya kau Daniel. Ya Allah. Punya siapa? Bukan itu tuh. Kau jelas tuh. Punya siapa? Kau udah usah ngaku-ngaku kau ya. Pantaslah kau berubah kau. Oh, ya Allah. Salah apa aku ya Allah? Kurang apa aku Daniel? Oh, kau kalau
pula kau? Punya siapa ini? Kau tuh Bila, denger dulu kau tuh Kau jingok ini, kau perhati ke ini. Nah, ini mainan ini nah nyampak. Nah, awak mainan ini kau tuh lah yang belinya. Itu. Karet mainan itu. Nyampak. Taruh sini. Itu ya, bukan punya cewek itu ya, Kak E. Itulah. Pelupo kau nih. Iya Kak E. Mainan itu ya itu. Yang kita beli kemarin itu ya. Itulah kau tuh lah awak belinya. Iya, yang Nggak kita beli sadar kau kemarin. tuh Bila. Alam menyimpan banyak keindahan untuk siapapun yang ada di muka bumi. Kesegaran udaranya mampu menyehatkan tubuh. Alam ada lebih dari sekedar membuat manusia hidup. Keindahan alam yang diberikan Tuhan wajib kita syukuri. Begitu juga dengan tubuh kita yang harus kita jaga kesehatannya. Kurangnya perhatian terhadap kesehatan serta perilaku pola hidup yang tidak sehat dapat memicu datangnya berbagai macam penyakit. Berolahraga adalah salah satu kegiatan yang dapat menjaga kesehatan tubuh sehingga tidak mudah terkena penyakit. Sin Seming adalah keturunan Cina dan Jawa, terlahir sebagai seorang penyembuh. Sejak kecil, sudah lama mempelajari tanaman obat. Beliau ahli dalam bidang pengobatan dan meracik ramuan tradisional. Banyaknya klinik pengobatan yang menawarkan layanan jasa penyembuhan, salah satunya adalah klinik pengobatan Sin Seming. Pengobatan Sin Seming adalah pengobatan alternatif yang menggunakan metode totok syaraf. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sin Seming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sin Seming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Saya Sin Seming yang selalu bahagia melihat orang-orang yang sehat setelah saya terapi. Kesehatan adalah kebutuhan pokok bagi seluruh orang yang ada di dunia ini, baik dari lapisan menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Kesehatan dalam artian sehat jiwa dan raga, di mana keselarasan antara hati, pikiran, serta tindakan dalam melalui hari-hari. Oleh karena itu, saya merasa terpanggil untuk membantu memenuhi kebutuhan sehat tersebut. Terapi Sin Seming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah.
tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik saraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini, kami telah membuka klinik di kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jagabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik untuk totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, kalau itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Saya bernama Fauzi, alamat Durian Payung, dan saya punya istri bernama Mulyana. Selama ini mengidap penyakit saraf kejepit yang mana telah berobat berbagai macam obat dan kemana-mana, tapi juga tidak berhasil. Setelah mendapat informasi dari Google, yaitu pengobatan Sinseming, nah, kami bercobalah berobat istri saya, yang mana setelah beberapa kali berobat di Sinseming, alhamdulillah sudah berangsur membaik dan bisa berjalan dengan lancar.
Terima kasih kepada Sensei Iming yang telah memberi pengobatan, menolong sehingga istri saya bisa sembuh. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah. Tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Saat ini, kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan OP 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Satunya yang selalu mengerti aku. Nah, lagi lu kamu. Ya, nah, kamu nyanyi lagi lu. Ah, wih, mantap ini. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, Nanjo kak. Ya. Itu rumah Muhammad Hidayat bukan? Oh iyalah, itulah rumahnya. Benar, benar. Iyalah ya. Iyalah, benar, benar. Terima kasih kak. Yo, yo, yuk. Pak Dayat, paket. Kak. Oh iya. Cek. Cek, aku Dayat. Cek. Oh ya. Pemaknan sambil lupa gitu. Kakak Dayat? Iya, ini. Ngomong kak dari tadi, jangan ngolah ke budak kecil. Baca, lagi lemak, lagi makan model ini nih. Oh, mau kasih, Cek. Foto dulu kak. Oh, foto? Iya, Jadi? dokumen aku ya. Ah. 1, 2, 3. Lemak, Cak, yang foto galak juga, Jadi go. Ah. Aku galak juga foto. Jadi juga. Kau, ayo. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi, Cek. Rame-rame. Rame-rame gitu loh, selfie, Cek. Ayo. Selfie. Iya, rame-rame. Jadi juga. 1, 2. Ah, siap. Tolong terima kasih. Yo, Bayu. Makasih, Cek. Kasih kak. Yo, Bayu. Makan, Cek. Jadi juga. Model 2 pakai mie. Dan bayar kakak ini kalau. GPL ya. Jangan pakai lama. Tak baca diajak basa-basi budak ini ya. Senianan.
iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Woi dah, mana Daniel ini? Jam berapa nih? Katanya nak ke rumah. Apa leh? Ay, caknya lagi pening kawan tuh kucing-kucing statusnya galau terus, pening terus. Ini no terakhir no. Status Daniel ini, foto langit aduh kuat pula. Ay, berat caknya masalah kawan nih. Ngapa leh? Ya sudah, aku tunggu bela. Mana tahu cerita dia kan. Oi, dah. Aku tunggu-tunggu dari tadi. Baru datang juga, ngapoi? Cak kusut nih anda datang ini, oi. Aku ini lagi banyak masalah kan. Banyak masalah? Masalah apa, oi? Rumah aku kebanjiran. Rumah kebanjiran. Motor rusak. Motor rusak. Oh ya Allah. Apes nih nasib kamu nih. Jadi cak mana jadi? Cak mana cerita nih? Apalagi masalah kamu cak beratnya nih? Beratnya nah kan. Pecah nasib tuh bertubi-tubi nih ujian tuh kan. Oi. Tapi emang itu motor tuh rusak. Nah, terus cuman ya sudahlah Dak lemak kan aku nak ngomong. Ngapo? Aku nih nak berasan. Berasan. Oh, dah. Tapi emang wajar, Bro. Cak itulah memang hidup nih. Namanya dia dikasih ujian tuh siapa tahu naik level kakek. Jadi mana apa dia berasan kita nih? Ngapo? Berasan duit 5 juta kan. Berasan duit 5 juta. Untuk bener ke motor itu noh. Mangko pacak pegawai aku nih. Oh, iya. 5 juta. 5 juta. Butuhnya kan? semua itu. Iya. Nian kan. Aneh. Nah, masuklah. Berapa nomor ATM, nomor rekening? Coba. Ini ya. Dah. Laku transfer aman. Itulah, Woi kan. Ya sudahlah. Nggak nyangko nian kan aku. Ngapo? Kau nih lah bantu aku. Oi, aku kasih tahu duit 5 juta atau apalah arti bagi aku untuk persahabatan kita ini. Bagi aku persahabatan kita ini penting. Aku inget nian, kau tuh galak mantu aku dulu-dulu, kita sehidup semati, semakan sepiring segelas, walaupun beda mak ya. Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudaraku dewe. Ya, 5 juta, oi. Demi kau, udah apa-apa aku bantu. Nyesel aku kan, nyesel. Nyesel ngapa lagi pula? Lah aku bantu juga, ngapo? Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi tak 10 juta. Woi, maksud kau? Nah 10 juta tadi? Dan 5 juta? Woi, ngampu, kau tuh namanya esai. Laku transfer, aman. Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudara kedewe. Ya, 5 juta, woi. Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi tak 10 juta. Ngapo tadi tak 10 juta? Ngapo tadi tak 10 juta. Ngampu, kau tuh namanya es. Kau nih anda?
itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Jadi orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Misalnya kita ketahui waktu itu tuh sangat berharga sebagai umat Islam ya kan. Salat ini benar-benar harus kita utamakan Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustadz, Macam Becak. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Saksikan pelesiran umroh holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Kalau tanggal-tanggal semua ini nih, Bu Kos pasti dateng. Ayah dunian, Cek. Kamu adu duit belum? Aku belum adu, Cek. Kamu apalagi aku. Lagi dalam bulan dunian. Ini bisnis kita nih, Cek. Bisnis lagi kacau. Cek mana? Wih, Nggak tahu, aku juga lagi buntu nian nih. Ayah belum dapat kiriman pulau. Nah, minjem dengan siapa lagi nih? Minjem dengan Cik Eka jauh. Nah, minjem sama Waya-Waya lagi jauh dulu. Cek, aku main slot, Cek. Kau nih, slot. Nggak kata itu. Awalnya buntu, nak berslot. Dan duit lebih main itu. Cek, manjang. Dek, kaget deh kalau seandainya dibayarnya oleh anak kos mama di situ duitnya, kaget mama beli ke sepeda, tak ada. Sepedanya yang baru, galak ada yang... Oh, jadilah yang bekas-bekas pakai duitnya, jadilah. Tadi kamu sepeda ya, tunggulah Sen, kita balik dulu mama Sen. Kita gari dulu Cik Maria. Iya.
Ngomong apa lah ya dengan Bu Kos ya? Sumputan mah ya. Sumputan. Maria! Oh, Maria! Bisa? Daniel! Oi, Daniel! Maria! Oi, Maria! Ya, Bu Kos. Bisa? Oh, bisa. Ya, Bu Kos, ya, Bu Kos. Nah, ada orangnya. Jadi kamu dah katik dari tadi tempat pakai. Buka dulu, coba. Apa kabar, Maria? Baik, ya? Iya. Daniel? Iya, mana anak nanya? Lah anak 2 bulan belum bayar kos. Mak mana bunyinya tu ceritanya tu? Kamu? Nah, jak julaan. Masuk juga gut sedikit kamu. Lupa cak mayar, Bu Kos. Buntu. Cak Maria buntu. Bisa? Sama buntu. Daniel? Buntu Jadi kalau kamu buntu, kalau kamu makan apa saya lagi? Oh, kalau soal makan ya makan. Iya, masih pacak kami makan. Makan, Bu. Banyak berarti kiriman mak di rumah. Di dusun sana. Makan apa coba? Tidak juga sih kiriman, tapi kalau soal makan. Makan apa? Aku makan ayam kecap. Kau bisa? Aku makan soto. Daniel? Makan rendang, Bu. Good kamu nih. Berapa nih sampai bulan dapat kayak si ayam kecap, si kok soto, si kok rendang. Perbaikan gizi nih. Ibu Kos melok kami makan, Peh. Ayo, Bu. Apa dah ajak makan? Ayo, Bu. Ayo. Makan juga, Bu. Ayo. Bu, duduk dulu, Bu. Makan itu, Bu. Duduk dulu, Bu. Inilah yang kami makan, Bu. Mana yang uji kamu nak ngajak makan ayam kecap, soto, rendang tadi mana? Aku ayam kecap. Ayam kecap? Aku soto, Bu. Soto? Aku rendang, Bu. Oh ya sama, ini mie gebus, ayam kecap, soto, rendang tuh. Oh Tuhan, buntu nih anak kos aku nih. Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video klipnya kertas kan Aldi yang pertama kali. Luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Memang punya kita.
Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencanyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali. Atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencanyo bikin rame, bikin viral juga, langsung baik masuk ke di sini di Pal Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nih, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV. Memang punya kita. Van, kok kayak ada yang ngikutin kita loh? Siapanya dia tuh? Gak tahu ya, tempat ini nih galak banyak kejadian, Van. Soalnya sepi. Galak? Sudah galak, serem pula. Galak mana sama mama aku di rumah? Galak, Pan. Galak. Bukan. Mama kamu kayak galak, serem itu, menakutkan. Serangan tos. Tolong, jambret! Tolong, jambret! Tolong, jambret! Ya ampun, tolong! Jambret! Jambret, tolong! Jambret! Ya ampun, tolong! Bukan jambret itu. Nah jambret. Hoi. Jambret! Jambret! Nah, kau tebuang kau. Kau ni jambret kau ni. Tebuang kau, jambret kau 4 tahun kau. Kami nak dia jambret dia ni. Itu loh. Itu. Kat. Aduh, lagi syuting ini. Kamera. Syuting.
别忘在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在PAL TV memang punya kita。Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Dah, tutuplah pintu. Jangan lama-lama kakak tuh pergi. Iyo, kakak dengar baik ke depan sini lah kakak. Iyo, kita kan baru pindah di sini. Katik kawan adik nih. Iya, enggak apa-apa. Ditutup be pintu biar nak katik orang masuk lagi. Iyo. Ya, kakak pergi be. Dengar be kakak. Jengok tetangga gitu. Iya. Kak, romantis nian. Dibuka ke pintunya. Dek, tanggo baru. Ya, mari Mbak, duluan. Kak, aku perhati ke berdua itu romantis nian, Kak. Jengok lah. Setiap dateng, jengok dulu. Setiap dateng nah dibuka ke pintu dari lakinya.
romantis nih ya. Depan rame baik bila. Kate kemarin cak itulah, hari ini cak itulah juga. Mana ada di depan wong baik. Jingok kak, dibuka pintu nah, romantis nih ya. Galak puluh adek. Itu depan rame baik dia tuh cak itu tuh. Udah kakak ini pe lah kak gitu sampur ya pe. Tetangga puluh, tetangga baru. Baik bila. Ya payu kak, aduh. Aku lagi ngechat mbak ini. Payu lah, kapan lagi ngobrol dengan tetangga? Tinggal ke dulu. Misi cek. Oh iya. Iya. Ini tangga baru ya? Iya, baru pindah sebelah. Kamu pindah? Baru 5 hari pindah di sini cek kami. Tapi aku jingok-jingok dengan laki aku dari kemarin tuh cek romantis nih ya, cek berdua ini. Lama kalian nikah. Oh iya, kalau cek nih masuk 10 tahun piye kalau tidak salah piye? Iya, 10 tahun. Lama kak ye, iyo. Boleh lah ye, lama nikah masih romantis aku jingoi. Iya, laki aku di Manado ini keluar mobil lagi dibuka ke pintunya. Oh iya. Romantis nih ya, apa dia resepnya cek? Oh, jadi dari kemarin tuh ningoi cek dibuka pintu terus. Iyo, pengen lah pulo aku nih. Laki aku di Manado romantisnya. Padahal kami di pengantin baru. Nggak kate romantisnya. Ini pintu dibuka itu kak harusnya. Iya, kami ini kan memang setelah 10 tahun piye gitu nih nikah ya. Cuman dibuka ke pintu nih baru 3 bulan terakhir ini. Nah, kira-kira apa dia cek itu tuh sangkan bisa cek itu tuh 3 bulan terakhir ini. Apa dia resep rasionya? Galak pulo aku nih di romantis ke. Oh, itu resep itu sebenarnya udah kate. Cuman ini apa? Mobil nih acak dibuka dari dalam pintunya. Aku pikir romantis nih. Acak dibuka dari dalam. Aku pikir romantis dibuka ke pintu. Apa? Gitu. Secara gratis umroh 10 orang per bulan dulu. Per bulan. Ya, di dalam niat saya. Iya, berarti ini merupakan nazar, Ya, nazar, Abah ya, ya. betul sekali. Saya itu kadang-kadang tuh bukan masalah kisah pilu, cuman terharu ya Mbak. Terharu kok bisa. Dan mereka juga kadang-kadang tuh membuat kita mau meneteskan air mata. Iya. Langsung nangis. Namanya sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah tawaf.
Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Oi Lur, dari tadi aku jingok-jingok kau nih lesu, gelisah. Cak ada masalah itu cerita coba. Jadi cek ini kok. Masalahnya tuh, aku nih nak nikahi cewek kok. Nak nikah? Nak nikah kan harusnya happy, senang. Ngapa kok cek ini? Nah, aku tadi dengar ada yang cak nak nikah. Siapa nak nikah? Aku yuk nak nikah yuk. Nah, aku saya udah nikah. Mendingan kalau aku mikirin. Apa bening? Nak nikah tuh kan seneng. Nikah harusnya seneng. Kau cerita sama kami. Ada masalah apa, Yan? Iya, apa yang macam dibantu? Jadi cek ini ya. Dia nih nak minta mahar sesuai namanya yuk. Gampang. Cak aku? Iya, Amal. Kau tinggal Amal kau langsung. Jadi siapa nama tuh? Cak kau berat Nian? Jadi cek ini yuk. Namanya tuh, aduh, berat Nian. Iya siapa? Ngomong. Iya, coba. Iya. Jadi, namanya nih Intan Permata Berlian. Apa? Intan Permata Berlian. Aduh. Sudah ya, cari tim lain ya. Sudah ya, janda banyak. Cari yang lain. Kak. Apa Bil? Baru kali ini lah loh, adek dijemput, naik motor, hujan-hujanan cak ini. Otomatis kan Bil? Cak itulah Bil.
Walaupun hujan gemerci air, aroma hujan ini. Bil, jarang Bila ketemu cowok lain, Bil. Iya sih, jarang. Tapi bukan itu, Kak. Romantis ini, Bil. Coba bayangi, Bila. Habis hujan, muncul pelangi. Bil, memori itu, Bil, nggak bakalan hilang sampai kapanpun. Iya sih, Kak. Memang romantis nian. Baru kali ini lah, Dek, dijemput naik motor berdua hujan-hujanan cak ini. Yo, memang nggak bakalan terlupa nian momen ini. Bener kan omongan kakak? Iyo, soalnya ngapa, Bil? Soalnya adek biasanya dijemput pakai mobil, Kak, bukan naik motor hujan-hujanan. Bisa, Bil. Kakak balik dulu, Bil. Ya, Bil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV? Saat ini Anda menyaksikan liputan Metropolis Pagi. Beragam informasi seputar Kota Palembang telah kami rangkum untuk Anda. Bersama saya Verga Syabela dan inilah liputan Metropolis selengkapnya. Mengawali berita yang pertama, pemirsa, distribusi air bersih Perumda Tirta Musi di sejumlah wilayah Palembang belum sepenuhnya normal, menyusul proses normalisasi pasca perbaikan kebocoran pipa transmisi di Jalan Demang Lebar Daun Jembatan Bengkel Pas. Baik pemirsa di rumah, sekarang saya Ica Tiffany bersama juru kamera Muhammad Aidil sedang berada di Jalan Demang Lebar Daun, tepatnya di Jembatan Bengkel Pas, untuk memantau kebocoran pipa oleh Perumda Tirta Musi. Dari data Perumda Tirta Musi, kebocoran ini mempengaruhi beberapa pengaliran ke wilayah yang terdampak, seperti pengaliran ke wilayah Aryodila sampai Trikora, kemudian Bangraya, DMA Sintraman, Zuria sampai Swadaya, Bypass Demang, Sukabangun, dan Angkatan 66. Baik pemirsa, sekarang Ica sedang bersama Bapak Direktur Operasional bersama Bapak Rahmat. Izin Bapak, terkait kebocoran pipa mulai perbaikannya dari jam berapa dan kerusakannya apa, Pak? Perbaikan kebocoran ini kita mulai penyetopan pengaliran itu sekitar jam 20 semalam. Perbaikan itu sudah hampir selesai, namun ada bagian dari alat sambung kita yang di bawah itu tidak mencukupi, maka harus diperbaiki kembali. Dan saat ini sudah dalam proses penyempurnaan. Mudah-mudahan dalam waktu 2 jam ke depan sudah dapat uji coba untuk distribusi. Saat ini pelanggan yang terdampak itu sekitar 35.000 pelanggan. Dari total 38.800, ada sekitar 5.000-4.000 pelanggan itu masih bisa kita tanggulangi dengan dibantu pengaliran dari instalasi di rambutan maupun dari instalasi gandus. Baik, terima kasih Bapak Rahmat. Nah, pemirsa, pengatasan sementara dalam perbaikan diberikan air toren gratis dan juga air tangki gratis kepada pelayanan publik seperti rumah sakit ya, kantor dinas di jalur terdampak dan ke masyarakat melalui call center. Pipa yang sebelumnya rusak ini memberikan dampak sebanyak 86% dari 38.841 sambungan langganan. Total yang terdampak adalah 33.523
dan saat ini perbaikan sebentar lagi rampung. Saya Ica Tiffany dan juru kamera Muhammad Aidil melaporkan. Pemirsa, pasca penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Palembang terkait dugaan korupsi pengadaan lampu jalan pada hari Senin, suasana di kantor Dinas Perhubungan Kota Palembang terpantau sepi. Meski demikian, aktivitas pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa. Sehari pasca penggeledahan, aktivitas di kantor Dinas Perhubungan Kota Palembang tampak lengang. Hanya terlihat sejumlah pegawai yang menjalankan aktivitas perkantoran seperti biasa, sementara beberapa kendaraan dinas terlihat terparkir di halaman kantor. Belum terlihat adanya aktivitas khusus maupun pernyataan resmi dari pihak Dinas Perhubungan Kota Palembang terkait penggeledahan yang dilakukan oleh Kejari Palembang. Hingga saat ini, proses penyelidikan masih berlangsung. Pihak berwenang juga belum menyampaikan hasil maupun barang bukti yang diamankan dalam kegiatan penggeledahan tersebut. Ilham Wahyu di PAL TV. Pemirsa, sepanjang Januari hingga Juni 2026, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sudah menangani puluhan perkara korupsi. Kejati Sumsel juga berhasil menyelamatkan keuangan negara hingga lebih dari 904 miliar rupiah. Sementara itu, seluruh Kejaksaan Negeri di Sumatera Selatan berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara mencapai 655 juta rupiah. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menggelar press release capaian kinerja sepanjang Januari hingga Juni 2026 yang dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Ketut Sumedana, didampingi Asisten Tindak Pidana Khusus, Asisten Intelijen, Kepala Seksi Penerangan Hukum, serta jajaran pejabat bidang Pitsus Kejati Sumsel. Di hadapan para awak media, Kejati Sumsel memaparkan berbagai capaian penanganan perkara tindak pidana khusus sepanjang Januari hingga Juni 2026. Selain menangani puluhan perkara korupsi, Kejati Sumsel juga berhasil menyelamatkan keuangan negara hingga lebih dari 904 miliar rupiah sepanjang semester 1 tahun 2026. Sementara itu, seluruh Kejaksaan Negeri di Sumatera Selatan berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara mencapai 655 juta rupiah. Ditambahkan, Kejati, capaian tersebut menjadi bukti komitmen Kejaksaan dalam memperkuat pemberantasan korupsi dan memaksimalkan pemulihan kerugian negara. Adapun penyelamatan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan 904 miliar 16 juta 58.564 rupiah. Nah, itu untuk di kurang lebih 904 miliar di Kejati Sumsel. Kemudian penyelamatan keuangan negara di Kejari ini hanya 655 miliar 179 juta 662.269 rupiah. Dalam kesempatan itu, Ketut juga memaparkan sejumlah perkara korupsi yang menjadi perhatian publik. Di antaranya, dugaan korupsi lalu lintas pelayaran di perairan Sungai Lalan, Kabupaten Musi, Banyuasin, periode 2019-2025. Dalam kasus tersebut telah ditetapkan seorang tersangka dan penyidik turut menyita sejumlah aset berupa 1 unit sepeda motor Harley Davidson Road Glide, emas batangan dan logam mulia seberat lebih dari 224 gram, serta uang tunai sebesar 395 juta rupiah. Heru Wahyu di PAL TV. Ekspor kelapa Sumatera Selatan meningkat, hilirisasi terus didorong. Beritanya akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Iya. Terima kasih. Ngapo ya kau ni ngapo? Merengut bay. Muka kau kosotnya baju dak digosok ngapo? Ay, Beb, mendingan pala aku nih abis SMA nih nak kemana? Nak kawin pacar kate. Nak begawe, gaji kagak kecil karena belum kuliah. Kalau nak nganggur, kalau kena terajang mak bapak aku. Kau nih kira pening ngapo terperengut apa kena pinjol apa ngapa cemas aku nih. Taunya kau pening lantak kuliah bay. Sudah sepening. Empek dulu be. Kalau dicak tenang nian kuliah apa dak? Cuman ada lokat tuh ngajak-ngajak. Nah itu dia yang aku kasih tahu tadi. Aku nih kuliah, lah daftar tadi direwangi kawan aku. Dia lah kuliah duluan. Siapa? Nah itu nama budaknya. Oi Maria, sini. Nah ini kawan aku yang ngomong itu. Coba kamu ceritakan dulu tempat kuliah kamu tuh. Oh, aku nih kuliah di UKB, Universitas Kader Bangsa, yang ikon di kampusnya warna merah, deket jembatan Ampera, tahu kan? Oh tahu. Dulu sepupu aku kuliah di sana juga. Sekarang lah lulus, lah sukses nian dia. Lah pacak buka praktek bidan dewe. Dan kemarin pacak ngasih kami THR pas kami lagi buntu. Mantap. Terus saya mendak salah, lakinya itu kuliah di Kader Bangsa juga. Ngambil jurusan S2 Kesehatan Masyarakat. Wah, mantap tuh lah. Aku daftar di situ. Aku juga baru daftar tadi ngerawang Jonila. Ayo ngambil jurusan apa? Oh, kalau aku nih ngambil jurusan Teknik Laboratorium Medis. Nah, prospek kerjanya itu menjanjikan. Banyak kakak tingkat aku kuliah di vokasi di UKB ini, belumlah di wisuda langsung ditawari kerja. Tidak seperti ragu-ragu. Oh, nah apa dah uji aku? Tertarik dak kau daftar situ? Ay, pakam. Jurusan vokasi tuh apa Terus ada pilihan apa baik jurusan di UKB? Jurusan vokasi itu jurusan yang lebih banyak prakteknya. Kuliahnya cuma 3 tahun. Banyak pilihannya. Ada TLMC aku ini. Kalau kerjanya tuh di laboratorium. Terus ada jurusan teknik ronsen. Terus ada jurusan yang pacak meriksok bato sama buat kacau bato. Terus jurusan perawat. Terus aduh pening pala aku udah tapal-apal sih gaunya banyak. Nah kalau vokasi tapi jurusan farmasi ada dak Soalnya aku nih seneng lihat uang ngeracik obat itu. Aku nih pengen kaget jadi asisten apoteker. Nah baru teringat aku ada jurusan farmasi yang vokasinya sampai S1. Sudah lah, daftar lah. Kampusnya keren, fasilitasnya lengkap, strategis tepatnya. Terus kalau tuh sudah lulus dari situ langsung begawe. Nah, pada uji aku sudah kau daftar pulo. Kau ngambil jurusan apa? Aku ngambil jurusan S1 Hukum. Kata aku nak jadi notaris. Ay, sudahlah. Kau tuh nak ngambil jurusan hukum karena nak nyari jodoh kan? Ngomong-ngomong, emangnya di UKB ada ya jurusan non kesehatan? Ada dong, jelasin deh ya. Nah di UKB tuh selain tadi S1 Hukum ada S2 Hukum juga. Terus buat yang non kesehatan ada jurusan manajemen. Jurusan manajemen? Wah Mbak, kira-kira kalau jurusan manajemen di UKB tuh mahal gak ya harganya? Tenang, jurusan manajemen di UKB ini bisa masuk jalur lewat KIP atau beasiswa bagi siswa yang kurang beruntung. Wah, galak lah aku daftar kuliah di situ Mbak. Kan mana tahu, abis lulus dari UKB, terus aku ngelamar pegawai yang gajinya lebih besar dari sekarang. Amin, amin, amin. Nah Lur, kalau kamu bawa kawan kuliah di UKB ini, kamu bakal dapat diskon. Nah jadi hemat kan? Nah malah lah, kau daftarlah sekarang kaget diskonnya kita bagi 2 untuk kita jajan sebelah. Wah boleh juga. Laju pengen aku ngajak sekampung buat daftar kuliah UKB. Siapa tahu aku pacak kuliah gratis. Yo, iya dah. Nah mana? Pembak. Siapa namanya Mbak? Nama aku Mei Mbak. Nah ajaklah juga kawan-kawan kamu tuh daftar kuliah di UKB. Aku nih lah, sabar lagi nak kuliah di UKB. Payah. Iya. Mau kemana?
Pak Bos. Izin Pak Bos. Kebetulan jam shift Mei sudah selesai. Mei izin nak daftar kuliah dulu Pak Bos ya, di Mbak ini. Iya Mas, saya mau ngajak dia juga kuliah di UKB. Lah, saya habis dari sana ini ambil ijazah. Mas ganteng kuliah di UKB juga. Iya, kemarin saya baru selesai wisuda. Sekarang mau ngambil S2. Nah, cacam. Tulah aku nang ambil jurusan hukum di UKB tuh, nak ketemu jodoh. Langsung dikabul ke Tuhan, jodohnya di sini. Ini beneran mau daftar kuliah? UKB aja. Iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi. Kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut.
Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mendorong hilirisasi komoditas kelapa sebagai upaya meningkatkan nilai tambah produk daerah, memperkuat ekspor sekaligus membuka lapangan kerja. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan hilirisasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa sekaligus memperluas pasar ekspor Sumatera Selatan. Saat ini kelapa asal Sumatera Selatan telah rutin dikirim ke China, Thailand, dan Vietnam. Bahkan Thailand yang dikenal sebagai negara penghasil kelapa kini menjadi salah satu negara tujuan ekspor kelapa asal Sumatera Selatan. Untuk mendukung pengembangan usaha tersebut, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggandeng BUMN dan memberikan pendampingan, terutama akses pembiayaan bagi para pelaku usaha muda. Pemerintah juga akan mendorong peremajaan kebun kelapa agar pasokan bahan baku tetap terjaga dan mampu menopang peningkatan ekspor di masa mendatang. 3 negara yang sudah pasti, yang sudah selama ini berjalan, yakni China, Thailand, dan Vietnam. Kita nggak nyangka ya Thailand import dari kita. Ya. Sementara itu, eksportir Rian mengatakan setiap hari gudang tersebut mampu memproduksi sekitar 7 ton kopra dengan bahan baku yang berasal dari berbagai daerah di Sumatera Selatan. Ekspor kelapa asal Sumatera Selatan ini dilakukan secara rutin ke China, Thailand, dan Vietnam. Bahkan pengiriman ke Thailand dapat mencapai 50 kontainer dalam 1 kali pengapalan. Sebulan tuh bisa berapa kali sih? Kalau untuk kita yang ekspor ke Thailand aja per minggu itu kurang lebih di 50 kontainer per season 1 minggu. Bukan dari sini aja. Tapi bukan dari daerah sini aja kayak gitu. Banyak ya? Iya, kita dari Jambi kita ambil, dari Lampung, terus dari Palu. Ilham Wahyudi, PAL TV. Pemirsa, kerusakan jalan dan kemacetan yang kerap terjadi di Jalan Lintas Timur Palembang Betung yang terus menjadi keluhan masyarakat direspon oleh Pemprov Sumatera Selatan dengan menyiagakan personel Dinas Perhubungan, kendaraan derek serta alat berat di sejumlah titik rawan kemacetan. Pak, terkait jalan lintas Jalan Palembang Betung, Pak, mungkin kondisinya. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengakui kondisi jalan lintas timur Palembang Betung saat ini masih mengalami banyak kerusakan. Selain jalan bergelombang, kemacetan juga sering dipicu kendaraan yang mengalami pecah ban, mogok, hingga kecelakaan lalu lintas. Untuk mengurangi dampak kemacetan, mulai 1 Juli Dinas Perhubungan Sumatera Selatan diperintahkan bersiaga di sejumlah titik yang selama ini menjadi lokasi kemacetan. Selain itu juga menyiapkan kendaraan derek dan alat berat agar penanganan kendaraan bermasalah dapat dilakukan lebih cepat. Kadang-kadang itu kan karena ada trouble ya, ada yang pecah ban, ada yang rusak. Ini yang mengakibatkan itu. Solusinya, saya akan instruksikan mulai tanggal 1 Juli ini untuk standby mobil derek. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Selatan, Musni Wijaya mengatakan akan segera berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten dan Kota untuk menempatkan personil, kendaraan derek, dan alat berat di jalur tersebut. Meski demikian, kendala yang dihadapi saat ini adalah kendala derek maupun alat berat kerap kesulitan menembus antrean panjang ketika terjadi insiden di lokasi. Jadi memang kita sudah merencanakan untuk menempatkan alat-alat berat karena memang banyak terjadi kemacetan. Memang pertama kondisi jalan ya. Yang kedua memang sering terjadi eksiden dalam artian kecelakaan, kemudian ban kempes, segala macam seperti itu. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan bersama pihak terkait akan menyiapkan pola penanganan yang lebih efektif agar kemacetan dapat segera diurai. Ilham Wahyudi, PAL TV.
Pemirsa, kebijakan pemerintah pusat soal dana transfer ke daerah tahun 2027 mendatang akan kembali dipangkas. Dinilai Wali Kota Palembang akan berdampak pada sektor pembangunan, pemerintahan, dan program kemasyarakatan. Menanggapi wacana pemangkasan TKD, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan sudah meminta BPKAD dan tim TAPD untuk mencermati wacana tersebut lantaran pada pemangkasan sebelumnya sudah terbilang cukup besar. Saat ini pemerintah Kota Palembang tengah menyusun bahan pertimbangan untuk diajukan ke Kemendagri lantaran dana TKD sangat dibutuhkan untuk pembangunan, pemerintahan, dan program kemasyarakatan. Ke depan saya minta ada pertimbangan. Saya sudah minta konsepnya seperti apa kita usulkan ke Kementerian Dalam Negeri. Karena kita ingin pembangunan, pemerintahan dan juga masalah program kemasyarakatan itu anggaran. Maka dari kita kemarin minta ada pertimbangan dari pemerintah pusat. Ratu Dewa menegaskan jika TKD tahun 2027 dipangkas akan berdampak pada berbagai sektor seperti pembangunan. Sandi Pratama, PAL TV. Dinas Lingkungan Hidup ajukan sanksi tambahan untuk pembuang sampah sembarangan. Beritanya akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pengobatan alternatif bersama Jeng Jumaro. Membahas persoalan kesehatan, keluhan pasien, dan berbagai metode penyembuhan non-medis yang aman serta dipercaya. Izinkan Ajeng bantu kamu buat ngebuang tuh rasa dendamnya melalui hipnoterapi ya. Sebelumnya yin ya, dingin gitu. Kayak orang yang lemah letih lesu gitu kan. Saksikan talk show Pengobatan Alternatif bersama Jeng Jumaro di jam tayang berikut. Kita untuk mengeluarkan uap dari panas dalam tubuh yang nggak bisa keluar tuh, Cey. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam satu hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam.
Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang berencana menambah durasi sanksi membersihkan fasilitas umum menjadi 3 hari bagi pelaku pembuang sampah sembarangan. Lantaran sanksi yang ada belum menimbulkan efek jera. Pemerintah Kota Palembang terus gencarkan penerapan Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2026 tentang sanksi membuang sampah sembarangan. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ahmad Mustain, sebelumnya pembuangan sampah sembarangan dapat dikenakan sanksi denda Rp500.000 atau hukuman membersihkan fasilitas umum selama 1 hari. Berdasarkan saran dari berbagai pihak, sanksi membersihkan fasilitas umum yang diberikan masih terlalu ringan. Untuk itu direncanakan sanksi akan ditambah seperti membersihkan tempat ibadah selama 3 hari berturut-turut, namun penambahan sanksi tersebut masih akan diajukan ke penyidik pegawai negeri sipil. Sanksi itu harus sampai ke titik efek jera. Kalau memang sanksi membersihkan tempat ibadah itu terlalu ringan, durasinya diperpanjang menjadi 3 hari berturut-turut dengan tetap pemantauan. Itu akan kami sampaikan kepada PPNS yang menentukan hukuman, karena kewenangan hukuman yang dijatuhkan itu ada di PPNS. Sandi Pratama, PAL TV. Pemirsa, Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan menggelar rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, Ombudsman, dan Balai Penjamin Mutu Pendidikan atau BPMP. Rapat ini membahas polemik sistem penerimaan murid baru atau SPMB di SMA Negeri 11 dan SMA Negeri 20 Palembang. Rapat dengar pendapat yang digelar Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan ini difokuskan untuk mencari solusi atas polemik pelaksanaan sistem penerimaan murid baru di SMA Negeri 11 dan SMA Negeri 20 Palembang. Usai rapat, Ketua Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan, Alwis Gani, menyatakan bahwa berdasarkan hasil pembahasan pelaksanaan SPMB tahun 2026 dinilai tidak menemukan pelanggaran yang bersifat mendasar. Meski demikian, DPRD Sumatera Selatan akan terus melakukan evaluasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar pelaksanaan SPMB pada tahun mendatang dapat berjalan lebih baik, lebih transparan, dan mampu mengantisipasi berbagai kendala di lapangan. Tidak ada masalah, kita tinggal berkoordinasi dengan kementerian, karena memang siswa itu butuh untuk sekolah. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, Mondia Boni, menyampaikan pihaknya akan segera mencari solusi atas berbagai persoalan yang muncul, termasuk melengkapi sarana dan prasarana di SMA Negeri 11 dan SMA Negeri 20 Palembang. Mencari solusi bagi SMA 11 dan SMA 20.
Kedepan diharapkan kualitas layanan pendidikan lebih lagi dan pelaksanaan SPMB lebih optimal. Tim Liputan PAL TV. Pemirsa, para sopir speedboat di dermaga bawah Ampera mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM jenis Pertalite. Kondisi ini membuat biaya operasional meningkat karena mereka terpaksa membeli BBM eceran dengan harga lebih mahal. Sulit mendapatkan Pertalite dikeluhkan para sopir speedboat di dermaga bawah Ampera Palembang. Sopir speedboat mengatakan belum tersedia SPBU khusus untuk pengisian BBM transportasi sungai, sehingga para sopir harus mengisi bahan bakar di SPBU darat. Dalam 2 bulan terakhir, antrean Pertalite semakin panjang karena banyak pengguna kendaraan beralih dari Pertamax ke Pertalite. Akibatnya, para sopir kerap tidak kebagian BBM dan memilih membeli Pertalite eceran dengan harga sekitar Rp3.000 lebih mahal per liter demi tetap melayani penumpang. Minyak apa, Kak? Pertalite lah. Pertalite lah. Iya. Ya susah carinya itu. Harga tinggi lah kalau susah carinya. Kalau saja 2 bulan lah, 2 bulan yang belakang mahal lah, Kak? Ya mahal lah. Sampai 13.000, 12.000 itu harganya. Penumpang untung, kalau dapat penumpang memboki. Susah kadang itu belinya juga. Tidak ada juga SPBU-nya. Itu kalau 110 liter. Iya, kalau isi itu. Kadang sih. Full itu ya? Iya, full. Selama ini masih dapat kebagian. Untuk harga sendiri seperti apa, Kak? Harga minyak 13 per liter. Kan? Iya. Para sopir berharap pemerintah bersama Pertamina dapat menghadirkan SPBU khusus bagi transportasi sungai agar kebutuhan BBM lebih mudah dipenuhi dan biaya operasional tidak semakin membebani mereka. Muhammad Aidil, PAL TV. Kematian Dr. Ica, keluarga meminta penegakan perkara secara objektif. Berita ini akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Ini menyasar senam sehatnya tuh ke disabilitas gitu. Bentuk kepedulian PMPB kepada penyandang disabilitas. Jangan putus asa untuk berprestasi, terus berprestasi.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Ratusan pelayat mengantarkan kepergian Dr. Eliza Prinsila Utami Pakainoni atau Dr. Ica ke tempat peristirahatan terakhir pada Senin 29 Juni. Dalam prosesi tersebut, keluarga meminta penanganan perkara dilakukan secara objektif. Keluarga juga meminta pemerintah menjamin rasa aman bagi seluruh tenaga kesehatan. Akan mengusung peti jenazah untuk siap-siap di tempat. Keluarga Dr. Eliza Prinsila Utami Pakainoni atau Dr. Ica meminta aparat penegak hukum menangani perkara meninggalnya Dr. Ica secara objektif dengan mengedepankan kebenaran dan keadilan berdasarkan fakta yang ada. Permintaan tersebut disampaikan ayah Dr. Ica, Gabriel Pakainoni, saat prosesi penghormatan terakhir di rumah duka di Desa Baumata Barat, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, NTT, Senin 29 Juni. Ia juga berharap seluruh tenaga kesehatan maupun profesi kesehatan lainnya agar mendapat jaminan rasa aman dan nyaman dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat tanpa intervensi dari pihak manapun. Minta permohonan 2 poin. Yang pertama, tegakkanlah kebenaran dan keadilan sesuai data dan fakta yang ada. Yang kedua adalah berikanlah rasa aman dan nyaman di dalam pelaksanaan tugas dan tugas pokok dan fungsi daripada tenaga-tenaga kesehatan. Usai prosesi penghormatan terakhir, jenazah Dr. Ica diberangkatkan menuju tempat pemakaman umum Liliba, Kota Kupang untuk dimakamkan. Ratusan pelayat yang terdiri atas keluarga, kerabat, sejawat, dan masyarakat turut hadir memberikan doa serta penghormatan terakhir kepada jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Johannes Viandinando, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Sumatera Selatan kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap warga yang tertimpa musibah. Kali ini bantuan diberikan kepada R.A. Masito, korban ledakan gas LPG yang masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bunda Palembang. Suasana haru menyelimuti ruang perawatan saat perwakilan PMPB Sumsel menyerahkan bantuan dan memberikan dukungan moral kepada R.A. Masito beserta keluarganya. Kehadiran rombongan PMPB Sumatera Selatan menjadi bentuk kepedulian sekaligus memberikan semangat agar pasien segera pulih dari cedera yang dialaminya. Bantuan tersebut disalurkan atas arahan Ketua Umum PMPB Sumsel M. Yusuf Malaya yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Wakil Sekretaris PMPB Sumsel Meli. Meli menyampaikan bahwa kegiatan sosial ini merupakan wujud nyata kepedulian PMPB Sumsel terhadap sesama, terutama masyarakat yang sedang menghadapi musibah. Menurutnya, bantuan yang diberikan diharapkan dapat meringankan beban keluarga pasien, serta menumbuhkan semangat untuk terus berjuang menjalani proses pemulihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami PMPB Sumsel berkesempatan membesuk warga yang kena musibah ledakan gas LPG. Ibu R.A. Masito di Rumah Sakit Bunda mewakili Bapak Yusuf Malaya, Ketua PMPB Sumsel, bersama para kabin dan pengurus-pengurus lainnya. Semoga beliau lekas sembuh dan PMPB selalu memberikan bantuan yang terbaik buat masyarakat. Melalui aksi sosial ini, PMPB Sumsel berharap kepedulian dan gotong royong dapat terus tumbuh di tengah masyarakat, sehingga warga yang tertimpa musibah tidak merasa sendiri dalam menghadapi masa-masa sulit. Muhammad Fikri, PAL TV. Pencemaran anak sungai di Bukit Lama kembali dikeluhkan warga. Berita ini akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Saksikan Pelesiran Umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video-video kertas kan PAL TV yang pertama kali. Luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Anak sungai di kawasan Jalan Putri Rambut Selako, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, kembali tercemar hingga membuat kondisi sungai menghitam dipenuhi buih. Ya, bersama TV dimanapun Anda berada, saat ini saya Arul Kamal bersama dengan juru kamera Suryadi mengabarkan langsung dari kantor Kecamatan Ilir Barat 1. Pemirsa, di mana berita persoalan pencemaran anak sungai di kawasan Jalan Putri Rambut Selaku, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1 kembali dikeluhkan warga. Pasalnya anak sungai ini pemirsa kembali mengeluarkan bau yang tidak sedap serta perubahan warna. Lantas bagaimana tanggapan dari kantor Kecamatan Ilir Barat 1? Berikut laporan selengkapnya. Kondisi anak sungai di Jalan Putri Rambut Selako, Kecamatan Ilir Barat 1 kembali memprihatinkan. Terlihat air sungai tampak menghitam dan dipenuhi buih, serta menimbulkan bau tidak sedap, yang diduga berasal dari limbah tahu yang masih dibuang ke aliran sungai. Sebelumnya pemerintah bersama instansi terkait telah menekankan para pengusaha tahu untuk membangun instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Sebagai upaya mengantisipasi pencemaran, namun berdasarkan laporan warga, kondisi sungai kembali memburuk sehingga menimbulkan keresahan masyarakat. Baiklah pemirsa PAL TV, saat ini sudah bersama dengan salah satu staf di Kecamatan Ilir Barat 1 untuk menanyakan terkait dengan kondisi anak sungai yang ada di Kecamatan Ilir Barat 1. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Dengan Indra Aslin selaku Kasitratif Kecamatan Ilir Barat 1. Ya, Bapak. Beberapa waktu lalu kita sudah mengetahui bahwa di sini untuk pencemaran anak sungai itu sudah dilakukan penanganan seperti IPAL dan juga sanksi untuk beberapa pelaku. Ini bagaimana sekarang masih ada keluhan terkait dengan anak sungai tersebut? Bagaimana tanggapannya, Pak? Ya, baiklah. Nah, jadi terkait masih adanya limbah yang jatuh ke anak sungai yang ada di Kelurahan Bukit Lama, khususnya di Jalan Putri Rambut Selako, perlu kami jelaskan bahwa kami dari pihak kecamatan telah melakukan upaya-upaya bersama dengan Dinas OPD terkait, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP Kota Palembang, menunggu rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup apa upaya yang harus diberikan
peringatan-peringatan kepada pelaku usaha tersebut. Baik, terima kasih Bapak Indra Asin atas wawancara. Ya, Portal TV itu tadi wawancara bersama dengan Bapak Indra Asin yang memang pemirsa Kecamatan Ilir Merak 1 terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kenyamanan masyarakat di Camat Ilir Merak 1 tetap terpenuhi agar anak sungai di sini tetap menjadi bersih dan tidak mencemarkan lingkungan. Pemirsa, itu adalah laporan selengkapnya dari saya Muhammad Arul Kamal dan juru kamera Suryadi mengabarkan. Pemirsa, para ASN di Palembang diberikan bekal oleh Kepala Pusat Bela Negara Kemenhan RI untuk bertanggung jawab dalam pekerjaannya sebagai bentuk bela negara. Menjunjung tinggi keteladanan, integritas, disiplin, serta tanggung jawab dalam bekerja merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai bela negara yang harus dimiliki setiap pekerja. Sikap bekerja keras, profesional, serta mengutamakan kepentingan bangsa menjadi modal penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Kepala Pusat Bela Negara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Brigjen TNI Parhulutan Mampaung mengatakan, melalui pendidikan bela negara, setiap pekerja diharapkan memiliki rasa cinta terhadap tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan kepada Pancasila sebagai ideologi negara, kerelaan berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, serta kemampuan awal dalam membela negara sesuai profesi dan bidang pengabdiannya. Kepada para aparatur pemerintah, termasuk juga dari organisasi yang lain, tujuan kita adalah untuk menanamkan nilai-nilai bela negara. Melalui penguatan karakter tersebut diharapkan lahir sumber daya manusia yang berintegritas, profesional, dan mampu menjadi teladan dalam mendukung terwujudnya Indonesia yang maju, tangguh, dan berdaulat. Suryadi, PAL TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Terus saksikan liputan Metropolis Pagi hanya di PAL TV, memang punya kita. Saat ini PAL TV dapat Anda saksikan melalui laman web paltv.co.id. Tetap perbarui informasi Anda dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV, memang punya kita. Dan Instagram @officialpaltv. Akhir kata, saya Verga Syabela dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Alam menyimpan banyak keindahan untuk siapapun yang ada di muka bumi. Kesegaran udaranya mampu menyehatkan tubuh. Alam ada lebih dari sekedar membuat manusia hidup. Keindahan alam yang diberikan Tuhan wajib kita syukuri. Begitu juga dengan tubuh kita yang harus kita jaga kesehatannya. Kurangnya perhatian terhadap kesehatan serta perilaku pola hidup yang tidak sehat dapat memicu datangnya berbagai macam penyakit. Berolahraga adalah salah satu kegiatan yang dapat menjaga kesehatan tubuh sehingga tidak mudah terkena penyakit. Sin Seming adalah keturunan Cina dan Jawa, terlahir sebagai seorang penyembuh. Sejak kecil, sudah lama mempelajari tanaman obat. Beliau ahli dalam bidang pengobatan dan meracik ramuan tradisional.
Banyaknya klinik pengobatan yang menawarkan layanan jasa penyembuhan, salah satunya adalah klinik pengobatan Sinseming. Pengobatan Sinseming adalah pengobatan alternatif yang menggunakan metode totok syaraf. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Saya Sinseming yang selalu bahagia melihat orang-orang yang sehat setelah saya terapi. Kesehatan adalah kebutuhan pokok bagi seluruh orang yang ada di dunia ini, baik dari lapisan menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Kesehatan dalam artian sehat jiwa dan raga, di mana keselarasan antara hati, pikiran, serta tindakan dalam melalui hari-hari. Oleh karena itu, saya merasa terpanggil untuk membantu memenuhi kebutuhan sehat tersebut. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jagabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini punya penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik untuk totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana.
Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah saya harapkan sama bapak-bapak teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak temu jodoh, datanglah ke tempat Sing Seng-ming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sing Seng-ming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sing Seng-ming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sing Seng-ming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sing Seng-ming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Saya bernama Fauzi, alamat Durian Payung, dan saya punya istri bernama Mulyana. Selama ini mengidap penyakit saraf jepit yang mana telah berobat berbagai macam obat dan kemana-mana, tapi juga tidak berhasil. Setelah mendapat informasi dari Google, yaitu pengobatan Sing Seng-ming, kami mencobalah berobat istri saya, yang mana setelah beberapa kali berobat di Sing Seng-ming, alhamdulillah sudah berangsur membaik dan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Sing Seng-ming yang telah memberi pengobatan, menolong sehingga istri saya bisa sembuh. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan OP 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mang Cek BC, pemirsa Pal TV ya yang dimanapun berada. Ketemu lagi kita di Halo Palembang edisi hari ini. Tentunya edisi hari ini bersama aku Mang Cek Pascal ya. Tentunya pagi hari ini kita bakal nemenin Mang Cek BC di rumah, atau ada yang lagi siap-siap lagi nyetrika baju ya, Mang Cek Pascal bakal nemenin kamu ya. Dan atau juga ada pemirsa Pal TV yang memang duduk manis untuk nontonin Halo Palembang pagi hari ini. Dan Mang Cek BC ya, tentunya di Halo Palembang ini kita selalu menghadirkan narasumber yang oke punya ya. Dan hari ini tentunya juga kita sudah mengundang generasi muda ya yang mungkin bisa ngasih kita insight pagi hari ini. Dan langsung baik, ini generasi muda
dengan tema kita hari ini generasi muda pelestari budaya Tionghoa di Sumatera Selatan ya. Langsung baik kita present di sini ada dua narasumber kita, ada Adel Wijaya, ini Miss Little Tionghoa Sumatera Selatan 2026, ada juga Kak Ai sebagai mentor public speaking. Baik, langsung baik kita sapa. Selamat pagi Adel, gimana kabarnya hari ini? Baik Kak. Baik, ini Kak Ai gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik. Ini kita langsung nanya Adel dulu ya Baik, Kak ya. Ini Adel sebelum kesini kita sebelum membahas Little Miss Tionghoa Sumatera Selatan, sebelum masuk ke studio atau di rumah tadi deg-degan atau malah excited kesini tadi? Excited sih Kak. Oke, kenapa excited? Karena bisa mencoba pengalamannya yang baru Kak. Ini by the way, sorry, umurnya berapa sekarang Adel? 12. 12 tahun ya, sudah menyandang Little Miss Tionghoa Sumatera Selatan 2026. Nah ini aku pengen nanya, aktivitas sehari-hari selain sekolah itu apa Adel? Biasanya ada les non-akademik dan akademik Kak. Nah ini mungkin pemirsa PAL TV ini agak penasaran apa yang dipakai oleh Little Miss Tionghoa Sumatera Selatan 2026. Mungkin boleh perkenalan dulu Adel ke pemirsa PAL TV. Halo semuanya, nama saya Adel Wijaya dan saya umur 12 tahun. Saya sekolah di Sekolah Palembang Harapan. Oke, mungkin boleh tepuk tangan gitu Kak Iye, boleh tepuk tangan. maaf ya. Luar biasa loh. Nah, ini tadi kita balik lagi ke pertanyaan ya. Ini mungkin pemirsa PAL TV sudah tahu kalau Adel ini menyandang Little Miss Tionghoa Sumatera Selatan 2026. Nah, ini pengen tahu sebelum kita tahu kompetisi ini kegiatan sehari-hari Adel biasanya ngapain sekalian sekolah? Les. Les? Iya. Nah, itu lesnya apa aja biasanya? Ada les pelajaran, biola, modeling, dance, dan Mandarin. Oke, berarti kegiatan full sehari-hari itu full ya, Adel ya? Enggak juga sih Kak. Enggak juga ya, masih ada waktu bermain ya? Iya. Oke, nah ini kita balik ke Ai dulu. Kak Ai ini sebagai mentor public speaking yang dilihat dari Adel ini gimana? Oke, kan usia Adel sendiri Kak, ini baru 12 tahun. Adolescence itu transisi dari mulai masih sekolah, terus akhirnya sekarang menjadi remaja. Nah pada saat di usia ini tuh paling banyak perubahan untuk moodnya, terus juga untuk motivasi belajar. Kadang pada akhirnya pasti ada ups and down juga gitu. Nah ini akhirnya kita menyesuaikan dengan jadwal belajar dan moodnya juga Kak. Cuman dia kalau saya lihat itu memang secara pribadi struggle, dia mau untuk survive dan she deserve gitu untuk dapat Miss Tionghoa. She won the competition gitu. Oke. Ini kalau misalnya kita ditanya potensi paling kuat nih yang dilihat dari Adel itu apa? Antusias kalau saya bilang Kak. Jadi entusiasmenya tinggi sekali untuk mencoba banyak hal baru Kak Pascal. Terus dia juga berani untuk bayar mahal, artinya dengan mengurangi jam bermain, terus juga maminya nyuruh les gitu ya, dia bersedia gitu. Dan di usia 12 tahun itu untuk memikul tanggung jawab saya berasa tuh udah cukup baik gitu Kak. Jadi saya sangat suka anaknya mau menghadapi challenge dan dia punya confident Kak untuk bisa menyelesaikan itu. Oke, ini tentunya ini pemirsa PAL TV juga ini tanggung jawab ya Kak Ai ya. Miss Little Tionghoa ini artinya sebagai representatif untuk melestarikan ya budaya Tionghoa di Sumatera Selatan. Nah, kita balik ke Adel nih. Adel ini di sekolah teman-teman udah pada tahu belum kalau Adel Little Miss Tionghoa? Ada beberapa yang tahu sih. Sudah ada yang tahu. Itu gimana reaksi teman-teman? Ya ada mereka ngomong congratulations. Oke. Ada lagi reaksi teman-temannya? Nggak ada sih. Nggak ada. Nah, ini kita pengen tahu juga nih. Mungkin ada pemirsa PAL TV juga penasaran awal ketertarikan mau ikut pageant itu dari mana asalnya? Sebenarnya ada pertamanya itu cuma ikut-ikutan. Ada lihat cantik ya, seru ya. Nah, habis itu ada coba ikut lomba. Lama-lama itu ada lebih interested ikut lombanya. Tapi awal mulanya itu dari Adel sendiri atau ada suruhan dari orang tua kayak ikut kamu gitu? Ada sendiri sih Kak. Ada sendiri dari dalam diri ya? Iya. Oh, tapi ini pageantnya pageant pertama atau pernah ikut pageant selain ini? Dulu sih pernah ikut Duta Anak Kak. Duta Anak. Oh, artinya Adel ini udah pengalaman juga ya dari Duta Anak, ikut pageant lagi ke Little Miss Tionghoa Sumatera Selatan ya. Ini perasaan Adel deh menyandang sebagai Little Miss Tionghoa itu gimana? Senang sih Kak. Senang ya? Iya. Oke, nah ini luar biasa artinya pemirsa PAL TV ini nggak mudah juga yang dapetin Little Miss Tionghoa Sumatera Selatan tentunya
seperti Kak Ai bilang tadi, sudah banyak yang dikeluarkan ya dari biaya kayak untuk les, kayak gitu-gitu ya. Luar biasa loh. Ini aku pengen nanya juga ke Kak Ai ini. Mungkin Kak Ai ini tantangan juga ya. Artinya nanti Adel ini setelah Sumatera Selatan akan ke nasional ya. Betul, Kak. Nah, itu gimana persiapannya, Kak Ai? Oke. Persiapannya yang pasti kalau secara teknik ya untuk public speaking ya kita udah akan persiapkan ya Kak. Tapi yang paling penting itu adalah sebenarnya confidence-nya, mental pemenang gitu Kak. Karena kalau misalkan dalam psikologi itu kan kalau di scaffolding kita memberikan bantuan dan kita kurangi pelan-pelan nih Kak. Nah untuk kepercayaan dirinya udah terbentuk nih, kita tinggal kasih challenge lagi Kak untuk dia bisa lebih up lagi gitu. Ya mungkin dari untuk vocabulary-nya di Mandarinnya, juga untuk karena Adel sehari-hari juga banyak pakai bahasa Inggris ya Kak. Jadi dan sedangkan di Miss Little Tionghoa sendiri yang kita improve juga dari bahasa Indonesia. Karena optionalnya adalah bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia. Jadi lebih ke diskusi tentang tema-tema secara tematik yang lagi viral, ya isu-isu kontemporer yang paling kita improve di sana Kak. Bisa jadi berarti di kompetisi Little Miss Tionghoa ini ada 3 bahasa juga yang dipakai. Maksudnya kayak kalau kamu punya kemampuan untuk bahasa Inggris itu jadi nilai plus, bisa Mandarin juga nilai plus gitu ya? Sepertinya 2 ya, Dek ya. Indonesia sama Mandarin Kak. Itu secara opsionalnya yang mungkin punya high score-nya di sana. Tapi ini mungkin pemirsa PAL TV mungkin agak penasaran juga, ini sharing pengalaman aja Adel ya. Dulu kakak itu pernah ikut pageant juga, tapi awal-awal sebelum sekarang ya, jangan ketawa. Sebelum sekarang maksudnya. Nah dulu kayak memang pas daftar itu ada kayak perasaan kurang percaya diri, kayak aduh nanti takut kalah, takut diomongin orang, itu kenapa ikut pageant kayak gitu. Nah itu pertama kali ada juga nggak kayak wah deg-degan ikut nggak ya gitu? Nggak sih. Langsung optimis ya? Iya. Oh luar biasa loh. Ini Kak Ai gimana tanggapannya? Maksudnya kalau orang kan pertama kali kayak kurang percaya diri kan pasti kan. Nah itu gimana tuh untuk ngebangun mental lah ya? Ya dengan ngelihat dari psikologis dia memang sudah tahu nih konsekuensinya. Jadi kalau memang mau ikut lomba, ya berarti dia harus siap sama semua konsekuensinya. Nah itu kepercayaan dirinya karena dia yakin dia bisa melewati itu Kak. Jadi tumbuh kepercayaan dirinya kalau dalam psikologi itu kan self efficacy. Jadi bagaimana seorang tuh yakin nih secara personal dan kemampuan dirinya. Dan dia punya itu gitu Kak. Oke, ini perubahan yang paling paling cepat lah dilihat dari perubahan Adel ini apa Kak? Selama ngajar Adel ya? Iya, yang pasti kalau untuk pertanyaan-pertanyaan di pageant itu kan banyak berkisar tentang diskusi gitu ya, tentang isu-isu sosial gitu ya. Nah itu Adel udah cukup menguasai Kak. Dari pertama saya mentoring Adel, sampai sekarang dia lebih banyak menguasai isu-isu kontemporer gitu ya, misalkan bagaimana tentang kasus bullying, bagaimana Tionghoa ini budaya culture-nya kemudian bisa berdampingan dengan budaya lokal. Nah dia sudah menyentuh isu-isu seperti itu Kak. Oke, nah ini kita balik ke Adel lagi pemirsa PAL TV memang CBC di rumah ya. Kita pengen nanya nih, selama mengikuti kompetisi Little Miss Tionghoa Sumatera Selatan 2026 ini persiapannya apa aja Adel? Persiapannya sih tentu saja yang kayak biasa, public speaking, catwalk, bakat, sama portfolio. Oke, ada public speaking, catwalk ya? Iya. Itu kira-kira kalau ditanya nih Del, kayak yang paling susah nih antara public speaking atau catwalk itu yang mana? Ada sih public speaking ya. Public speaking ya. Tapi memang pemirsa PAL TV public speaking itu penting banget ya. Kayak entah itu kayak pageant paling tinggi, misalnya kayak Putri Indonesia, public speaking itu sangat dinilai ya. Kalau catwalk kan kita bisa jalan juga walaupun susah juga Del ya. Iya. Iya. Ini aku pengen nanya lagi nih, mungkin ada sebagai pageant sekarang ada sosok nggak yang kayaknya jadi idol Adel sebagai misalnya kayak Putri Indonesia siapa gitu, ada nggak? Ada sih, Cece Fai. Cece Fai itu dia siapa? Putri anak tahun 23 ya. Oke, Indonesia Sumatera Selatan atau apa? Dua-duanya runner up. Oh, jadi itu sosok kayak aku pengen jadi dia gitu ya? Ya nggak gitu juga. Nggak gitu juga ya? Tapi terinspirasi. Oke, terinspirasi luar biasa. Tapi kalau di belakang Adel ada nggak yang support Adel untuk mengikuti ajang ini?
Mami dong. Mami ya, Iya. itu yang ngebiayain tentunya les, itu maminya ada di belakang. Donaturnya. Yang kayak nyiapin untuk catwalk ya. Iya. Oke, luar biasa. Ini memang tentu persiapannya banyak. Ini mungkin pemirsa Pal TV ngelihatnya kayak, wah udah nyandang aja. Padahal di belakangnya banyak banget ya kayak kayak persiapan untuk public speaking berapa bulan, catwalk berapa bulan. Karena catwalk itu susah juga tuh ya. Betul. Kayak jalan pakai high heel, terus satu jalur gitu ya. kayak gitu tuh susah juga, bener-bener susah. Luar biasa. Nah, kita balik lagi deh ke Kak Ai nih. Pengen nanya ya, ini dalam dunia pageant ya, Kak Ai ya, seberapa penting kemampuan komunikasi dibanding kayak sekedar penampilan? Baik, sebenarnya komunikasi ini kan seperti kalau mobil, bagaimana kita mau mencapai kilometer yang banyak itu perlu akselerasi, Kak. Nah, komunikasi itu bisa membawa kita menuju banyak achievement, Kak. Jadi sebenarnya kalau dunia pageant itu hanya part of-nya aja, tapi dalam dunia yang lebih luas komunikasi selalu terpakai di mana-mana. Jadi kalau kita mau achievement kita dalam hidup lebih cepat, ya akselerasinya dengan komunikasi. Nah, di dunia pageant itu udah combine gitu, Kak, antara intelijensia, kemampuan public speaking, sama ya brain beauty behavior-nya lah ya, Kak. Oke, 3B ya kalau nggak salah ya di pageant itu ya. Brain, beauty, behavior, perilaku ya terakhir. Betul. Ya. Iya. Brain juga kalau tidak, Kak Pascal, kalau brain tidak dimanifestasikan dalam bentuk public speaking yang baik, orang juga kan tidak bisa represent diri kita sebenarnya kan. Nah, makanya penting banget untuk di pageant latihannya ya memang public speakingnya yang harus lebih dulu dikuatin gitu. Iya. Tapi memang penting sih public speaking itu bukan kayak di pageant doang, tapi kayak di kehidupan sehari-hari. Kak Pascal ada di sini kan? Ada di sini karena public speaking juga. Ini jadi dinilai nggak ini? Nggak ya, aman ya. Aman, Kak. Tapi memang penting sih, apalagi di dunia pageant itu biasanya adalah kalau nggak salah ada speech ya. Iya. Oke, kemarin pas kompetisi ada speech nggak kira-kira yang di Sumatera Selatan? Q&A sih. Q&A. Iya. Oke, kemarin kira-kira gimana Del? Masih ingat nggak pertanyaannya? Kemarin ada dikasih pertanyaan warna yang paling khas saat Imlek. Apa tadi? Warna paling khas saat Imlek. Paling khas pada saat Imlek. Oke, jawaban Adel apa? Jawaban Adel itu agak yang diingat-ingat. Merah. Merah, iya. Iya sih, khas ya. Iya. Iya. Ada filosofinya juga ya, Dek ya? Oke, apa tuh? Merah itu berarti keberuntungan dan kebahagiaan. Tapi kira-kira kemarin, ini kan kayak Kak Ai sudah mendampingi Adel belum pas yang di Sumatera Selatan? Sumatera Selatan udah. Udah? Oh, kemarin kira-kira penampilan Adel gimana pas Q&A? Sebenarnya di luar dari beyond the expectation, Kak. Jadi saya rasa si Adel kalau memang bicaranya when it comes to personality, dia tuh punya mental yang tangguh, Kak. Jadi kalau latihan sehari-hari kadang-kadang kita ngelihatnya Adel, aduh kira-kira Adel nanti pas perform gimana? Nah itu beyond the expectation. Dia nggak nervous sama sekali, jawabannya bisa represent juga dengan baik, dan gesture-nya juga dapet, Kak. Gitu. Jadi saya wow gitu ya, memang dia secara mental dia cukup tangguh. Makanya saya bilang after her hard work paid off, she won the competition, she deserve it gitu, Kak. Artinya Adel ini kalau bisa dibilang, kalau misalnya tuh nyentuh panggung itu jadi aura yang berbeda gitu? Betul, maksudnya gitu Kak Pascal. Iya. Memang ada sih orang-orang kayak gitu, pas di bawah panggung kayak biasa aja, tapi pas sudah di atas panggung tuh auranya beda banget ya? Kayak gitu ya Adel ya? Oh, luar biasa. Oke, kita bakal nanya-nanya lagi dengan Adel dan Kak Ai juga buat pemirsa Pal TV ya. Kita bakal break dulu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Halo Palembang.
Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp33.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong kita. Iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Oh, Dem. Peningan kepala aku. Tak menyut rasanya. Bentar nyut. Oi, mentau pala aku nih juga pening. Nak mikirkan anak aku, nak kuliah di mana, nak jurusan apa, biayanya juga. Kamu gak pening juga pala aku sebenarnya. Assalamualaikum. Kabar ngapo? Ngapo kamu dua nih? Cak kusut nih Andrai ngapo ada apa? Hai, aku nih pening. Anak aku nih nak kuliah. Yang penting cepet begawe be. Itu. Oh, retinya sama yang kami pikir sama-sama nak mikir anak kuliah. Aku kira peningan tak apa. Mentau. Zaman kita nyari kampus buat anak kita, pastinya nak yang harga murah ya dak. Anak tuh nak cepat begawe pengennya kita. Terus kita tapi nak kampus yang bagus. Emang ada? Ada. Buat jurusan anak kita bingung, pacak konsultasi dengan kampusnya tuh, gak dikasih tahu dan kampusnya anak kita bagusnya jurusan apa. Hai, jurusan tuh sebenarnya enggak masalah nak yang mana bae, nak cak mano, nak jurusan apa. Yang penting anak aku nih mati-mati anak kuliah. Tuh. Aman aku, anak aku kesehatan. Taulah, wak bibi kakaknya, keluarga kami nih, keluar kesehatan galau. Tadi. Lah iya. Panggil sini. Sini dulu. Sini. Kenapa? Ini nah, ayo ini bingung nak ngeliat anaknya di mana. Mendak salah. Nak kau ni apa jurusan kesehatan Kesehatan, dua-dua nak aku kesehatan. Yang sikoknya lah begawe, sikoknya masih kuliah. Wih belum dia wisuda lah banyak rumah sakit nawari dia begawe. Ibarat kata hari ini dia wisuda bulan depan lah begawe. Ay, pakam. Cacam ya. Anak kau kuliah di mana? Hebat caknya kampusnya tuh. Nah, Maria itu nama aku. Itu ya sekolah. Yuk, sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Nina, anak aku. Oh, Ina, coba kamu kasih tahu dulu. Kamu tuh kuliah di mana? Oh, halo Tante. Aku lagi kuliah jurusan keperawatan. Nah, oh iya, kenali kawan aku, Maria. Kalau aku Tante jurusan manajemen. Iya, nah Tante, kami ini kuliah di Universitas Kader Bangsa. Itu nah Tante, kalau Tante galak jalan naik LRT dari Ampera, kampus kami itu ada sebelah kanan. Yang warna merah-merah itu pecah alma mater kami ini. Nah, gampang kan nyarinya, tahu kan pasti. Nah, kampus kami ini strategis tempatnya karena para ikon kota Palembang. Ay, pakam. Bener uja aku tadi. Yang maknya cerita kalau misalkan anaknya sebelum wisuda lah ditawari begawe, pasti kampusnya keren ya. Iya. Oh, UKB.
aku tadi kalau bercerita dengan kalian keluarga aku yang kesehatan kalau keluar dari sana kalau ngapa udah ngomong dari tadi ya menurut KB ini. Nah, lantak denger anak kamu bercerita aja aku pengen kuliah di sana. Tapi tidak gitu dulu. Bayarannya mahal dah. Agak mahal aja tidak jadi nak kuliah di sana. Tenang, dijamin terjangkau. Kan kamu tahu aku nih bukan soge-soge nih ya. Ibaratnya men aku bisa bayari kuliah anak aku di sana, kamu pasti bisa. Bener tante, aku be yang kuliah jurusan manajemen di sana lewat jalur beasiswa. Beasiswa pula. Ay, mencak itu. Mana bibi itu? Loh, mana? Payo sini Mel. Mana? Aku tidak sabar lagi nak kuliah ke anak aku di UKB itu. Payo Melo. Payo. Melo. Kuliah. UKB aja. Terima kasih Mang CBC masih bersama kami di Halo Palembang ya. Tentunya hari ini kita masih dengan narasumber kita ada Miss Little Tionghoa Sumatera Selatan ya, ada Adel Wijaya ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi. Oke, langsung aja ini Adel, kita tadi sudah ngobrol-ngobrol panjang ya. Nanya-nanya juga tentang kegiatan sehari-hari ya selain sekolah ya. Ini kakak pengen nanya bagaimana cara Adel kayak ngebagi antara waktu sekolah dan pageant itu Del. Itu gimana caranya? Adel itu kan ada les akademik sama non akademik. Itu supaya nggak tertinggal di sekolah. Itu biasanya Adel kalau di rumah atau di mana tuh ngejadwalin nggak? Kayak ini jadwal les gitu biar nggak ini apa ya nggak hilang waktunya gitu. Mami biasanya ada kayak timer gitu alarm. So Mami selalu ingetin. Iya itu penting ya kayak penjadwalan ya biar kayak sekolah jalan, kayak kegiatan di luar juga jalan gitu ya. Iya. Oke. Nah, ini Adel kita pengen nanya nih, mungkin banyak anak-anak di usia Adel gitu ya, yang kita ngomongin tentang public speaking dulu ya. Ini banyak anak-anak seusia Adel mungkin masih takut kayak ngomong di depan kelas. Nah, ini Adel sendiri ada nggak tips buat teman-teman mungkin yang kayaknya malu kalau misalnya lagi di depan kelas ngomong gitu? Tipsnya sih latihan ya, karena Latihan ya. practice makes perfect. Betul. Itu kebiasaan ya Del, kalau misalnya kita sudah latihan-latihan, udah kebiasa itu udah pede aja gitu ya. Iya. Iya. Wah, luar biasa loh. Dan kakak pengen nanya, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol fast offline, ini pas kompetisi ya Del itu biasanya ada karantina ya? Iya. Nah, itu boleh diceritain nggak ke pemirsa PAL TV? Karantinanya itu buat pempek, public speaking, kaligrafi kipas, latihan dance, sama belajar tentang budaya Tionghoa itu. Tapi kalau ditanya Adel yang paling berkesan selama kegiatan karantina itu apa? Kita bisa mempelajari hal-hal baru, sama membuat banyak teman baru. Itu yang paling berkesan ya, kayak persahabatannya di sana gitu ya. Iya. Tapi kira-kira capek nggak Adel ngikutin kemarin pageant-nya selama karantina, selama banyak ya kompetisinya ya? Iya. Itu capek nggak kira-kira? Atau malah excited banget ngikutinnya? Capek tapi masih excited, Kak. Masih excited ya?
Oke. Nah ini mungkin pertanyaan buat Kak Ai ya, kita beralih ke Kak Ai. Ini Kak Ai mungkin ngelihat anak-anak kayak di usia Adel ini sama pertanyaannya kayak masih ada yang pemalu gitu, apalagi usia Adel ini 12 tahun ya, masih teen lah, masih little lah ya. Nah ini gimana Kak Ai? Pesannya buat kayak anak-anak yang di luar sana masih pemalu, nggak percaya diri gitu. Oke. Untuk belajar public speaking itu Kak perlu ada tahapan gitu Kak. Dan memang pentingnya kita memberikan reward gitu. Jadi kalau untuk sekecil apapun progresnya harus diapresiasi. Makanya misalkan nih kita nggak pasti nggak mungkin Kak nyuruh orang langsung bisa berdiri depan publik terus ngomong. Nah, dengan dia misalkan berani memperkenalkan diri aja dulu, sesingkat mungkin pun itu udah harus diapresiasi. Nah, karena kalau kita memberikan punishment di awal, misalkan dia harus benar-benar public speaking-nya udah langsung jago, dia akan mengasosiasikan belajar public speaking itu adalah sesuatu yang sulit. Dan kalau udah sulit, dia pasti udah nggak interest lagi di sana. Makanya pemberiannya itu adalah pemberian materinya secara bertahap gitu. Dan yang paling penting itu sebenarnya learning process is formed through emotional approachment. Jadi lebih dulu emosionalnya dulu Kak. Itu kalau mau ngajarin anak-anak untuk bisa public speaking. Not merely about the learning technique, methods itu udah nomor kesekian Kak. Tapi approachment-nya dulu yang harus kita kedepankan. Karena pasti nggak mudah buat seorang anak untuk berdiri depan publik, untuk ngomong sepede Kak Pascal, wah itu sulit gitu Kak. Seperti itu Kak. Tapi berarti kalau yang disampaikan Kak Ai tadi, kalau ditanya public speaking itu skill atau bakat Kak? Sebenarnya kalau semua orang pasti lahir dengan innate-nya, dengan bakatnya, potensinya. Tapi kalau bakat itu tidak kita kembangkan, ya pasti itu akan tertutup Kak. Sama juga orang nggak punya kemampuan public speaking, tapi latihan terus, kayak Adel bilang, practice make perfect gitu. Nah itu juga pasti akan berubah lagi gitu Kak. Jadi itu adalah bakat yang memang masih bisa diimprove, atau belum ada bakat tapi kita bisa lakukan terus-menerus sehingga itu menjadi sebuah talent gitu Kak, yang kemudian hari bisa dipakai, karena public speaking itu luas banget Kak. Dynamic banget. Luar biasa loh. Dan ini kita beralih dulu ke Adel. Nah, tadi dapat informasinya bahwa setelah menyandang dari SAS Little Miss Tionghoa Sumatera Selatan 2026, Adel ini akan berangkat ke nasional, betul ya Adel ya? Nah, itu persiapannya ke nasional itu apa aja tuh? Terutama sih persiapan mental ya Kak, karena mungkin agak beda dari Sumatera Selatan. Itu kira-kira bedanya apa Adel? Mungkin karantinanya mungkin beda. Habis itu orangnya juga beda kan, di environment. Kira-kira tahu nggak Adel, itu di nasional pesertanya ada berapa banyak? Itu sih belum tahu ya Kak. Itu Kak Ai tahu nggak informasinya ada berapa banyak kira-kira? Belum tahu juga ya, tapi pasti banyak ya. Pasti banyak. Saingannya apalagi karena nasional dari semua ya. kota ya Kak ya. Dengan semua background yang mungkin memang masing-masing tuh punya keunikan talent sendiri-sendiri Kak. Jadi itu challenge banget ya Dek ya. Tapi kira-kira Adel udah siap belum kalau misalnya ke nasional itu? Walaupun ini kayaknya tinggal 4 bulan lagi ya. Ini pemirsa PAL TV mungkin di September Adel ini bakal berangkat ke nasional untuk mengikuti ajang Little Miss Tionghoa di nasional gitu ya. Nah itu siap nggak kira-kira? Siap sih. Udah siap ya? Apalagi persiapannya 4 bulan lagi udah mateng lah nanti ya, dari public speaking. Ada lagi nggak yang dipelajari selain public speaking untuk ke nasional, Adel? Catwalk sama bakatnya itu udah mau show. Jadi public speaking ini kepake nanti mungkin di nasional tuh untuk speech atau Q&A ya. Dan nanti juga ada karantina juga mungkin ya di sana ya. Dan itu jadi penilaian juga tentunya Kak Ai ya. Selama karantina ya Kak, kemampuan interpersonalnya, berkomunikasi dengan sesama teman-teman beauty pageant yang lain, itu pasti jadi penilaian juga. Jadi penilaian juga ya. Wah itu luar biasa dan pasti susah banget ya, beda sama Little Miss Sumsel ya. Maksudnya tingkatnya udah beda sekali ya. Iya. Ini kira-kira Adel apa ya, kayak ini kan sudah menyandang SAS Little ya, Little Miss Tionghoa, ini pengen nanya dong, kayak arti apa ya budaya Tionghoa buat Adel itu apa? Sebenarnya budaya Tionghoa itu sangat dekat dengan Adel dalam kehidupan sehari-hari. Dari nenek sama yeye yang selalu mengajarin Adel etika Tionghoa sama budaya Tionghoa. Tapi kalau misalnya ditanya kayak apa ya buat pemirsa PAL TV, pengen tahu dong budaya yang paling apa ya, kayak kami pengen tahu budaya Tionghoa apa tuh Del misalnya, kayak perayaan atau apa gitu.
Imlek sih. Imlek ya. Iya. Itu Imlek itu kalau misalnya di keluarga Adel seseru itu nggak? Seru sih, Seru karena semuanya yang dari keluarga itu ke rumah. Habis itu kita makan bersama-sama, bercerita. Dapat angpau juga ya, Dek? Iya. Oh, dapat angpau itu ya yang paling penting ya, Yang Del ya? paling seru ya. Kira-kira angpaunya berapa tuh Del dapat? Lumayan lah ya. Iya, Lumayan. Itu tuh keren sih Adel, kayak kita sudah masih generasi muda, sudah menyandang apa ya, kayak jadi representatif tuh kan nggak mudah ya. Betul, Iya, Kak. iya. Tanggung jawab ya, Kak. Tanggung ya. jawab ya. Tapi Adel juga main sosial media nggak kira-kira? Sekali-sekali sih. Sekali-sekali ya. Iya. Nah, biasanya ada nggak kayak konten-konten tentang budaya Tionghoa ataupun konten-konten edukasi lainnya yang Adel kasih ke sosial media? Ada. Ada. Itu contohnya gimana biasanya kontennya? Yang itu tugas dari Miss Tionghoa waktu itu. Oke, itu apa tugasnya? Buat konten tentang makanan Tionghoa. Jadi itu sekalian juga ya, kayak ini nih makanan dari Tionghoa gitu ya, khas Tionghoa gitu ya. Iya. Oh, itu salah satu kayak mukbang tapi dibalut dengan konten edukasi gitu ya, memperkenalkan ya. Iya. Tapi memang penting sih Del, kayak di zaman sekarang apalagi adalah gen Alpha ya. Iya. Nah, itu udah beda banget sama Bang Cek Pascal ya. Udah jauh banget. Walaupun Bang Cek Pascal masih Gen Z ya, Gen Z awal-awal sih. Tapi penting banget memang sosial media ya, apalagi sebagai generasi muda yang memang berdampingan dengan teknologi ya. Kayak untuk melestarikan budaya tuh lebih lebih oke sekarang karena lewat sosial media. Nggak kayak dulu kayak susah banget kan mau keluar gitu. Oke. Nah, tapi kalau misalnya ditanya Adel, ini pertanyaan fun aja, belakangan ini kalau main sosial media yang diliatin apa biasanya? FYP-nya apa? Iya. Anime. Anime, oke. Iya. Apa lagi biasanya? Random aja sih. Random aja ya? Iya. Oke. Nah, Kai, kita kembali ke Kai lagi ya Adel ya. Nah, Kai ini dari Adel tadi sudah bilang kalau misalnya untuk ke nasional Adel itu banyak banget ya untuk persiapannya. Nah, kalau dari KAI sendiri untuk nyiapin Adel ini selama 4 bulan mau berangkat ke nasional itu di Jakarta, pemirsa PAL TV, itu apa? KAI? Iya. Dari segi public speaking mungkin atau ada hal lain juga? Baik. Yang pasti sih selain tadi Adel juga udah bilang mental ya Kak, maksudnya mental kompetisi itu yang harus kita improve setiap hari gitu. Dan tentu saja tuh teknik-teknik latihan public speakingnya Kak, untuk membuat dia familiarize sama tipe-tipe soal yang bakal ditanyakan. Misalkan nih pasti tentang isu-isu sosial, bagaimana pendapat dia tentang budaya lokal dan berdampingan dengan budaya Tionghoa. Nah, isu-isu seperti itu harus dibanyakin untuk menambah wacananya, vocabulary-nya juga gitu. Dan sehingga bisa ke representatif gitu, bagaimana budaya lokal ini diwakili oleh Miss Tionghoa ini bisa represent sampai ke nasional Kak. Nah, karena dia pasti akan tetap membawa budaya lokal masing-masing Kak. Jadi diskusi-diskusi seperti itu yang mungkin nanti teknik lapangannya yang akan diperbanyak untuk latihannya Adel Kak. Itu persiapannya 4 bulan dari segi dari public speaking ya. Betul, dari Kak. gestur, Betul. kayak smiling voice ya, itu Iya. penting ya kayaknya ya Adel ya. Smiling voice juga ada Nah, udah ya. itu karena beda banget tuh biasanya kalau kita ngomong kayak dengan smiling voice kayak halo gitu, beda banget sama kayak kita lagi halo gitu, beda ya Del ya. Nah, itu paling penting. Tapi mungkin buat pemirsa PAL TV Mang CBC yang di rumah lagi nonton, mungkin KAI sekalian deh kayak kasih insight buat anak-anak yang mungkin itu biasanya apa aja sih dalam public speaking tuh yang sudah diajarin ke Adel tentunya ya, kayak ada gestur atau apa, itu mungkin boleh disampaikan juga tuh buat ilmu. Yang pasti sih secara mental anak-anak itu cenderung takut Kak. Betul. Karena sudah diasosiasikan belajar public speaking itu adalah sesuatu yang menakutkan. Nah, fun learning methodnya ini Kak yang mau kita coba kenalkan ke anak-anak. Bahwa public speaking itu seperti kayak kita ngobrol sama teman, bagaimana kita kenalan sama teman baru di kelas. Nah, ini dulu yang coba kita kenalkan bahwa public speaking itu adalah sesuatu yang enjoy Kak. Jadi buat anak-anak di luar sana yang memang masih punya struggle banget nih untuk belajar public speaking, yang pasti harus dimulai sejak dini Kak. Jadi yang pasti harus encourage gitu, harus berani gitu, dan dari mulai yang hal kecil aja. Misalkan kayak nyapa orang baru gitu ya di lingkungan sosial yang baru kemudian bisa teknik-tekniknya. Teknik public speaking itu kan banyak. Misalkan nih intonasinya, penekanan-penekanannya di bagian kata penting. Nah, itu tapi nanti gitu di bagian-bagian ketika emang kita udah interest dulu nih. Kalau kita udah kalau kita udah takut duluan gimana mau improve lagi Kak. Jadi memang untuk para public speaker di luar sana bikinlah metode yang memang fun dulu. Fun learning method tadi. Oke, wah luar biasa.
biasa. Tapi ini kira-kira KAI yang kemarin viral artikulasi itu benar. Nah, kita lanjut aja KAI, pertanyaan ini aja. Viral ya itu. Enggak usah dijawab, itu perasaan ini aja kali ya. Perasaan kakak aja ya, itu. Adel tahu nggak hal itu yang viral kemarin? Nggak tahu ya? Mungkin nggak ngikutin Nggak ya. usah sih, Del, nggak apa-apa, itu nggak penting. Perasaan juga Perasaan itu. aja Iya. itu. Oke, buat pemirsa Pal TV, kita bakal nanya-nanya lagi nanti ya. Buat pemirsa Pal TV, Mang Cek jangan kemana-mana. Tetap bersama kami ya di Halo Palembang. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal.
在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在PAL TV memang punya kita。Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih Mang CBC masih bersama kami di Halo Palembang ya. Wah, ini nggak terasa kita sudah di last segmen ya di Halo Palembang hari ini, di edisi hari ini ya. Dan kita masih dengan bintang tamu kita, ada Little Miss Tionghoa Sumatera Selatan ya. Kita langsung aja nanya-nanya. Dan Adele ini setelah menyandang di Little Miss Tionghoa Sumatera Selatan 2026 ya. Ini apa mimpi terbesar Adele selanjutnya? Kalau ditanya kayak gitu apa? Mimpi Adele sih pengen jadi desainer. Desainer? Atau mungkin mau jadi artis. Jadi kayak pengen di dunia media gitu ya? Kayak seniman gitu lah ya? Iya. Oke. Kenapa pengen jadi artis kira-kira kalau ditanya? Adele itu mau tunjukkan anak generasi muda ini kalau kita bisa melestarikan budaya dengan bakat kita. Karena enak juga ya kayak kita bekerja sesuai passion juga Adele ya. Iya. Apalagi bisa bermanfaat kayak melestarikan budaya-budaya gitu ya. Oke, semoga ini kayak langkah awal ya Adele udah ditampil di televisi ya. Nantinya bisa kayak lebih berkembang lagi ke depannya ya. Iya. Nah, kalau misalnya tadi tuh mimpi ya, kayak target ke depannya Adele pengennya apa? Kayak jadi pemenang mungkin ya, apa itu? Targetnya sih jadi pemenang ya. Oke. Nah, kalau jadi pemenang ya, ini kalau misalnya kakak tanya jika terpilih menjadi pemenang, apa yang pengen Adele lakukan ke depannya? Tentu saja sih membuat konten, melestarikan budaya, dan promosikan budaya Tionghoa. Oke, jadi kalau misalnya udah terpilih ke Miss Tionghoa Nasional, itu Adele ada kayak konten-konten di sosial media ya? Iya. Nah, mungkin pemirsa PAL TV pengen tahu juga di mana sih Del kayak kalau mau lihat kayak konten-konten Adele itu di mana? Bisa disampaikan mungkin. Lihatnya sih bisa di Instagram Adele ya. Ya, di mana Instagramnya? Adele Wijaya _05. Dan tentunya ini Instagram juga di manage by mom ya, parent ya. Oke, dah Del, ini kita pengen nanya lagi nih, mungkin apa ya, kayak dari generasi muda tuh kan tentu masih tadi ya kakak kita ngobrol-ngobrol di awal tadi kayak masih ada yang malu-malu gitu ya, ada yang kurang percaya diri apalagi mengikuti kompetisi sebesar ini ya. Nah, kira-kira kalau misalnya dari Adele itu ada nggak tips buat generasi muda kayak untuk ngebangkitin mental kita ya, potensi diri gitu? Yang kayak Adele ngomong tadi, kita itu harus latihan, practice makes perfect. Tapi percaya diri itu bukan menjadi yang terbaik.
Tapi mau mencoba hal-hal yang baru. And do your best. Oke. Tadi bahasa Inggrisnya tadi apa Kak Adi? Do your best. Do your best. Practice makes perfect. Nah itu ingat gitu. Oke, kita beralih ke KAI ini mungkin pengen nanya-nanya lagi. Ini Adel nih lagi 4 bulan lagi ya Kak. Iya. Ini kan butuh persiapan yang matang, pengennya juga pasti jadi pemenang kan. Yes. Nah itu KAI mungkin kira-kira nih kalau prediksi KAI untuk ngelihat Adel perkembangannya itu gimana sekarang KAI? Untuk menuju ke nasional ya tentunya. Baik Kak. Ya kita akan bikin Kak untuk breakdown dulu nih targetnya. Mungkin untuk target bulan pertama biar Adel juga nggak terlalu kaget gitu ya. Kita bikin dulu nih untuk mungkin dari segi intonasinya dulu. Jadi teknik-teknik yang memang diperlukan dalam public speaking dulu. Tapi di samping itu juga kayak saya bilang sebelumnya Kak, kita juga harus familiar gitu sama tema-temanya yang biasanya di beauty pageant itu temanya tentang pasti isu-isu yang lagi viral gitu ya Kak, dia juga harus menguasai ini. Terus juga biasanya tentang budaya Tionghoa juga. Mungkin kalau untuk budaya lokal udah, tapi mungkin ada budaya Tionghoa yang harus di-represent lagi nih untuk nasional. Dan itu perlu improvement juga Kak. Jadi memang selain teknik, mental, juga familiar sama pertanyaan Kak. Pertanyaannya pasti jauh lebih banyak dan jauh lebih sulit gitu Kak. Iya. Gitu Artinya memang di nasional nanti ada kayak sama ya, kayak misalnya ada catwalk-nya, penilaiannya, ada karantina, ada Q&A juga ya. Oke. Dan pertanyaan pasti lebih lagi ya. Lebih lagi. Dan masih tentang budaya Tionghoa tentunya. Betul Kak. Iya. Nah, KAI ini mungkin ngelihat Adel juga ya kayaknya ke depannya mungkin bisa jadi pemenang, kita nggak tahu ya. Nah, ini pengen ngasih tahu deh kayak ke pemirsa PAL TV juga buat generasi muda yang buat mental juga sama kayak pertanyaan Adel tadi buat ngebangkitin mental ya. Kalau tadi kan kita tipsnya buat public speaking, ini buat mental untuk apa ya? Ikut kompetisi ataupun untuk hal-hal lain lah. Oke. If you want to pursue something, just do it. Jadi jangan mikir bisa enggak, jangan mikir sulit enggak. If you want to pursue something, just do it. Karena ketika kita nggak mulai, kita nggak akan tahu seberapa kita bisa pergi jauh ke sana Kak. Jadi ya untuk generasi muda harus percaya sama mimpinya, believe your dream. Keren ya buat generasi muda nih. Harus percaya sama mimpinya Kak. Apalagi kan sekarang memang stigmanya kadang-kadang dibilang Gen Z itu adalah strawberry generation, terus Alpha itu jadi digital generation yang nggak mau hard work. Padahal itu nggak seperti itu. Jadi ya if you believe yourself, just do it gitu. Iya. Karena ini aku kenal sama KAI ini juga sebagai apa KAI? Praktisi mental health. Praktisi mental health. Jadi mungkin buat teman-teman yang ada mengalami mental health mungkin bisa kenapa? Memang tapi bisa sih. Maksudnya kayak gitu juga ya. Maksud untuk ngebangunin mental mungkin Gen Z yang sering dikata-katain mungkin ya kan betul. Jadi kena mental beneran. Iya. Oke, nih Adel pengen nanya juga nih, mungkin bisa dijawab juga pas ikut di Little Miss Sumsel atau di nasional ini tantangan, kira-kira tantangan ada nggak? Tantangan Adel sih belajar public speaking. Iya. Sama bahasa Mandarin Adel tuh masih agak kurang. Oke, tapi terus diperbaiki ya. Terus mencoba. Oke, tapi memang susah itu ya Del ya, public speakingnya di awal-awal ya. Sebenarnya nggak sesusah itu. At least you try, pasti bisa. Jadi kalau misalnya kita latihan udah kebiasa lah ya. Iya. Oke. Nah, kira-kira KAI beda nggak? Maksudnya ini kan kita ngajarin little ya, anak-anak ya. Nah itu beda nggak kayak kita ngajarin sama orang-orang dewasa lah kayak gitu? Iya, yang pasti beda Kak. Jadi kalau di adolescence itu remaja kayak Adel, ini kan masih 12 tahun nih usianya. Transisi dari mulai school age yang tadinya mereka banyak bermain, sekarang harus ada tanggung jawab nih untuk belajar. Jadi nggak cuma kayak saya bilang tadi, nggak cuma all the theories, nggak cuma teknik, tapi juga harus ada emotional attachment Kak. Harus ngeliat moodnya baik nggak. Terus gimana biar kita juga bisa kasih reward, jadi dia juga bisa terus dapat asosiasi nih kalau belajar nih kayaknya gampang deh. Kalau saya public speaking tuh mudah deh. Jadi udah membuat kesan itu dulu Kak di awal. Jadi ya memang benar gitu. Jadi kayak learning process is from through emotional attachment, not merely about the teknik gitu. Jadi kalau ngajar anak kecil itu apalagi dengan usia Adel yang adolescent 12 sampai 18 tahun itu dinamikanya banyak Kak. Jadi nanti dulu teori-teori yang banyak tapi lebih ke emosional dulu Kak. Tapi nih KAI selama perjalanan panjang ngedampingi Adel ya, apa yang kayak bikin KAI itu proud lah buat kayak selama perjalanan sama Adel?
Saya sering nanya, are you nervous gitu, Yes. tapi dia selalu bilang enggak, anti, enggak. Jadi dia punya kepercayaan diri gitu. Makanya saya bilang self efficacy-nya, saya bilang ke maminya, Adele itu punya strong motivation karena internal dari diri dia pun dia yakin sama dirinya. Dan yang modal paling besar itu adalah kalau yang lain-lain itu bisa diimprove Kak, tapi when you believe yourself itu udah jadi pasti insya Allah. Tapi tadi kayak itu menarik sih, kayak aku bisa kayak gitu. Iya. Tapi itu buat nge-build atau ngebangun itu ada nggak Kak Ai? Buat Adele misalnya kayak ditanya apa, are you nervous? Enggak kan gitu jawabannya. Pasti kan itu mentalnya juga dibangun. Nah itu dari Kak Ai juga ngebantu enggak? Iya Kak, untuk boost mentalnya yang pasti saya selalu bilang you are unique gitu. You are a unique one gitu. Jadi dan memang dalam keluarganya sendiri, dalam keluarganya pasti sudah punya ruang aman dari maminya, dari papinya untuk selalu support dia. Dan support system itu kayak yang paling penting Kak, karena berangkat semua dari rumah pasti Kak. Oke deh, ini Kak Ai terakhir mungkin sebelum kita ke Adele nanti untuk harapan ke depannya, ini dari Kak Ai dulu. Ini harapannya buat Adele juga, buat mungkin generasi muda juga yang lagi nonton, mungkin ada Mang Cek Bice yang ada anaknya ya, mungkin dikasih kata-kata juga boleh Kak. Baik. Untuk parents di luar sana, untuk anak-anaknya memang interest dan mau coba untuk ikut beauty pageant seperti Adele, yang pasti yang harus dikuatin dulu itu adalah mental. Mereka harus tahu nih konsekuensinya begitu masuk ke dunia ini, yang pasti harus ada latihan, public speakingnya, catwalknya, modelingnya. Jadi support system berangkat dari rumah dulu, dikuatin dulu mentalnya sehingga mereka memang ready untuk masuk ke dunia pageant. Itu dulu Kak. Oke, kalau untuk Adele-nya gimana Kak harapan ke depannya Kak? Oke, Adele stay positif seperti hari ini dengan semua tadi Adele nervous? Enggak, bisa gitu. Jadi dengan semua struggle-nya, dinamikanya, semoga Adele masih tetap stay positif seperti sekarang. Want to try the new things gitu, karena di luar sana kedepannya perjalanannya masih panjang gitu. Oke, nah terakhir nih buat Adele mungkin harapan kedepannya untuk generasi muda, tentunya untuk Sumatera Selatan ya, itu boleh disampaikan Adele. Harapan Adele untuk generasi muda adalah to always believe in yourself. Karena if you believe in yourself itu, you can do anything. Yes. And I also believe that anak generasi muda itu is our future. Oke, luar biasa. Nah, mungkin untuk harapan Adele ke depannya boleh juga disampaikan. Mungkin buat minta dukungan gitu untuk teman-teman, keluarga, dan lain-lain. Ini sebentar lagi Adele mau ikut nasional. Tolong support ya. Oke, semoga kita doakan Adele di nasional itu bisa jadi, apa Kak jadi predikannya? Miss Predikatnya Miss Tionghoa? Little Tionghoa Nasional ya. Nasional. Oh Indonesia, ya benar. Miss Tionghoa Indonesia. Aduh Gen Z, salah ya. Indonesia Kak. Miss Tionghoa Indonesia 2026 ya. Iya. Oke, semoga kita doakan Adele ke depannya yang di September nanti akan berangkat ke nasional itu jadi pemenang ya. Dan semoga bisa diundang lagi jadi narasumber di PAL TV dengan menyandang SAS nasional ya. Oke, buat pemirsa PAL TV ini seru banget ya obrolan hari ini. Mungkin kita bisa juga narik insight ya hari ini, pengalaman-pengalaman dari generasi muda, gimana cara kayak ngebangun atau nge-build percaya diri dan mental ya. Dan buat pemirsa PAL TV ini karena sudah last segmen, sudah habis juga waktunya, kita bakal break juga ya buat program-program selanjutnya. Dan Mang Cek juga mau ngingetin buat pemirsa PAL TV, jangan lupa juga saksikan Halo Palembang itu di setiap Senin sampai Sabtu ya, itu jam 9 pagi. Dan terima kasih buat Adele dan Kak Ai yang sudah mampir ke Halo Palembang hari ini ya. Dan kita mau pamitan, aku Mang Cek Pascal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Secara gratis umroh 10 orang per bulan dulu tuh. Per bulan. Ya, di dalam niat saya. Iya, berarti ini merupakan nazar, Ya, nazar, Abah, ya. betul sekali. Saya itu kadang-kadang tuh bukan masalah kisah pilu, cuman terharu ya Mbak. Terharu kok bisa. Dan mereka juga kadang-kadang tuh membuat kita mau meneteskan air mata. Iya. Langsung nangis. Namanya sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah tawaf. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi di tempat dan Pasangan berpasangan, janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh, saling sayang, saling cinta, saling hormat, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Tetapi sejak tahun kemarin kami sudah melakukan banyak hal untuk melakukan berbagai macam terobosan, pembaharuan atau transformasi, berharap KUA menjadi lebih baik, lebih segar, lebih mudah, dan lebih humanis. Kalau di dalam penyuluhan, khususnya kami untuk yang penyuluh agama Hindu, poin-poin penyuluh yang kami sampaikan adalah tidak kalah penting adalah moderasi beragama itu, serta program yang dicanangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia berkaitan dengan Asta Protas. Bagi mereka yang memiliki usaha, baik berupa kuliner, kemudian bengkel dan sebagainya, untuk dapat mendaftar ke KUA Kecamatan Kota Agamamur. Nanti akan dilakukan survei kepada bakal calon penerima pemberdayaan ekonomi umat.
Selama ini, sebagian masyarakat mengenal kantor urusan agama KUA hanya sebagai tempat mengurus pernikahan. Kalau menurut saya selama ini KUA itu ya mengurus tentang nikah, orang nikah, pranikah, udah itu masalah membuat surat nikah, masalah pernikahan. Kalau di sini ya KUA kental dengan untuk kawinan aja. Sepengetahuan saya, KUA itu tentang mengurus tentang pernikahan, administrasi pernikahan, tentang pranikah. Itu setahu saya seperti itu, Mas, tentang KUA sekarang ini. Pandangan tersebut tak sepenuhnya keliru. Namun kini wajah KUA tengah berubah. Kantor urusan agama tak lagi hanya sekadar sentra pelayanan pernikahan. Melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA, Kementerian Agama melakukan transformasi besar. Regulasi ini menjadi pijakan bagi KUA memperluas bidang kerjanya sehingga menjadi pusat layanan keagamaan yang modern, inklusif, dan humanis. Memang ini menjadi tantangan kami yang sangat luar biasa, dan memang kita harus akui bahwa KUA selama ini memang identik dengan gambaran tentang penghulu yang seperti itu. Tapi sejak tahun kemarin kami sudah melakukan banyak hal untuk melakukan berbagai macam terobosan, pembaharuan atau transformasi, berharap KUA menjadi lebih baik, lebih segar, lebih mudah, dan lebih humanis. Itu harapan kami semua. Transformasi KUA dibangun melalui 3 pilar utama, yaitu penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pembaruan sarana prasarana. Dari sisi kelembagaan, mandat KUA diperluas. Kini, KUA menghadirkan puluhan layanan, mulai dari bimbingan keluarga, penyuluhan keagamaan, pengelolaan zakat dan wakaf, hingga layanan jaminan produk halal. Sekarang KUA merupakan unit pelaksana teknis di Bimas Islam. Jadi KUA bukan hanya milik Direktorat KUA saja, tetapi juga milik dari Direktorat Urusan Agama Islam, Direktorat Penerangan Agama Islam, Direktorat Zakat dan Wakaf, termasuk juga Direktorat Jaminan Produk Halal, tentu adalah KUA itu sendiri. Nah, ada sekitar 48 layanan yang diberikan oleh kantor urusan KUA kepada kantor urusan agama kepada masyarakat, 48 layanan. Termasuk transformasi kelembagaan ini juga melalui KMA nomor 1644 itu yang bisa menjadi kepala KUA bukan hanya penghulu, tetapi juga penyuluh agama bisa menjadi kepala KUA, termasuk kalau penyuluh agama ini adalah perempuan. Penguatan sumber daya manusia turut menjadi kunci transformasi. Aparatur KUA dituntut profesional, responsif, serta menjunjung tinggi akuntabilitas dan transparansi. Digitalisasi layanan terus dikembangkan agar masyarakat memperoleh kepastian layanan yang cepat dan tepat sasaran. SDM-nya ini SDM-nya betul-betul yang profesional, orang-orang yang betul-betul menanti. Yang ketiganya tentu pengawasan yang ketat, Mbak. Itu pengawasannya harus ketat sekali, di mana kemudian evaluasi dilakukan setiap seminggu sekali atau sebulan sekali. Jadi pengawasannya itu tidak hanya dibuka yang namanya delik aduan. Jadi channel aduan berupa aplikasi atau apa, di masyarakat bisa mengadukan, begitu mengadukan langsung ditindaklanjuti. Ya. Transformasi juga menyentuh wajah fisik KUA. Dalam 1 dekade terakhir, lebih dari 1.600 KUA dibangun dan direnovasi.
Nah, transformasi sarana prasarana ini sangat penting karena riset kami menunjukkan bahwa aspek sarpras ini aspek yang mendapatkan penilaian paling rendah dari masyarakat, meskipun tetap di angka 80. Ini memang di beberapa tempat KUA itu bangunannya masih seperti itu ya. Tapi sejak saya kira sejak 10 tahun yang lalu ya, dengan menggunakan skema surat berharga sukuk syariah itu atau SPSN, sudah lebih dari 1.600 KUA yang dibangun melalui pendanaan SPSN ini. Transformasi KUA tidak berhenti pada aspek administrasi dan infrastruktur. KUA kini juga hadir sebagai motor pemberdayaan ekonomi umat. Hingga tahun 2025, Kementerian Agama telah melaksanakan pemberdayaan ekonomi umat PU berbasis KUA di 322 titik di seluruh Indonesia dengan fokus memberikan modal usaha, pelatihan, dan pendampingan kepada pelaku UMKM. Setiap titik KUA menyasar 10 penerima manfaat dengan bantuan stimulan 5 hingga 10 juta rupiah per pelaku usaha. Kami juga mengombinasikan dengan pemberdayaan ekonomi umat berbasis KUA. Jadi KUA ini punya program pemberdayaan ekonomi umat yang diarahkan untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam aspek ekonomi dan tentu juga keagamaan. Transformasi KUA juga telah menyentuh pelayanan di kantor urusan agama Denpasar Timur, Bali. Di Pulau Dewata yang majemuk dengan kehidupan masyarakat yang dinamis, perluasan pelayanan KUA dilakukan untuk menciptakan harmoni kehidupan di tengah keberagaman. Pada 2461 lapor ke atas untuk lapor situasi di depan dan Pulau Dewata, Bali tak hanya masyhur karena keindahan alamnya, tetapi juga menjadi cerminan harmoni Nusantara, tempat beragam budaya, keyakinan dan tradisi tumbuh, serta hidup berdampingan dalam keseharian masyarakatnya. Upacara keagamaan yang hikmat, hingga budaya tradisional yang memikat, Bali menunjukkan bagaimana perbedaan dapat menjadi kekuatan yang merekatkan persatuan. Semangat inilah yang menginspirasi transformasi pelayanan keagamaan dan menghadirkan wajah baru kantor urusan agama menjadi lebih modern, inklusif, dan responsif bagi masyarakat.
Kementerian Agama Republik Indonesia menghadirkan 8 program prioritas Asta Protas sebagai arah baru pelayanan keagamaan di Indonesia. Implementasi program tersebut salah satunya tercermin pada wajah terdepan, yaitu Kantor Urusan Agama. Dalam rangka implementasi program Kementerian Agama yang diturunkan menjadi Asta Protas Kementerian Agama, untuk implementasi di lapangan KUA menjadi cermin utama Kementerian Agama. Maka dalam rangka turunan dari Asta Protas ini, KUA menjadi tolak ukur sebagai pelayanan dan pelaksanaan serta implementasi Asta Protas Kementerian Agama. Di jantung kota Denpasar, Kantor Urusan Agama KUA Denpasar Timur menjadi cerminan transformasi Pulau Seribu Pura. Sebagai peraih gelar KUA Teladan tingkat nasional tahun 2018, KUA Denpasar Timur terus berinovasi. Transformasi yang digagas KUA Denpasar Timur tidak hanya menyentuh sistem pelayanan, tetapi juga pada penguatan kerukunan umat beragama. Upaya untuk merekatkan kerukunan dilakukan dengan menghadirkan ruang moderasi lintas agama. Para penyuluh dari 5 keyakinan bertatap muka, berbagi pandangan, hingga menyemai benih-benih perdamaian. Penguatan kerukunan umat beragama itu kita laksanakan, misalnya di KUA itu ada istilah rumah moderasi. Kami di sini ada ruang moderasi, setiap Rabu itu ada podcast sebagai bagian dari sosialisasi keagamaan untuk penguatan kerukunan antar umat beragama. Penyuluh agama yang bertugas di KUA Denpasar Timur memegang peran strategis sebagai unsur penguat kerukunan umat. Mereka menjadi penghubung langsung antara kebijakan pemerintah dengan masyarakat, sekaligus memastikan program-program keagamaan berjalan maksimal. Kalau di dalam penyuluhan, khususnya kami untuk yang penyuluh agama Hindu, poin-poin penyuluh yang kami sampaikan adalah tidak kalah penting adalah moderasi beragama itu, serta program yang dicanangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia berkaitan dengan Asta Protas. Nah, itu yang dilakukan penyuluh agama. Di samping penyuluh agama itu memberikan konseling-konseling terhadap masyarakat binaannya masing-masing, serta di kelompok binaannya masing-masing. Kemudian melalui media sosial juga, apakah dalam membuat konten-konten kepenyuluhan yang berbasis agama ataupun berbasis moderasi beragama. KUA Denpasar Timur juga bergerak dalam program pemberdayaan ekonomi umat PEU. Penyuluh agama bertugas sebagai agen perubahan umat dari aspek ekonomi dengan melakukan pelatihan kewirausahaan, pendampingan dan pemberdayaan hingga membantu umat mendapatkan sertifikasi halal. Ini Mas Hendri ya, perekonomian kita kan sudah stabil Mas Hendri ya. Jadi jangan lupa, jangan kita cuma usaha aja, kerja aja. Nah, jadi kita ibadah kita jangan sampai ditinggal. Semenjak dapat bantuan itu, usaha saya semakin berkembang. Dari 5 kilo, alhamdulillah sampai 25 kilo per hari. Dan berkembang sampai saat ini juga masih berjalan. Gimana kabarnya? Gimana usaha hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Ini sudah lama ya usahanya? Alhamdulillah sudah jalan 15 tahun.
Oh, 15 tahun. Siap untuk sertifikasi halalnya gimana? Sertifikasi halal kita sudah punya, Pak. Oh, sudah punya halal. Oh, alhamdulillah. Untuk proses sertifikasi halal, alhamdulillah juga kita dibantu waktu itu sama penyuluh KUA juga yang membantu prosesnya. Jadi nggak terlalu susah juga, tapi memang benar-benar ditulis secara detail ya untuk prosesnya, dan alhamdulillah bisa launching sertifikat halal. Alhamdulillah gratis. Semangat yang sama juga tumbuh di Bengkulu. Kantor Urusan Agama KUA Arga Makmur menjalankan program pemberdayaan ekonomi umat dengan penuh optimisme, membangkitkan harapan dan kemandirian. Iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Kementerian Agama Republik Indonesia menempatkan pemberdayaan ekonomi umat PEU berbasis Kantor Urusan Agama KUA sebagai salah satu prioritas utama dalam upaya transformasi lembaga seraya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program PEU bertujuan mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM, memaksimalkan potensi ekonomi lokal, sekaligus memberikan bantuan modal dan pendampingan agar masyarakat lebih mandiri secara ekonomi. Kantor Urusan Agama KUA Arga Makmur yang menjadi perpanjangan tangan Kementerian Agama Provinsi Bengkulu berperan aktif mengimplementasikan program pemberdayaan ekonomi umat PEU di tingkat lokal. Kita ada ini sebagai pilot project-nya ya. Kita ada KUA Arga Makmur ya di sini. Ini salah satu yang sudah kita dijadikan lokus oleh Kementerian Agama untuk menerima manfaat di situ. Ada 10 yang kemudian diberikan sentuhan itu menerima manfaat, dan kemarin selalu kita pantau gitu. Karena nggak mungkin kemudian setelah diberikan kita lepas, nah nanti malah nggak bisa bagaimana kira-kira ada dampak nggak di sini. Nah, setelah kita berikan itu, kita sentuh, kita dampingi bagaimana, dan kita kolaborasi dengan LAS ya di sini. Kita minta LAS untuk melakukan pendampingan langsung bagaimana sih mengelola ini, bagaimana sih kemudian usaha-usaha mikro kecil ini kemudian bisa berkembang setelah diberikan sentuhan. KUA Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu merupakan satu dari 106 KUA se-Indonesia yang konsisten menjalankan program pemberdayaan ekonomi umat PEU.
Sejak pertama kali program ini berjalan di tahun 2021, KUA Arga Makmur telah menjangkau 10 penerima manfaat yang mendapatkan bantuan modal dan pendampingan dalam pengembangan usaha. Bagaimana cara agar kami para pelaku usaha ini bisa mendapatkan informasi kalau misalnya KUA membuka bantuan ataupun penambahan modal. Bagi mereka yang memiliki usaha, baik berupa kuliner, kemudian bengkel dan sebagainya, untuk dapat mendaftar ke KUA Kecamatan Kota Arga Makmur. Nanti akan dilakukan survei kepada bakal calon penerima pemberdayaan ekonomi umat itu. Nah, sehingga nanti kami dari KUA akan menetapkan 30 usaha yang dimiliki oleh warga kita yang ada di kecamatan kota ini, sehingga nanti apabila sudah dilakukan survei, sehingga akan kami ajukan 10 bakal penerima pemberdayaan ekonomi, bantuan pemberdayaan ekonomi umat itu. Program PEU dirancang untuk menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan pendampingan ekonomi, sehingga prioritas diberikan kepada para pelaku UMKM yang belum memiliki akses pembiayaan formal atau modal usaha produktif. Prosesnya tadi sudah melihat pengumuman di KUA, mereka bisa mendaftarkan diri dengan membawa KTP, KK, fotokopi atau surat keterangan tidak mampu dari kecamatan atau kelurahan. Dia melihatkan profil usahanya, nanti dari situ kan kita baca, oh seperti ini. Sudah menemukan berkas nanti, kita saring 30 orang. Penyuluh di KUA turut diberdayakan dalam program PEU sebagai pendamping para penerima manfaat. Selain itu pendampingannya juga kami mengunjungi penerima manfaat itu sebulan itu minimal 2 kali kami kunjungi. Jadi kami lihat bagaimana usahanya, dalam seminggu ini seperti apa. Kenapa kami adakan sebulan itu 2 kali? Karena dalam jualan itu kan di akhir bulan kan bisa dilihat itu. Misalnya untungnya segini, oh bulan ini rupanya dia nggak ada untung. Jadi bagaimana solusinya? Seperti itu pendampingannya, Mas. Langsung saya yakin kita mau tanyakan sama Agus. Bagaimana ibadahnya, bagaimana sholatnya, itu juga termasuk rangkaian pertanyaan tadi ya. Jangan sampai pelaku usaha ini berjualan tidak berdasarkan ibadah tadi, seperti itu. Para penerima manfaat mendapatkan pendampingan selama 3 tahun. Kegiatan ini mencakup pertemuan rutin, pelatihan kewirausahaan, serta kolaborasi dengan Basnas dan LAS-IZI untuk meningkatkan daya saing UMKM. Kalau nilainya kemarin itu 10 juta full itu Pak ke saya itu. Surveinya itu 3 bulan ya, 3 bulan. Itu dibelikan kemarin itu seperti showcase, dandang, terus arang, ada kursi terus apa, blender, sama itu aja sih kemarin itu. Kalau di hari raya, lebaran, ataupun Natal, hari-hari besar itu. Oke, kita ini lontong daun ya. Kalau pakai daun, memang peminatnya lebih banyak. Lebih banyak ya. Lebih asli ya. Iya, lebih asli dan juga
Kasih lontongnya lebih wangi. Alhamdulillah dengan adanya bantuan pemberdayaan ekonomi ini, sebelumnya yang memang ekonomi belum stabil, jual belinya belum stabil, dengan adanya bantuan ini kami bisa produksi lebih banyak dan itu meningkat. Dari yang biasanya sehari kami bisa dapat sebelumnya 1 juta atau di bawah itu, bahkan 500.000, sekarang alhamdulillah sudah meningkat 1,5 juta ataupun 2 juta. Kalau pemesanan lebih banyak lagi yang didapat. Melalui program PEU, Kemenag ingin mengubah paradigma lama, menjadikan KUA tidak hanya sebagai pusat layanan agama, tetapi juga sebagai motor penggerak kesejahteraan masyarakat. Kita ingin ketika masyarakat kita ini sudah makmur, ekonominya sudah maju, jadi merubah mustahik menjadi muzaki, ini menjadi cita-cita kita bersama gitu. Melalui langkah-langkah nyata, KUA bertransformasi menjadi institusi yang tak hanya melayani administrasi keagamaan, tapi juga memberdayakan dan menyejahterakan umat. Transformasi ini diharapkan mampu menciptakan kehidupan beragama yang maslahat sekaligus menjadi penggerak harmoni sosial di tengah masyarakat. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Ibu Zulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik untuk totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Sayang, abang balik. Sayang, abang balik nih. Abang capek, nak makan. Manalah kopi abang ya? Sayang, sayang. Di mana, di mana, oh di mana? Biniku, di mana? Oh di mana? Dakate, dakate, oh dakate. Biniku dari pagi belum balik. Di mana, di mana?
dinasehati nurut sehari lu solang-ulang lagi. Di mano, oh di mano biniku sayang. Di mano, oh di mano akulah datang. Di mano, oh di mano biniku sayang. Di mano, oh di mano akulah datang. Ay, laki balik bukan disambut. Ini wong Dagati. Jadi aku nak makan apa? Dah, kalau betul kerupuk bae kumpat. Dem, asal bisa ngisi perut. Di mana, di mana, oh di mana biniku, di mana, oh di mana Dakate, Dakate, oh Dakate biniku dari pagi belum balik. Di mana, di mana, oh di mana kalau mudik ke lagi memang juara. Sering dapat masalah tapi dah jero. Balik begawe Dagati kopi juga Dagati nasi. Dinasehati nurut sehari lu solang-ulang lagi. Kalau cak ini setiap hari aku tak tahan lagi. Wahai ilahi sabarkan hati buatku nonton bini. Di mana, di mana di
Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Mau aku cek kopi pati pindah belum. Dia mak mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Yuk kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau nembang bareng Yoyo bersama Tanggal seni Nado Bersatu.
Menggeber paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video-video kertas kan PAL TV yang pertama kali. Luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Memang punya kita.
Nyangkunian sekarang hidup mah ini. Perusahaan banyak, ada di mana-mana. Kaget dengar-dengar ditelepon wong. Tiba-tiba disuruh ke Perancis ngurusi perusahaan yang Siko itu. Wah, Maria ini. Oi, Maria. Ingat tak Maria dengan aku? Ay, budak lorong dulu. Iya, Maria waktu. Ay, kau masih ingat tak kita main layangan di lorong? Ingat aku besar-besar di tangga bontong gitu dulu kan? Iya, boy, penampilan kau lah beda. Oh, beda sekarang. Maria sekarang, kau Jinggo. Ingat tak kau kita Ladu kemajuan kita Maria. main ekar, main yeye. Masih ingat tak kau? Cuman tak usah kau ingat-ingat lagi Maria. Mainan aku sekarang lah beda Maria. Jangan disentuh Maria. Kalau nggak baca gentinya. Ya maaf nih. Cara wong sogi Maria sekarang ini perusahaan ada di mana-mana. Cek Maria itu Iya bukan Keren kau pokoknya nih. Cek Maria. Oi, apa kabar? Lama gak ketemu nih. Mirna. Iya Mirna. Udah Maria lupa. Tambah cantik. Biasa lah, cek kan perawatan gitu. Iya. Sama siapa cek ke sini? Aku Dewi. Nang mall. Sama sih, aku juga dari mall tadi ada belanja, tapi kau dengan siapa? Ini. Wis. Boleh lah kau Nil. Cewek kau belaga pula. Cewek. Ini. Cowok aku. Iya. Bukan. Jadi dia nih sopir aku. Sopir. Maria kena bola. Pinggir, ku tombol ke. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini.
Saksikan Pelesiran Umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Kak. Oi. Kak. Iya, ngapo? Oi kak, aku dulu adek ngomong. Iya, ngapo dek? Lagi main kakak? Adek ini nak nanya. Iya, nanya apa? Kakak tuh sebenarnya serius gak sama adek? Kurang serius apa lagi dek kakak nih? Bayanglah, gunung kakak daki, lautan kakak seberangi, hujan badai kakak lagi. Demi adek kang. Tapi ngapa kemarin adek minta jemput kuliah kakak ada jemput? Kemarin kan gerimis dek. Anak lemah. Ngomong segala rintangan nak dilewati, gerimis dikit langsung gak ada nak jemput itu. Gerimis kan tak kakak sebut ke dek. Mau aku cek Poppy Party pindah belum. Dia mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Yuk, kita ke gym. Kayak gitu. Jadi kalau
Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Ini siapa yang habis dari rumah ini? Alah, kecamberantakan meja ini. Jagung rebusan aku habis, kue siso setengah, pempek siso 5 biji. Apa tadi kawan Maria ya? Apa tadi kawan si Okan ya? Brejolan, makan udah santai dulu lah. Kaget lah meres kenyang. Repot aku. Woi, Mak. Woi. Pergi kuliah. Kuliah kok? Iya. Jati. Sepatu ke mana? Tuh. Kan kau nih? Sepatu lagi kau baseng-baseng Maria. Nah, pakai sepatu tuh kakek di luar, jangan di sini, kotor ini belum dipel. Kau. Iya, Mak. Maria. Bekal sudah bawa belum? Ada. Sudah, dah. Jangan cuma dibawa Maria. Bekal ini dihabis ke. Kemarin aku nyingok Bibi Tiara itu beberes di belakang ya. Bekal kau penuh, ya. Dihabis ke Maria. Janganlah kau bekal tidak dihabis ke Saro mama kau masak. Kesian Bibi Tiara dari pasar subuh, pasar ternyari itu bekal kau baik. Iya, Mak. Ingat Maria, Tupperware gawak balik. Aku perhatikan nih, di meja belakang itu abis galo isi Tupperware kotak makanan kau dari TK sampai kau kuliah tuh selesai galo 2 loset abis kau taruh di kampus. Yo, bawa balik. Hilang galo tuh Maria. Kok lagi Maria? Jangan jajan basing-basing. Kalau kau sakit, aku repot mak kau nih. Banyak gawe mak kau ini. Denger gak kau tuh kalau diomongi jajan galak basing-basing ini? Iya, Mak. Balik kuliah langsung balik. Janganlah kau nak nongkrong sini, nongkrong situ gara-gara modal wifi kau nak ngopi sana sini ya. Ngerti tak kalau diomongi itu? Ngerti tak kalau diomongi? Ngerti, Mak. Nah, aku nih nak kuliah, bukan budak kecil lagi. Inilah mak kau nginget ke. Kau kemarin ku jingok kalau wong nunjuk permen galak kombek. Ingat sekali lagi Maria, wong yang ndak dikenal kalau ngasih kau permen coklat jangan diambek. Kaget kau diculik wong. Oh, dah Mak, aku nih pengen diperlakukan sebagai orang dewasa. Bukan budak kecil. Nak perlaku kau dewasa kau? Kau pengen cowok dewasa? Cowok besar kau? Iya. Kau pengennya? Kau buka lemari bapak kau, di laci nomor 2, di sebelah kanan kucing, di gerobak peti emas, di sebelah kulkas kita 4 tingkat itu, beg mak merah. Beg kau pengen orang dewasa, beg di sebelah. Nak pengen jadi orang dewasa, sini kau. Ku ajarin kau. Temu
Nah, nih kok. Nah, ya, kau pengen jadi orang dewasa kan? Pengen dilihat supaya kawan-kawan kau kan? Siap. Ini map, kau bisa baca kan? Nah, biar kau tahu Maria ya. Nah, ingat kau, kalau kau jadi pengen jadi orang dewasa, tolong kau catat, kau ingat, kau catatnya di handphone kau ya. Tanggal 10, tolong bayar ketagihan rumah. Gak banyak Maria, cuma 5 juta, ya. Pengen jadi orang dewasa. Sini, saya lebih dekat lagi. Kau baca ini. Tanggal 15, bayar listrik, air, sama cicilan mobil motor bapak kau. Ya, di tanggal 15 ya. Sini masih sayang, sini masih banyak lagi. Tanggal 20, bayar semester kau, nongkrong, wifi, ngopi kau sama kawan-kawan kau, si Okan, Daniel, Agung itu tidak seberapa, kau bayar galau-galau tiap bulan. Bayar. Ya. Masih sih kok lagi Maria. Tanggal 25, jangan lupa kau bayar pajak mobil, pajak motor. Berapa itu? Hitung ada. Galak kau jadi orang dewasa? Gak galak kau? Enggak. Galak kau? Gak galak jadi orang dewasa? Enggak. Aku jadi budak kecil, Be. Tak galak jadi dewasa. Apa yang sebutkan ada galak pula kau jadi orang dewasa? Kuliah dulu, Mak. Ya, hati. Kita salam lagi kau dengan mak kau ini. Budak kecil ini. Hati-hati di jalan. Nah, dewasa ada kau? Hai, Maria. Lari. Hilang dia kan? Pengen jadi dewasa sama itu. Pening pala dia. Aku lagi dewasa pening, lebak balik TK lagi. Woi, lamanan oi, jalan-jalan spesial di Sungai Musi nih. Buat apa nih? Cak bukan kentut ini. Busuknya kan? Balik ya kau ya. Aku kentut. Tidak lah ya. Daniel kali na. Ay, basing bae. Mana ada aku kentut. Asing tuh nakali. Daniel, jaga mulut kau Daniel ya. Aku nih princess. Mana ada di bucu bumi ini princess kentutnya mambu. Lah, laju. Siapa lagi yang bau cak ini? Apa hantu banyu ini? Siapa lagi yang bau cak ini? Apa hantu banyu ini? Nah, aku terus jadi salah ya. Oh no! Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video-video kertas kan Pal TV yang pertama kali. Luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Pal TV. Memang punya kita.
itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Jadi orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Misalnya kita ketahui waktu itu tuh sangat berharga sebagai umat Islam ya kan. Sholat ini benar-benar harus kita utamakan Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustadz, Macam Beca. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Ya. Jadi cak mano nih? Apa diurusan dek? Yang mau diceritain ini kita? Jadi aku nih Rian Pak. Ya. Jadi Rian nih kan lama sama Mumi pacaran. Ya. Nah maksud Rian nak nyampe ke niat baik sama Mumi. Nyampe ke niat baik? Niat baik mana maksudnya? Dia nak ngelamar Mumi Pak. Mau mana? Ngelamar? Iya Pak. Ngelamar Mei. Ngelamar? Ngelamar Mirna? Oi! Modelan cak kau nak ngelamar Mirna? Bentukan kau yang cak sandal hotel tipis cak ini. Ku jingok-jingok. Motor kau tuh begal lagi sungkan nyingoknya. Nah, menggal memang males. Ku jingok-jingok juga. Kau muka kau becak gurun Sahara gersang cak itu. Modelan cak kau nih. Nak ngelamar Mirna. Kau. Dah setuju aku pokoknya. Rapoi kau nak ngelamar Mirna. Mami sini dulu Mami. Ngapo? Dah berisik nih yang papi apa iyo dah. Ngapo? Ini nah, ada yang nak ngelamar Mirna. Oh ini budaknya. Ini budaknya. Popi bagus kok budaknya. Perasaan aku. Oi, Mirna itu mencak putri salju dia tuh. Kita harus cari pasangan yang bibit, bobot, bebet, bubut segala macam itu jelas untuk dia. Ini udah jelas. Aku rapi budak ini nih. Cak, nak budak magang mek itu nak bajunya rapi-rapi mek. Oi, jingo apa dia nih caknya butuh diserang banyu biar seger dia nih. Layu dia nih. Apa lagi? Biar dah setuju aku pokoknya. Agak dak laku. Oi, jingok nah motor di depan itu nah. Motor dia itu baik, lebih cocok untuk antar jemput galon, tau dah? Dah. Mahab baik aku nian. Pasti budak ini bagus. Terima lah, Pi. Bagus apa dia? Oi, dah. Mirna modelan cak itu ketemu yang cak ini. Sorry dah. Pokoknya Mami senang, pokoknya Mami setuju. Mugola papi tidak senang, mugola papi tidak setuju pokoknya. Mami tetap senang. Dah lah, aku tetap dah senang. Apa? Kan Mirna tuh bukan anak kita. Tante, sama Om. Iya. Tante. Loh, kok saya udah ada di sini ngobrol sama Tante sama Om? Iya tadi sama Bapak. Om, sama Tante. Iya.
Iya, Om sama Tante ini tetangga aku di sebelah. Jadi bukan bapak mbak nih. Lah, Mama sama Papa kan lagi di luar. Di luar? Iya. Ini tetangga? Ini tetangga aku di sebelah. Kami ini lagi numpang wifi. Iya, kami numpang wifi-an di sini. Wifi-an? Ayolah. Bukan, aku ngaku udah masuk-masuk. Connect ini kan? Iya. Oh, passwordnya udah aku ganti, Tante. Iya. Aku lanak banget tadi. Bentukan kawin cak sandal hotel tipis ini. Motor kau tuh begal lagi sungkan. Nyinggal begal males. Muka kau becak. Burung Sahara gersang aja itu. Tadi aku nak melamar sama bapak mbak Mei. Lah. Bukan sayang, Mama kan sama Mama lagi di luar. Ini sama Tante, Om. Tetangga di sebelah. Tadi ternyata salah sasaran tadi. Itu ya. Sabar. Oi Kak. Ini dia wong. Ya? Ngapo, Pop? Pokoknya hari ini aku minta pisah. Aku juga gak kalah. Aku juga nak pisah sama kau ya. Pokoknya kita harus bagi dua harta gono gini nyo. Bagi dua harta gono gini punya aku galo. Nah, punya kau galo mana? Itu tuh punya aku juga. Punya aku juga. Aku nih nah yang sibuk begawe tiap hari ya. Cari duit, ngurus rumah, nyapu ngepel, ngurus anak, masak. Aku galo ini punya aku. Jago mulut Aku juga banyak begawe di sini. Aku panas-panasan nganu ke rumput, Nyuci mobil, nyiram tanaman segala macam. Ini kau baik. Pokoknya udah temen aku juga nak harta kado gini juga. Mana pacak mak itu. Kau nak jingok, pokoknya hari ini aku nak pisah Aku nak pisah dengan kau. Kau jingok sudah chatan aku Nah, aku nak pisah, bukan kau bertahun-tahun aku dengan kau pikir katik galak dengan aku. Banyak sayang. Hai, sudah, cek ini Aku bawa TV. Emak nih yang bawa TV. AC segala macam aku bawa. Bagi dua. Nah baca bagi dua cek itu. Ingat, kuali-kuali di dapur itu punya aku. Aku tiap hari megangnya. Sapu, tidak katik bagi dua. Nah, ya sudah kita hitung awal mana. Ember, sapu segala macam. Apa nih repot-repot ini? Sibuk gono gini. Pening pala aku dengarnya. Kawan kan maju. Iya, cak mana? Gono gini. Kawian kamu belum selesai. Kau, Oka. Rumput di belakang itu belum kau potongi. Kau Bodi. Sayur di dapur itu belum kau masak. Sibuk dari tadi gono gini. Tahu dulu. Sudah. Sudah. Masuk. Iya. Kami ikut. Selesai kalian. Heran aku sama dua pembantu ini. Sibuk memperebut ke harto gono gini. Sibuk memperebut ke ember sama sapu. Pecah harga sapu sama ember itu miliaran rupiah Pak ya harganya. Rumah sebesar ini saro dibangun. Mangko nak memperebut ke harto gono gini. Gawean bae lagi tak becus. Daniel! Woi, Daniel! Pak Maria pula. Ya, Nan. Di sini kau rupanya. Pada sini mobil aku udah kuliah. Ya, siap. Sekarang, Dane. Waduh, ke papa. Jangan. Cepat panasin. Sekarang, siap, Non. Hei, kamu berdua, ganti baju. Iya, Ron. Pelangak pelongo, melo aku pergi. Oh, iya, Ron. Iya, Ron. Daniel ini kau. Dah, barulah nak jadi wong kayo.
iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Iya, iya sayang. Iya di rumah. Bawain apa? Mau apa ya? Pasti nggak? Sayang beli ke gitu. Oh, iya mau. Nih, asik. Sayang jangan apa ke sini. Ya, aku tunggu ya. Ada ibu di rumah. Wah, abah kate. Ya sini lah. Bawain ya. Makasih sayang. Dah, geram aku. Coba tahu. Kumisnya aku planter kayak. Dah sayang. Iya, cepetan dong ke sini. Iya, bawain ya makanan tadi ya. Oke, dadah sayang. Sedang aku. Ya, lagi ngapain? Telepon. Dengar kau tuh cak manggil ke sayang. Siapa sayang aku? Mana fotonya nih, Maria? Nina, di jangan baru. Masih anget-anget ya. Sayang manggil. Iya, panggil sayang dong. Kau tuh masih kecil, lah belinjangan, lah panggilan sayang. Aku ini lah tua, lah lama kawin dengan wak abah kau tuh. Tak pernah tapi aku ini dipanggil sayang. Iri, bilang bos. Hai. Ini apa Bah? Lagi baca buku. Tadi apa? Bah. Bah. Boleh nanya Bang? Nanya apa? Enye. Bah. Kan kita nih lama baik kawin baik. Bah. Jadi? Abah tuh udah pernah nih manggil aku nih dengan panggilan mesra. Manggil sayang, sayang. Maria tuh. Baru udah tuh cewekan belinjangan. Panggilannya balas sayang Bang. Oi. Omongi dengan Maria itu. Jangan banggai gue dipanggil sayang. Pempek nyampak ke tanah lagi dipanggil sayang. Berarti tak? Ini juga Aida di mana lah? Panas pula ini nih. Telepon dulu Bella. Oh, lah di mana? Lamonian. Aku tidak biasa di panas-panasan cak ini. Oh, lah nyampe. Oh, itu nah, ya sudah.
jemput tuh. Aku tidak bisa panas-panasan. Nah, ini kaca terbuka. Siapa berkaca ini? Kursi nggak aku mundur dia nih. Bisa kan aku cuma duduk sama ini. Nah, ini pula jepit rambut siapa? Aida. Apa saya mati? Kan biasanya kalau aku masak harus dingin. Ini lagi tisu beramburan. Aida. Ini lagi bawa apa dia? Apa nih beda? Aida, siapa yang habis duduk sini nih? Woi mbak, ini nih taksi online. Cak mana mbak nih, astaga. Lagi aku dah. Oh iya, maaf ya kak. Ya sudah langsung jalan deh ya kak. Iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video-video kertas kan PAL TV yang pertama kali. Woi, luar biasa memang. Karena pengantin itu datang, biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita.
nian adik kalau kakak ajak keluar cak ini. Tidak terasa kak ya kita lah 7 tahun menikah jauh. Tidak terasa ya? Iyo. Ingat nian adik zaman dulu kakak ngejar-ngejar adik. Ya Allah. Iya, ingat nian aku dulu memperjuangkan kau yang tidak seberapa ini. Awak cinta dulu sampai-sampai bikin puisi. Oh adindaku, engkaulah harta satu-satunya untukku. Ingat kan puisi itu? Bener nian. Kau nih lah reto aku siko-sikonya di dunia ini. Kate lagi reto gitu nih. Yo, aku pikir puisi itu. Nggak taunya kisah nyato hidup aku. Bagus kan puisinya? Iya, zaman dulu bagus. Mentau sekarang, ya Allah, sedih. Iya. Ya yang penting kakak nih setio dengan adek. Iyalah pula, kak. Kalau tidak setio, apa dia ambekan kakak nih? Iya, ambekan kakak nih tau tak kau? Nah, ganteng mak ini belagak. Besar tinggi, putih. Tengok kau. Belagak dari mana? Belagak Hongkong. Masih belagak. Pacar adik dulu nah yang di Simpang 4 itu rumahnya. Woi, bila pacar kau tuh dulu galak ngorek tak edong nah depan umum. Oh, dangil kau ya. Biasa deh kau. Ganteng pacar aku dulu tuh daripada kau nih. Apa dia gaya main ini norak nian. Kau cak ini nah gaya laki kau nih sekarang Nah, belakang ini. Kau romantis tidak kau ya, gak nyala kuwong dulu. Kau itu yang ngapo aku, hah? Ngapo aku kau? Kau ya? Yang kau dapat aku. Bila pula ya. Nggak lagi manggil adik kau ya, nggak sayang lagi dengan adik ya. Kau daun ini kau ya. Kau. Aku nak balik, aku udah usah kita udah jadi kita makan di kafe. Yo, dah, baliklah sana. Nyari bini lagi aku. Van, kok kayak ada yang ngikutin kita loh? Siapanya dia tuh? Gak tahu ya, tempat ini nih galak banyak kejadian, Van. Soalnya sepi. Galak? Sudah galak, serem pula. Galak mana sama mama aku di rumah? Galak, Van. Galak. Bukan. Mama kau kayak galak, serem itu, menakutkan. Serangan terus. Tolong, jambret! Tolong, jambret! Tolong, jambret! Ya ampun, tolong! Jambret! Jambret, tolong! Jambret! Ya ampun, tolong! Bukan jambret itu. Nah jambret. Hoi. Jambret! Lepas. Jambret! Nah, kau terbuang kau. Kau ni jambret kau ni. Terbuang kau, jambret kau 4 tahun kau. Kami nak dia jambret dia ni. Itu loh. Itu. Kat. Aduh, lagi syuting ini. Syuting.
Saksikan Pelesiran Umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencanyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencanyo bikin rame, bikin viral juga, langsung bae masuk ke di sini di PAL Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial PAL TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat sekali. ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nih, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus PAL Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di PAL TV, memang punya kita. Woi, lemanan oi, jalan-jalan spesial di Sungai Musi nih. Buat apa nih, Cak? Bukan kentut ini. Busuknya kan? Mari ya, tahu ya. Aku kentut. Tidak lah ya. Daniel kali nah. Ay, basing bae, mana ada aku kentut. Asing tuh nak kali. Daniel, jago mulut kau Daniel ya. Aku nih princess. Mana ada di bucu bumi ini princess kentutnya mambu. Lah, laju. Siapa lagi yang bau Cak ini? Apa hantu banyu ini? Siapa lagi yang bau Cak ini? Apa hantu banyu ini? Nah, aku terus jadi salah ya. Oh no! Aduh, lah 2 bulan jualan di Jakarta, mak inilah. Tapi tidak apa-apa lah. Kalau aku jualan di sini di Jakarta kan, kayak kalau banyak duit, deket-deket nak lebaran balik aku nunjuk orang tua aku. Cuman sarunian aku nih ngomong bahasa Jakarta nih, agak terselip. Dak kado, jadi dak kada. Tambahi agak loh. Saruigo, jadi saruiga.
Mak Mano jadi mak mana? Ya arah lah ke sarang. Sudah, anjaklah. Pempek, 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 pempek. Nah, minumlah kopimu ini. Wah, terima kasih ya. Wak, lapar kali lah aku. Enaknya kalau kita makan-makannya itu. Punya aja kita. Hello, ini udah dari tadi lewat scroll media sosial isinya tuh makanan semua. Iya sih, pengen ngemil jadinya. Mana coba aku tengok. Nih. Wait a minute. Kamu kan dari Medan. Makanan tradisional Medan itu apa sih? Penasaran aku. Mamaku sedia bika Ambon di rumah. Enak kali loh. Bika Ambon? Ambon? Bukannya Ambon jauh. Bukannya kamu orang Medan. Kok Bika Ambon? Jadi Bika Ambon tuh dari Medan apa dari Ambon? Iya, namanya Bika Ambon. Dari Medan tapi. Apalagi tulangku. Suka kali itu makannya. Tulang? Berarti Bika Ambon tuh bagus dong buat tulang. Cocok dong buat aku yang mau jadi model ya kan? Berarti bagus. Berarti aku harus makan Bika Ambon tiap hari dong. Tulang itu bahasa Medannya paman. Jadi tulang itu paman. Oh. Ya udah, jadi kita mau makan apa ini? Gak tahu, bingung juga aku. Pempek, pempek. Apa? Kau dengar itu suara orang jualan? Oh iya, jualan pempek. Penasaran aku. Ayo kita cobain. Ambil piring, kita makan pempek aja. Daripada kita pusing ya kan? Makan pempek. Pempek. Ya Allah, panasnya. Pempek. Bang, pempek bang. Nah, belum ambil pempek. Aja. Yo, pempek. Wih, besar rumah ini. Pempek. Nah, pempek yuk. Silakan Kak, ini pempeknya. Bang, ini pempek asli Palembang. Iya Kak Bang, ini asli Palembang ya? Ya Kak, ini pempek asli Palembang. Kak, tahu nggak? Kalau di Palembang itu nggak ada pempek asli Palembang. Cuma ada di Pulau Jawa. Loh, kok bisa Bang? Iya, karena kalau di Palembang itu asli semua pempeknya, nggak ada tulisan pempek asli Palembang. Tapi kalau di Pulau Jawa itu tulisannya pasti asli Palembang. Ah, bisa aja Bang ini. Iya lah, bisa aja Bang ini. Udah lama jualan di sini? Aku baru merantau 2 bulan sih Kak, tapi masih susah loh bahasa Jakarta. Agak keseribit-seribit dikit. Seribit apa? Apa seribit? Itu loh. Gak connect maksudnya. Gimana Kak rasanya? Asoy Bang. Asoy. Asoy ya? Nah, Kak Asoy. Loh, kok dikasih plastik Bang? Kata kamu tadi asoy. Asoy Bang. Asoy. Ini asoy. Lah salah pule. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja,
kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Office 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, kalau itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Sesaat lagi saksikan Grebek bersama C. Ica. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor di tempat ganti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Balik lagi sama aku Cik Ica di acara Gerbek yang bakal nyajikan berita kriminal dan hukum terkini yang terjadi di Sumatera Selatan, terutama di Palembang. Bermacam informasi sudah kami siap ke inilah Gerbek selengkapnya. Kembali pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan kita masuk berita pertama. Sikok pemancing menemukan jasad pelajar yang terberak di Sungai Ogan Desa Sungai Pinang 1. Korban ditemukan mengapung di pinggiran sungai di Kampung Keramat Bawah Kelurahan Tanjung Raja, Ogan Ilir pada Senin dalu. Inilah rekaman video amatir pas warga sama tim gabungan mengevakuasi jasad Willy, pelajar lanang 17 tahun yang terberak di Sungai Ogan Minggu sore 28 Juli 2026. Korban ditemukan oleh pemancing pada Senin malam di pinggir sungai Kampung Keramat Bawah, Kelurahan Tanjung Raja Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, TNI, dan Polri kemudian mengevakuasi jasad korban ke Puskesmas Tanjung Raja untuk pemeriksaan awal. kamar. Sesudah proses identifikasi, jasad korban diserahkan pada pihak keluarga untuk dimakamkan. Ahmad Robawi, PAL TV. Pemirsa, mobil duo sejoli di Palembang dibobol maling pas lagi belanja di jeru PS Mall. Pelaku yang rusak pintu mobil sentak laptop sama iPad yang ditaruh jeru mobil. Akibatnya korban mengalami kerugian mencapai 21 juta rupiah. Apesnian yang dialami pengunjung PS Mall bernama Randika Samo Ardini. Pas lagi belanja, mobilnya dibobol maling pada sore hari. Laptop sama iPad yang ditaruh di kursi buri mobil lengit disentak pelaku, padahal aktivitas mall lagi rame. Cowok korban menduga pelaku berjumlah 2 wong. Sikok beraksi, sikoknya nunggu di pinggir jalan. Akibatnya korban mengalami kerugian mencapai 21 juta rupiah. Namun cowok korban menyayangkan dengan sistem pengamanan area parkir. Karena pas pelaku beraksi, alarm mobil pasti berbunyi. Namun respon petugas keamanan dinilai lambat, padahal posisi mobil terparkir tidak jauh dari tempat petugas keamanan siaga. Dari hal tersebut kami langsung melapor kepada pihak security dan melihat CCTV yang diperlihatkan secara handphone saja, tidak boleh masuk ke ruang CCTV, dan terlihat pelaku berindikasi seperti dia memakai hoodie berwarna hitam, masker berwarna biru, masker medis, dan sarung lepis panjang. Dan pelaku melakukan aksinya itu sekitar 2 orang, mungkin 1 orang yang mengintai dan 1 orang yang melakukan aksi untuk pengusakan di pintu mobil. Kasus tersebut sudah dilaporkan korban ke Polsek Ilir Barat 1 Palembang. Korban berharap polisi Gancang bergerak menangkap pelaku serta barang yang hilang bisa balik lagi. Mulyadi, PAL TV. Polda Sumsel berhasil membongkar kasus penyalahgunaan fasilitas kredit pos financing pada salah sikok bank negara dengan memanfaatkan sejumlah perusahaan sebagai sarana pencairan sehingga mengakibatkan kerugian mencapai 90 miliar. 3 wong dijeblos ke jeru sel tahanan. Mencuatnya kasus ini sesudah kredit tersebut macet, sehingga dilapor pada kepolisian. Dari penyelidikan, polisi netap ke 15 jadi tersangka, namun baru 3 yang ditahan di Polda Sumsel, sedangkan 12 wong lagi masih terus dikembangkan. Wadi Reskrimus Polda Sumsel AKBP Listiono Dwi Nugroho nyebut kejahatan tersebut terjadi sepanjang 2022 sampai 2023. Modusnya ialah ngaju ke fasilitas kredit pos financing pada 10 debitur dengan memanfaatkan sejumlah perusahaan sebagai sarana pencairan dana. Kerugian pun mencapai 90 miliar rupiah.
Pada kurun waktu tahun 2022 sampai dengan 2023, salah satu bank himbara Palembang telah memberikan fasilitas kredit post financing kepada 10 debitur. Dalam proses pengajuan dan pembayaran kredit tersebut, diduga para debitur menggunakan dokumen fiktif berupa draft kontak, invoice, bas palsu yang seolah-olah berasal dari pihak BOIR antara lain TI, PLNP, dan PT UPA. Ini polisi masih terus melakukan pengembangan untuk mengungkap segala rangkaian peristiwa pidana yang terjadi. Ketiga pelaku dijebloskan ke sel tahanan untuk mempertanggungjawab ke perbuatannya. Mulyadi, PAL TV. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap pantep di Gerbek. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan mau aku cek kopi pati pindah belum. Dia mak mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Yuk kita ke gym. Kayak gitu. Jadi kalau Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian.
Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi. Kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Lokasi pemirsa masih mantap di Gerbek. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, Kejaksaan Tinggi Sumsel sudah menangani puluhan perkara korupsi. Kejati Sumsel juga berhasil menyelamatkan duit negara hingga lebih dari 904 miliar rupiah. Sementara itu, seluruh Kejaksaan Negeri di Sumatera Selatan berhasil melakukan penyelamatan duit negara mencapai 655 juta rupiah. Kejaksaan Tinggi atau Kejati Sumatera Selatan menggelar press release capaian kinerja sepanjang Januari hingga Juni 2026 yang dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel Ketut Sumedana, didampingi Asisten Tindak Pidana Khusus, Asisten Intelijen, Kepala Seksi Penerangan Hukum, serta jajaran pejabat bidang Pitsus Kejati Sumsel. Di hadapan para awak media, Kejati Sumsel memaparkan berbagai capaian penanganan perkara tindak pidana khusus sepanjang Januari hingga Juni 2026. Selain nangani puluhan perkara korupsi, Kejati Sumsel juga berhasil menyelamatkan duit negara hingga lebih dari 904 miliar rupiah sepanjang semester 1 tahun 2026. Sementara itu, seluruh Kejaksaan Negeri di Sumatera Selatan berhasil melakukan penyelamatan duit negara mencapai 655 juta rupiah. Ditambah ke Kajati, capaian tersebut jadi bukti komitmen Kejaksaan jeru memperkuat pemberantasan korupsi sama memaksimalkan pemulihan kerugian negara. Adapun penyelamatan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan 904 miliar 16 juta 58.564 rupiah. Nah, itu untuk di kurang lebih 904 miliar di Kejati Sumsel. Kemudian penyelamatan keuangan negara di Kejari ini hanya 655 miliar 179 juta 662.269 rupiah.
Juru kesempatan itu, Kajati juga memapar ke sejumlah perkara korupsi yang jadi perhatian publik. Di antaranya dugaan korupsi lalu lintas pelayaran di perairan Sungai Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin periode 2019 sampai 2025. Juru kasus tersebut sudah ditetapkan sikok tersangka sama penyidik, turut menyita sejumlah aset berupa sikok unit sepeda motor Harley Davidson Road Glide, emas batangan sama logam mulia seberat lebih dari 224 gram, serta duit tunai sebesar 395 juta rupiah. Herwahyudi, PAL TV. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel negeske bakal nindak tegas setiap dugaan pelanggaran hukum yang terjadi jero pelaksanaan program makanan bergizi gratis atau MBG di wilayah Sumsel. Maka dari itu masyarakat dihimbau untuk tidak ragu ngadu ke kalau nemu ke adanya dugaan pelanggaran hukum. Kajian terhadap pelaksanaan program makanan bergizi gratis atau MBG. Ini jadi perhatian serius para aparat penegak hukum yang diantaranya pihak kejaksaan. Terkait hal tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel Ketut Sumedana negeske kalau pihaknya siap menindak tegas setiap dugaan pelanggaran hukum yang terjadi jero pelaksanaan program MBG, khususnya di wilayah Sumsel. Ditambah ke Kajati, kalau Kejaksaan dapat instruksi khusus dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk memantau sama mengumpulkan informasi terkait segala macam bentuk pelanggaran jero pelaksanaan program MBG. Maka dari itu masyarakat dihimbau untuk tidak ragu ngadu ke kalau nemu ke adanya dugaan pelanggaran hukum. Tapi kalau di sini memang ada khusus, Bapak Ibu menemukan adanya pelanggaran hukum atau tindak pidana korupsi, seperti kemarin saya dengar banyak itu yang bayar-bayar itu, silakan lapor ke kami. Nah, masyarakat saya imbau nih, gak usah takut, kami akan menindak siapapun di belakangnya. Ini perintah dari Pak Presiden untuk bersih-bersih dulu kita. Ya, langsung kepada Jaksa Agung juga menyampaikan, silakan di daerah kalau ada hal-hal yang ditemukan dari tindak pidana korupsi kita tindak. Herwahyudi, PAL TV. Personel Dishub disiaga ke atasi kemacetan Jalin Tim Palembang Betung. Beritanya sesaat lagi, tetap mantap di Gerbek. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini.
Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan polisi 110, layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan polisi 110 bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan polisi 110, pelayanan cepat lewat satu panggilan. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan Lokasi pemirsa masih mantap di Gerbek. Kerusakan jalan sama kemacetan yang kerap terjadi di Jalan Lintas Timur Palembang Betung yang terus jadi keluhan masyarakat direspon oleh Pemprov Sumsel dengan menyiagakan personel Dinas Perhubungan, kendaraan derek serta alat berat di sejumlah titik rawan kemacetan. Pak, terkait jalan lintas Jalan Tim Palembang Betung, Pak, mungkin Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengakui kondisi jalan lintas timur Palembang Betung ini masih mengalami banyak kerusakan. Selain jalan bergelombang, kemacetan juga sering disebabkan kendaraan yang pecah ban, mogok sampai kecelakaan lalu lintas. Untuk mengurangi dampak kemacetan, mulai 1 Juli Dishub Sumsel diperintahkan bersiaga di sejumlah titik yang selama ini jadi lokasi kemacetan. Selain itu, kendaraan derek sama alat berat juga disiapkan supaya penanganan kendaraan bermasalah bisa dilakukan lebih gancang. Kadang-kadang itu kan karena ada trouble ya, ada yang pecah ban, ada yang rusak. Ini yang mengakibatkan itu. Saya solusinya, saya akan instruksikan mulai tanggal 1 Juli ini untuk standby mobil derek. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Selatan, Musni Wijaya nyebut bakal gancang berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten dan Kota untuk nempat ke personil kendaraan derek sama alat berat di jalur tersebut. Meski demikian, kendala yang dihadapi ini adalah kendaraan derek maupun alat berat sering kesusahan nembus antrean panjang pas terjadi insiden di lokasi. Jadi memang kita sudah merencanakan untuk menempatkan alat-alat berat karena memang banyak terjadi kemacetan. Memang pertama kondisi jalan ya, yang kedua memang sering terjadi eksiden dalam artian kecelakaan, kemudian ban kempes, kemudian seperti itu. Dishub bersama pihak terkait bakal menyiapkan pola penanganan yang lebih efektif supaya kemacetan bisa gancang diurai. Ilham Wahyudi, PAL TV. Pasca penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Palembang terkait dugaan korupsi pengaduan lampu jalan pada hari Senin, suasana di kantor Dinas Perhubungan Kota Palembang terpantau sepi. Meski demikian, aktivitas pelayanan ke masyarakat tetap berjalan pecah biasanya.
Sehari pasca penggeledahan, aktivitas di kantor Dinas Perhubungan Kota Palembang terselek sepi. Cuma ada sejumlah pegawai yang jalan ke aktivitas perkantoran Pecak Biaso. Sementara beberapa kendaraan dinas terselek terparkir di halaman kantor. Belum terselek adanya aktivitas khusus maupun pernyataan resmi dari pihak Dinas Perhubungan Kota Palembang terkait penggeledahan yang dilakukan ke Kejari Palembang. Sampai mbak ini proses penyelidikan masih berlangsung. Pihak berwenang juga belum menyampaikan hasil maupun barang bukti yang diamankan juru kegiatan penggeledahan tersebut. Ilham Wahyudi, PAL TV. Polres Oku Selatan ungkap 10 kasus periode Mei-Juni. Beritanya sesaat lagi, tetap mantap di Gerbek. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan polisi 110. Layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan polisi 110 bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan polisi 110, pelayanan cepat lewat satu panggilan. Ini menyasar senam sehatnya tuh ke disabilitas gitu. Bentuk kepedulian PMPB kepada penyandang disabilitas. Jangan putus asa untuk berprestasi, terus berprestasi. Talk show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat.
Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Lokasi pemirsa masih mantap di Gerbang. Polres Oku Selatan mengekspor capaian ungkap kasus periode Mei-Juni 2026, diantaranya ada tersangka perampokan sadis yang membunuh korban sampai tewas berhasil ditangkap. Juru kurun waktu 2 bulan, jajaran Satreskrim berhasil mengungkap 10 kasus kriminal dengan ngaman ke 13 tersangka.
Berbagai perkara yang berhasil diungkap ialah pembunuhan, maling, penggelapan sampai kepemilikan senjata api ilegal. Dari segala perkara tersebut, pengungkapan kasus perampokan sadis yang newaskan petani lanjut usia jadi sorotan utama. Pelaku berinisial MAS berhasil ditangkap di wilayah Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Sesudah menjadi buronan selama 8 bulan. Penangkapan tersebut mengakhiri pelarian tersangka yang selama ini berpindah-pindah lokasi. Sementara korban jeruk kasus ini ialah Mas Ruri, petani warga Siring Agung, Desa Ujan Mas, Kecamatan Sungi Are, Kabupaten Oku Selatan. Alhamdulillah dikarenakan personil kita punya grit, punya ketabahan, punya kesabaran, punya keikhlasan dalam bekerja, akhirnya kita berhasil mengamankan dan menangkap pelaku tersebut di daerah Kota Bumi, Lampung Utara. Sri Fitriana, PAL TV. Juru memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polres Musi Baju Asin menggelar turnamen Mobile Legends Kapolres MUBA Cup. Kompetisi ini jadi ajang pencarian bibit atlet berbakat yang bakal mewakili MUBA di tingkat provinsi hingga nasional. Suasana Aula Mapolres Musi Baju Asin berlangsung meriah pas 32 tim e-sport melok turnamen Mobile Legends Kapolres MUBA Cup Kamis awan. Turnamen yang jadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini dibuka langsung oleh Kapolres MUBA. Kompetisi ini dipeloi oleh 160 pemain yang tergabung jeru 32 tim dari berbagai kecamatan di Kabupaten Musi Baju Asin. Sehari penuh para peserta bersaing nunjuk kemampuan sama strategi terbaik mereka untuk jadi juara. Turnamen ini tidak cuma jadi ajang kompetisi bagi para pecinta game Mobile Legends, namun juga jadi sarana menjaring bibit atlet e-sport berbakat. Ruzi Iskandar, PAL TV. Berita tadi ngakhiri gerbek edisi hari ini. Jangan lupa Mang Cek Bice, saat ini PAL TV sudah bisa disaksikan melalui laman web paltv.co.id. Tetap perbarui informasi Mang Cek Bice dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV Memang Punya Kita dan Instagram di @officialpaltv. Aku Cek Ica dan kru gerbek yang bertugas ucap terima kasih atas perhatiannya. Tetap saksikan terus gerbek hanya di PAL TV Memang Punya Kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Sayang coba ya. Iya, cobalah. Sayang enak nian yang ini. Tuker ya. Enak nian yang ini. Hah? Nah sayang. Ngapo? Sayang jingok ada rambut. Nah. Iya. Nggak tuker weh. Ya. Ida. Ida galak. Kau
nih lemak-lemak nih, apa tuker-tuker mah itu? Jauh, dah galak ya. Kita lah jauh-jauh ke sini sayang. Kita beli ini pakai duit mahal. Kau inilah ya. Ngesel ke nian kau nih. Selalu cak itu. Tak kata kebaik kau tuh lah. Giliran cak ini, cak aku tuh lah yang jahat. Jaga aku. Sudah. Panggil pelayannya, Be. Mas, sini dulu, Mas. Oh, jinggo tak di makanan aku nih. Aduh, rambut nah ini nah. Kami nih mahal-mahal banyak makanan ini nih. Jauh pula kami nih ke sini nih. Maaf ya, Kak. Kau nih, macam pengganggu dah kau nih. Yuk, maaf ya, Kak. Ikan ganti. Apa? Sudahlah kau nih, tidak usah nak marah-marah nian. Dia lah minta maaf sudah. Kau nih takut nian, dia lah minta maaf. Aida, Mas, maaf ya Mas. Ini makanannya diganti be ya. Ada rambut di situ ya. Yuk. Iya, diganti be ya Mas. Maaf, Mas. Sayang, Apa? kau minta maaf? Kan tidak salah. Cabut aku ini. Ayolah, Papa pergi. Sudah kunci pintu itu. Kaki dulu. Ngapa, Dibuka Kak? ke dulu pintu. Nah. Wah, tumben. Iyo, tumben nian. Jadi nak kemana kita sayang? Antar adik dulu ke mall. Habis itu baru kita ke pasar ya. Bombastic side-eye. Punya siapa ini? Selingkuh ya kau Daniel ya? Nah, kau pacar-pacarnya ada situ ini. Jengok aku nih berjepit. Nah, tidak pernah aku ya pakai jepit main ini ya. Karet main ini. Ini mana? Nah, ya. Kok? Oh, bukan Bila. Kau ya pantas baik kau muka aku pintu. Tidak pernah kau muka aku pintu ya. Kau lah pacak bermain. Kau ya di belakang aku. Kau kau. Kau. Oh, pantas lah baik kau berubah ya. Kemarin kau aku telepon 5 menit kau hilang. Kau kemana kau? Oh, kacang-kacangnya kau Daniel ya Allah. Punya siapa? Bukan itu tuh. Kau jelas tuh. Punya siapa? Kau udah usah ngaku-ngaku kau ya. Pantas lah kau berubah kau. Oh, ya Allah. Salah apa aku ya Allah? Kurang apa aku Daniel? Oh, kau kalau ni. Dah galak aku. Tak mau aku dengan kau. Keluarlah kau. Ngakulah kau. Punya siapa ini? Kau tuh Bila, denger dulu kau tuh Kau jengok ini, kau perhati ke ini. Nah, ini mainan ini nah nyampa. Nah, awak mainan ini kau tuh lah yang belinya. Itu. Karet mainan itu. Nyampa. Taruh sini. Itu ya, bukan punya cewek itu ya, Kak ya. Itulah. Pelupo kau nih. Iya Kak ya. Mainan itu ya itu yang kita beli kemarin itu ya. Itulah kau tuh lah awak belinya. Iya, yang Tak kita beli sadar kau kemarin. tuh Bila.
Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Oi Lur, dari tadi aku jingok-jingok kau nih lesu, gelisah. Cak ada masalah itu cerita coba. Jadi cak ini kok, masalahnya tuh aku nih nak nikahi cewek. Nak nikah? Nak nikah kan harusnya happy, senang. Ngapa kok kosot cak ini? Nah, aku tadi dengar ada yang cak nak nikah. Siapa nak nikah? Aku ya nak nikah yuk. No,
Aku saya udah nikah. Mendingan kalau aku mikirin. Ngapa bening? Nak nikah tuh kan seneng. Nikah harusnya seneng. Kau cerita sama kami. Ada masalah apa, Yan? Iya, apa yang macam dibantu? Jadi cak ini dia ini nak minta mahar sesuai namanya yuk. Gampang. Cak aku? Iya, Amal. Kau tinggal Amal kau langsung. Jadi siapa nama tuh? Cak kau berat Nian? Jadi cak ini yuk, namanya tuh, aduh, berat Nian. Iya siapa? Ngomong. Iya. Namanya nih Intan Permata Berlian. Apa? Intan Permata Berlian. Aduh. Sudah Yan, cari pin lain Yan. Udah Yan, canda banyak. Cari yang lain. Aida di mana lah? Panas pula ini nih. Telepon dulu Bella. Oh lah di mana? Lamonian. Aku tidak biasa di panas-panasan cak ini. Oh lah nyampe. Oh itu nah ya sudah. Lamonian jemput tuh. Aku tidak bisa panas-panasan. Nah, ini kaca terbuka. Siapa berkaca ini? Kursi ngapa mundur dengan ini? Biasanya kan aku cuma duduk sama ini. Nah, ini pula jepit rambut siapa? Aida. Apa saya mati? Kan biasanya kalau aku masak harus dingin. Ini lagi tisu-tisu beramburan. Aida. Ini lagi bawa apa dia? Apa ini beda? Aida, siapa yang habis duduk sini nih? Woi Mbak. Ini nih taksi online. Cak mana Mbak nih, astaga. Nah dia udah. Oh iya, maaf ya Kak. Ya sudah langsung jalan deh ya Kak. Sesaat lagi, liputan Metropolis Siang bersama Ariel Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Anda pemirsa? Anda kembali menyaksikan liputan Metropolis Siang edisi hari ini. Beragam informasi menarik dan teraktual seputar kota Palembang dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Ariel Kamal dan inilah liputan Metropolis Siang selengkapnya. Ya, kita ke berita yang pertama. Pemirsa, distribusi air bersih Perumda Tirtamusi di sejumlah wilayah Palembang belum sepenuhnya normal. Menyusul proses normalisasi pasca perbaikan kebocoran pipa transmisi di Jalan Demang Lebar Daun Jembatan Bengkel Pas. Baik pemirsa di rumah, sekarang saya Ica Tiffany bersama juru kamera Muhammad Aidil sedang berada di Jalan Demang Lebar Daun, tepatnya di Jembatan Bengkel Pas, untuk memantau kebocoran pipa oleh Perumda Tirtamusi. Dari data Perumda Tirtamusi, kebocoran ini mempengaruhi beberapa pengaliran ke wilayah yang terdampak, seperti pengaliran ke wilayah Aryodila sampai Trikora, kemudian Bang Raya, DMA Sintraman, Zuria sampai Swadaya, Bypass Demang, Sukabangun, dan Angkatan 66.
Baik pemirsa, sekarang Ica sedang bersama Bapak Direktur Operasional bersama Bapak Rahmat. Izin Bapak, terkait kebocoran pipa mulai perbaikannya dari jam berapa dan kerusakannya apa Pak? Perbaikan kebocoran ini kita mulai penyetopan pengaliran itu sekitar jam 20 semalam. Perbaikan itu sudah hampir selesai, namun ada bagian dari alat sambung kita yang di bawah itu tidak mencukupi, maka harus diperbaiki kembali. Dan saat ini sudah dalam proses penyempurnaan. Mudah-mudahan dalam waktu 2 jam ke depan sudah dapat uji coba untuk distribusi. Saat ini pelanggan yang terdampak itu sekitar 35.000 pelanggan dari total 38.800. Ada sekitar 5.000-4.000 pelanggan itu masih bisa kita tanggulangi dengan dibantu pengaliran dari instalasi di rambutan maupun dari instalasi gandus. Baik, terima kasih Bapak Rahmat. Nah pemirsa, pengatasan sementara dalam perbaikan diberikan air toren gratis dan juga air tangki gratis kepada pelayanan publik seperti rumah sakit ya, kantor dinas di jalur terdampak dan ke masyarakat melalui call center. Pipa yang sebelumnya rusak ini memberikan dampak sebanyak 86% dari 38.841 sambungan langganan. Total yang terdampak adalah 33.523 dan saat ini perbaikan sebentar lagi rampung. Saya Ica Tiffany dan juru kamera Muhammad Aidil melaporkan. Pemirsa, lokasi baru sebagai tempat relokasi bagi para pedagang yang selama ini berjualan di kawasan Jalan Andalas dan Jalan Kelapa Pasar Prabu Mulih mulai disediakan demi mewujudkan penataan kawasan pasar yang lebih baik. Pemerintah Kota Prabu Mulih melalui UPTD Pengelolaan Pasar telah menyiapkan lokasi untuk pemindahan pedagang yang berjualan di sepanjang Jalan Andalas dan Jalan Kelapa Pasar Kota Prabu Mulih. Lokasi relokasi direncanakan berada di samping Pasar Subuh, tepatnya di area bekas lapangan Polsek Prabu Mulih Timur Lama. Penyiapan lokasi ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam menata kawasan perdagangan agar lebih tertib serta tidak mengganggu arus lalu lintas. Diharapkan proses relokasi nantinya dapat berjalan lancar dengan dukungan para pedagang, sehingga aktivitas jual beli tetap berlangsung dengan baik di lokasi yang telah disediakan. Lebih lanjut di sebelah Polsek Timur sudah digarap, yang lahan lagi digarap itu. Kita sudah memberikan surat kepada pedagang atau gimana Pak? Pendataan dan akan dalam waktu dekat akan diadakan sosialisasi terlebih dahulu. Kalau pemindahan itu kapan rencananya Pak? Begitu selesai tempatnya nanti kita fasilitasi dulu, digarap dulu, terus dicor dan dipeta-petain. Pokoknya dibikin rapi dulu, baru nanti operasi pemindahan. Dengan disiapkannya lokasi relokasi ini, pemerintah mengharapkan para pedagang dapat menempati tempat yang telah disediakan demi mewujudkan penataan kawasan pasar yang lebih baik. Anggi Perkasa, PAL TV. Ya, berita selanjutnya, pemirsa, kebijakan pemerintah pusat soal dana transfer ke daerah atau TKD tahun 2027 mendatang akan kembali dipangkas. Dinilai Wali Kota Palembang akan berdampak pada sektor pembangunan, pemerintahan, dan program kemasyarakatan. Menanggapi wacana pemangkasan TKD, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan sudah meminta BPKAD dan tim TAPD untuk mencermati wacana tersebut lantaran pada pemangkasan sebelumnya sudah terbilang cukup besar. Saat ini pemerintah Kota Palembang tengah menyusun bahan pertimbangan untuk diajukan ke Kemendagri lantaran dana TKD sangat dibutuhkan untuk pembangunan, pemerintahan, dan program kemasyarakatan. Ke depan saya minta ada pertimbangan. Saya sudah minta konsepnya seperti apa kita usulkan ke Menteri Dalam Negeri. Karena kita ingin pembangunan, pemerintahan dan juga masalah program kemasyarakatan itu anggaran. Maka dari kita kemarin minta ada pertimbangan dari pemerintah pusat. Ratu Dewa menegaskan jika TKD tahun 2027 dipangkas akan berdampak pada berbagai sektor seperti pembangunan.
Sandi Pratama, PAL TV. Ya, pemirsa, beragam informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp33.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong gitu. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal.
iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Ya, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Pemirsa, kerusakan jalan dan kemacetan yang kerap terjadi di Jalan Lintas Timur Palembang Betung yang terus menjadi keluhan masyarakat direspon oleh Pemprov Sumsel dengan menyiagakan personel Dinas Perhubungan, kendaraan derek, serta alat berat di sejumlah titik rawan kemacetan. Terkait jalan lintas Jalan Tim Palembang Betung, Pak, ya mungkin kondisinya. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengakui kondisi jalan lintas timur Palembang Betung saat ini masih mengalami banyak kerusakan. Selain jalan bergelombang, kemacetan juga sering dipicu kendaraan yang mengalami pecah ban, mogok, hingga kecelakaan lalu lintas. Untuk mengurangi dampak kemacetan, mulai 1 Juli Dinas Perhubungan Sumatera Selatan diperintahkan bersiaga di sejumlah titik yang selama ini menjadi lokasi kemacetan. Selain itu juga menyiapkan kendaraan derek dan alat berat agar penanganan kendaraan bermasalah dapat dilakukan lebih cepat. Kadang-kadang itu kan karena ada trouble ya, ada yang pecah ban, ada yang rusak. Ini yang mengakibatkan itu. Solusinya, saya akan instruksikan mulai tanggal 1 Juli ini untuk standby mobil derek. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Selatan, Musni Wijaya, mengatakan akan segera berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten dan Kota untuk menempatkan personil, kendaraan derek, dan alat berat di jalur tersebut. Meski demikian, kendala yang dihadapi saat ini adalah kendala derek maupun alat berat kerap kesulitan menembus antrean panjang ketika terjadi insiden di lokasi. Jadi memang kita sudah merencanakan untuk menempatkan alat-alat berat karena memang banyak terjadi kemacetan. Memang pertama kondisi jalan ya, yang kedua memang sering terjadi eksiden dalam artian kecelakaan, kemudian ban kempes, segala macam seperti itu. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan bersama pihak terkait akan menyiapkan pola penanganan yang lebih efektif agar kemacetan dapat segera diurai. Ilham Wahyudi, PAL TV. Ya, baiklah pemirsa PAL TV, untuk membahas lebih lanjut terkait kemacetan di jalur lintas timur Palembang Betung yang cukup sering terjadi. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Aibda Prayitno sebagai PS Kanit Kamsel Satlantas Polres Banyuasin. Halo, selamat siang Bapak Prayitno. Ya, selamat siang juga Bapak. Ya, Bapak, seperti kita ketahui kemacetan di ruas Jalan Tim Palembang Betung hampir menjadi pemandangan sehari-hari. Bagaimana kepolisian melihat kondisi ini, Bapak Prayitno? Baik, terima kasih. Jadi untuk selama 3 hari kemarin dari Minggu, Senin, Selasa, untuk pemandangan situasi arus lalin khususnya di Betung sangat memprihatinkan. Nah, kita untuk selaku personil Satlantas Polres Banyuasin di bawah pimpinan Kasatlantas Polres Banyuasin dengan semangat langsung mengarahkan pasukannya turun ke lapangan untuk mengatasi kemacetan tersebut. Iya, Bapak, setelah dilakukan pemantauan di lapangan, kira-kira apa faktor utama yang menyebabkan kemacetan di ruas jalan tersebut, Bapak?
Baik Pak, jadi untuk pantauan selama ini penyebab kemacetan disebabkan karena jalan rusak berlobang. Ya, jadi untuk muatan kendaraan yang besar ataupun lebih muatan, kalau pas di tanjakan perlahan. Jadi dari perlahan itu di belakang menumpuk untuk kendaraan-kendaraan yang lainnya. Oke, jika seperti itu Bapak, kira-kira di titik-titik mana saja yang selama ini menjadi lokasi kemacetan yang terdampak paling parah dan juga sebabnya itu kira-kira apa Pak, selain dari jalan yang berlobang tersebut Bapak? Nah, baik, untuk selama ini kita pantau di wilayah Betung, tepatnya di Desa Meranjat, karena di situ ada tanjakan yang menikung, jalannya rusak, jadi perlambatan antara kendaraan lainnya berlintasan, jadi saling bergantian. Makanya penumpukan kendaraan terjadi di tempat tersebut. Ya Bapak, jika terjadi penumpukan seperti itu, kira-kira langkah apa yang selama ini dilakukan oleh Satlantas untuk mengurai kemacetan di Jalan Tim Palembang Betung ataupun jalan yang terdampak paling parah seperti tadi Bapak? Baik, terima kasih Pak. Jadi untuk personil Satlantas Polres Banjarmasin di bawah kendali Pak Kasat Lantas Polres Banjarmasin mengerahkan ini Pak, tim urai pakai kendaraan roda 2. Jadi antara Betung mengarah ke Palembang maupun sebaliknya Palembang mengarah Betung saling disisir. Apabila ada penyumbatan ataupun kendaraan berhenti, apa penyebabnya, kita langsung tangani bersama-sama di situ. Apakah dengan cara tersebut sudah cukup efektif untuk mengurai kemacetan Bapak? Ya Alhamdulillah untuk selama ini kita buat seperti itu, Alhamdulillah untuk kendaraan-kendaraan yang krodit ataupun rusak sudah dapat ditangani. Gitu Pak. Ya Bapak, bagaimana koordinasi kepolisian dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional ataupun Dinas Perhubungan dan pemerintah daerah dalam menangani kemacetan ini Bapak? Baik, terima kasih Pak. Untuk selama ini untuk masalah terkait untuk balai besar, untuk surat sudah kita lakukan, untuk foto personil di tempat jalan yang rusak ataupun dengan open kamera sudah kita kirim dengan surat ke balai besar. Untuk di sub juga, Alhamdulillah Banjarmasin siap turun apabila kejadian kemacetan di jalan raya. Baik Bapak, berarti koordinasinya sudah cukup baik. Namun selain kemacetan Bapak, apakah ruas jalan ini juga termasuk kawasan yang rawan terjadi kecelakaan? Seperti Bapak bilang tadi kan jalanan banyak yang bolong. Kira-kira apa faktor yang paling sering menjadi penyebabnya? Baik, karena sering terjadi kecelakaan itu terkadang kendaraan roda 2 karena kendaraan jalannya rusak, mungkin bisa oleng ataupun lepas kendali yang mengakibatkan bisa menghantam kendaraan dari lawan arah gitu Pak. Namun sejauh ini apakah sudah cukup sering terjadi kecelakaan? Untuk 3 hari kemarin terjadi 5 titik kecelakaan Pak ya. Gitu Pak. Ya Bapak, mungkin selain dari jalan yang berlubang ataupun tanjakan seperti yang Bapak bilang tadi, mungkin terdapat kendaraan yang melanggar aturan seperti parkir sembarangan di samping bahu jalan. Apakah terdapat penindakan khusus terkait dengan hal ini, Bapak? Baik, terima kasih. Jadi gunanya untuk kita rally-rally pakai kendaraan bermotor roda 2, apabila ditemukan kendaraan yang parkir sembarangan, di situ kita langsung berhenti Pak, kita tanyakan ke supirnya, kita lihat surat-suratnya, apabila memang benar surat-suratnya lengkap, bisa kita arahkan untuk pergi cari tempat yang aman, kita laksanakan. Tapi apabila ada di salah satu SIM yang tidak sesuai dengan peruntukannya, baru kita melakukan tindakan hukum. Ya, baik Bapak, berarti koordinasi sejauh ini memang sudah cukup baik. Mungkin yang terakhir Bapak, mungkin terdapat himbauan kepolisian kepada para pengendara, khususnya sopir angkutan barang dan masyarakat yang terus melintas di Jalan Tim Palembang Betung agar lalu lintas tetap aman, tertib, dan lancar. Bapak Prayitno.
Baik, terima kasih. Jadi himbauan kami khususnya Satlantas Polres Banyuasin tidak usah ragu-ragu untuk melintas di jalan lintas Polres Banyuasin. Selama ini kita menghimbau untuk agar masyarakat harus menaati peraturan-peraturan berlalu lintas. Apabila terjadi kepadatan arus ataupun sumbatan-sumbatan, mohon kiranya jangan melawan arus. Karena itu sangat membahayakan bagi diri kita sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Sudah itu untuk instruksi petugas mohon dihimbau, mohon dijalankan. Karena untuk kelancaran, keselamatan jalan kita bersama, gitu Pak. Baik, terima kasih Bapak Aibda Prayitno atas wawancara dan himbauan yang telah diberikan. Selamat beraktivitas kembali Bapak Aibda Prayitno beserta rekan. Siapa? Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Para sopir speedboat di dermaga bawah Ampera mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM jenis Pertalite. Kondisi ini membuat biaya operasional meningkat karena mereka terpaksa membeli BBM eceran dengan harga yang lebih mahal. Sulit mendapatkan Pertalite dikeluhkan para sopir speedboat di dermaga bawah Ampera Palembang. Sopir speedboat mengatakan belum tersedia SPBU khusus untuk pengisian BBM transportasi sungai, sehingga para sopir harus mengisi bahan bakar di SPBU darat. Dalam 2 bulan terakhir, antrean Pertalite semakin panjang karena banyak pengguna kendaraan beralih dari Pertamax ke Pertalite. Akibatnya, para sopir kerap tidak kebagian BBM dan memilih membeli Pertalite eceran dengan harga sekitar Rp3.000 lebih mahal per liter demi tetap melayani penumpang. Minyak apa Pak? Pertalite lah. Pertalite lah. Iya. Ya susah carinya itu. Harga tinggi lah kalau susah carinya. Kalau sejak 2 bulan lah, 2 bulan yang belakang mahal lah, Pak? Ya mahal lah. Sampai 13.000, 12.000 itu harganya. Penumpang untung, kalau dapat penumpang membloki. Susah kadang itu belinya juga. Tidak ada juga SPBU-nya. Itu kalau 110 liter. Iya, kalau isi itu. Kadang sih. Full itu ya? Iya, full. Selama ini masih dapat kebagian. Untuk harga sendiri seperti apa ya? Harga minyak 13 per liter. Kan? Iya. Para sopir berharap pemerintah bersama Pertamina dapat menghadirkan SPBU khusus bagi transportasi sungai agar kebutuhan BBM lebih mudah dipenuhi dan biaya operasional tidak semakin membebani mereka. Muhammad Aidil, PAL TV. Ya, pemirsa, beragam informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas
karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini.
Ya, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Pemirsa, sepanjang Januari hingga Juni 2026, Kejaksaan Tinggi Sumsel sudah menangani puluhan perkara korupsi. Kejati Sumsel juga berhasil menyelamatkan keuangan negara hingga lebih dari 904 miliar rupiah. Sementara itu, seluruh Kejaksaan Negeri di Sumatera Selatan berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara mencapai 655 juta rupiah. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menggelar press release capaian kinerja sepanjang Januari hingga Juni 2026 yang dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Ketut Sumedana, didampingi Asisten Tindak Pidana Khusus, Asisten Intelijen, Kepala Seksi Penerangan Hukum, serta jajaran pejabat bidang Pitsus Kejati Sumsel. Di hadapan para awak media, Kejati Sumsel memaparkan berbagai capaian penanganan perkara tindak pidana khusus sepanjang Januari hingga Juni 2026. Selain menangani puluhan perkara korupsi, Kejati Sumsel juga berhasil menyelamatkan keuangan negara hingga lebih dari 904 miliar rupiah sepanjang semester 1 tahun 2026. Sementara itu, seluruh Kejaksaan Negeri di Sumatera Selatan berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara mencapai 655 juta rupiah. Ditambahkan, Kejati, capaian tersebut menjadi bukti komitmen Kejaksaan dalam memperkuat pemberantasan korupsi dan memaksimalkan pemulihan kerugian negara. Adapun penyelamatan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan 904 miliar 16 juta 58.564 rupiah. Nah, itu untuk di kurang lebih 904 miliar di Kejati Sumsel. Kemudian penyelamatan keuangan negara di Kejari ini hanya 655 miliar 179 juta 662.269 rupiah. Dalam kesempatan itu, Ketut juga memaparkan sejumlah perkara korupsi yang menjadi perhatian publik. Di antaranya, dugaan korupsi lalu lintas pelayaran di perairan Sungai Lalan, Kabupaten Musi, Banyuasin, periode 2019-2025. Dalam kasus tersebut telah ditetapkan seorang tersangka dan penyidik turut menyita sejumlah aset berupa 1 unit sepeda motor Harley Davidson Road Glide, emas batangan dan logam mulia seberat lebih dari 224 gram, serta uang tunai sebesar 395 juta rupiah. Heru Wahyudi, PAL TV. Ya, pemirsa, paguyuban masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Sumatera Selatan kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap warga yang tertimpa musibah. Kali ini bantuan diberikan kepada R.A. Masito, korban ledakan gas LPG yang masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bunda Palembang. Suasana haru menyelimuti ruang perawatan saat perwakilan PMPB Sumsel menyerahkan bantuan dan memberikan dukungan moral kepada R.A. Masito beserta keluarganya. Kehadiran rombongan PMPB Sumatera Selatan menjadi bentuk kepedulian sekaligus memberikan semangat agar pasien segera pulih dari cedera yang dialaminya. Bantuan tersebut disalurkan atas arahan Ketua Umum PMPB Sumsel M. Yusuf Malaya yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Wakil Sekretaris PMPB Sumsel Meli. Meli menyampaikan bahwa kegiatan sosial ini merupakan wujud nyata kepedulian PMPB Sumsel terhadap sesama, terutama masyarakat yang sedang menghadapi musibah. Menurutnya, bantuan yang diberikan diharapkan dapat meringankan beban keluarga pasien, serta menumbuhkan semangat untuk terus berjuang menjalani proses pemulihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami PMPB Sumsel berkesempatan membesuk warga yang kena musibah ledakan gas LPG. Ibu R.A. Masito di Rumah Sakit Bunda mewakili Bapak Yusuf Malaya, Ketua PMPB Sumsel, bersama para kabin dan pengurus-pengurus lainnya. Semoga beliau lekas sembuh dan PMPB selalu memberikan bantuan yang terbaik buat masyarakat. Melalui aksi sosial ini, PMPB Sumsel berharap kepedulian dan gotong royong dapat terus tumbuh di tengah masyarakat, sehingga warga yang tertimpa musibah tidak merasa sendiri dalam menghadapi masa-masa sulit. Muhammad Fikri, PAL TV.
Ya, pemirsa, sementara itu anak sungai di kawasan Jalan Putri Rambut Selaku, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, kembali tercemar hingga membuat kondisi sungai menghitam dan dipenuhi buih. Ya, bersama TV dimanapun Anda berada, saat ini saya Arul Kamal bersama dengan juru kamera Suryadi mengabarkan langsung dari kantor Kecamatan Ilir Barat 1. Pemirsa, di mana persoalan pencemaran anak sungai di kawasan Jalan Putri Rambut Selaku, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1 kembali dikeluhkan warga. Pasalnya anak sungai ini, pemirsa, kembali mengeluarkan bau yang tidak sedap serta perubahan warna. Lantas bagaimana tanggapan dari kantor Kecamatan Ilir Barat 1? Berikut laporan selengkapnya. Kondisi anak sungai di Jalan Putri Rambut Selako, Kecamatan Ilir Barat 1 kembali memprihatinkan. Terlihat air sungai tampak menghitam dan dipenuhi buih, serta menimbulkan bau tidak sedap, yang diduga berasal dari limbah tahu yang masih dibuang ke aliran sungai. Sebelumnya pemerintah bersama instansi terkait telah menekankan para pengusaha tahu untuk membangun instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Sebagai upaya mengantisipasi pencemaran, namun berdasarkan laporan warga, kondisi sungai kembali memburuk sehingga menimbulkan keresahan masyarakat. Baiklah pemirsa PAL TV, saat ini saya bersama dengan salah satu staf di Kecamatan Ilir Barat 1 untuk menanyakan terkait dengan kondisi anak sungai yang ada di Kecamatan Ilir Barat 1. Selamat siang, Bapak. Ini Selamat Bapak siang. siapa? Dengan Indra Aslin selaku Kasih Tertib Kecamatan Ilir Barat 1. Ya, Bapak. Beberapa waktu lalu kita sudah mengetahui bahwa di sini untuk pencemaran anak sungai itu sudah dilakukan penanganan seperti IPAL dan juga sanksi untuk beberapa pelaku. Ini bagaimana sekarang masih ada keluhan terkait dengan anak sungai tersebut? Bagaimana tanggapannya, Pak? Ya, baiklah. Nah, jadi terkait masih adanya limbah yang jatuh ke anak sungai yang ada di Kelurahan Bukit Lama, khususnya di Jalan Putri Rambut Selako, perlu kami jelaskan bahwa kami dari pihak kecamatan telah melakukan upaya-upaya bersama dengan Dinas OPD terkait, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP Kota Palembang, menunggu rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup apa upaya yang harus diberikan peringatan-peringatan kepada pelaku usaha tersebut. Baik, terima kasih Bapak Indra Asin atas wawancara. Ya, Portal TV itu tadi wawancara bersama dengan Bapak Indra Asin yang memang pemirsa Kecamatan Ilir Barat 1 terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kenyamanan masyarakat di Kecamatan Ilir Barat 1 tetap terpenuhi agar anak sungai di sini tetap menjadi bersih dan tidak mencemarkan lingkungan. Pemirsa, itu adalah laporan selengkapnya dari saya Muhammad Arul Kamal dan juru kamera Suryadi mengabarkan. Ya, pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita di Liputan Metropolis yang edisi hari ini. Terus saksikan Liputan Metropolis setiap hari hanya di PAL TV, memang punya kita. Saat ini PAL TV dapat Anda saksikan melalui laman web paltv.co.id. Tetap perbarui informasi Anda dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV, memang punya kita, dan di Instagram @officialpaltv. Akhir kata, saya Arul Kamal mewakili kerabat kerja yang bertugas hari ini pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
talk show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Promo iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi di depan dan Saksikan pelesiran umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Mau aku cek kopi pati pindah belum. Ya, mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. yuk kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Jadi orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Misalnya kita ketahui waktu itu tuh sangat berharga sebagai umat Islam, ya kan? Sholat ini benar-benar harus kita utamakan, Ustaz, ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustaz, macam bicara. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah.
望在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在PAL TV memang punya kita。Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencanyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencanyo bikin rame, bikin viral juga, langsung baik masuk ke di sini di PAL Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial PAL TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapor hal tersebut ke kami. Bener nian, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus PAL Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di PAL TV, memang punya kita. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video-video kertas kan PAL TV yang pertama kali. Luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV, memang punya kita.
Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditolong, titik saraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya untuk saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik totok saraf, namanya Sinseming. Belum itu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Pidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Pulau Dari Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya.
Minum kamu nih yo. Dari mana sih kamu bu ini? Bentar aku nih. Tiga rupa kursi mati rumah jeng popi. Biasa bae. Sadan jam ini. Lalamo. Biasa bae. Jo hiasan dalam lemari itu. Itu biasa. Dan Cino nih. Oh, biasa baik. Kemarin kan baru balik dari Cino. Dibelilah itu tadi kan, terakota. Yang terakota itu biasa. Biasa. Iya, aku nih dari rumah di tempat jadi, Pak, yuk kita nge-mall ke sebelah. Jadi kami ke sebelah Pal TV. Abis dari mall. Belanja apa? Udah kasih belanja? Habisin duit kecil lah. Maria, juga beli kompo. Beli Walkman ya. Bukan liburan ke mana tadi? Biasa, kemarin tuh kan aku dari Cino langsung ke Paris kan. Biasa. Abis, makanya beli-beli kristal-kristal ini kan baru aku dari Paris kan. Kemarin kan kristalnya warnanya warna kuning kan. Itu sudah aku ganti. Iya. Yang itu kan dari Cino kan. Itu dari Amsterdam. Nah rencana minggu depan aku udah berangkat lagi ke Mekah. Biasa. Nah, gitu kan. Yo namanya, yo jalan-jalan lah ya. Sebulan tuh bisa 4 kali ya keluar negeri. Cicipi makanan aku ini. Udahlah itu. Ini banyak disiap-siapin loh. Cuma kemana-mana libur tuh masuk. Biasa. Oi, saya. Gapo? Casan HP mana ya? Itulah kalau balik liburan kan, tas itu kan bercecer-cecer. Yang di lantai 4, ditaruh di lantai 4, di sebelah kunci helipad kita kalau kita pergi ke Swalayan itu nah. Aduh, cek baik. Di lantai 4, di sebelah kulkas kita yang 5 pintu, di sebelah deket kunci helipad. Ditaruh di situ lah, cari baik ador casan. Ya, biasa. Kalau habis liburan kan berantakan rumah. Ya ditunggu oleh-olehnya Iya. Ditunggu oleh-olehnya. Ada tamu. Sayang, gunting di mana ya? Gunting. Maaf ya, bentar ya. Bentar ya. Biasa baru balik liburan ntar ya. Oh Tuhan, kau dan kesalahan kau nih. Dak kata dah langsung mandiri rasa kue. Percuma baik. Laku rapi ke sampai lantai 7. Sekarang kau lagi gunting. Tadi kau jadi baju, sepatu, segala kau tanya. Ya? Ingat kelak, kalau lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Ya? Lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Nah, mak manu kau bayang kelai, kau bayang ke. Kalau aku nak katik lagi. Nah, mak manu menakut nak katik lagi. Hidup kau. Ya? Taruh kaki kau, ingat kalau nggak barang tempatnya. Nah gunting itu di situ nah. Balik lagi ke tempatnya. Nah, biasa. Repot nih kan, biasa kalau kan balik liburan saya itulah memang kececeran. Kan itulah rumahku nih. Manjo repot. Repot nih ya lah tojo babu aku di sini masih repot. Jadi satu lantai satu babu. Tetap yo. Lagi lu. Apa lagi? Lakban di mana ya? Oh ya dah kau nih gak ngerti-ngerti. Baru tadi aku inget ke lah bertanya lagi. Biasa nih kau nih. Aku tukar cinta itu ada kayak gitu. Udah biasa. Buntul ini. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang.
Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Maria, sini gudai gak batu Maria. Oi, ngapa Kang? Ngapa? Maria, uji jemur kita di dusun tuh kawin ini lagi mahal. Di dege kabar nak panen kawin di dusun? Ay, lemak lagi tuh jalan-jalan baik. Palembang dusun. Udah. Maria, nih odong-odong tuh lah kabar nih Maria. Ya dulu Kang, itu ada penumpang, kita urusin dulu, Kak Gebek bisa Hei, obat kemarin lo makan belum? Sudah. Lah bener obat aku kali ini. Tidak salah gambar lagi. Pagar alam! Jauh! Pagar alam, Hai, cepatlah kau ini. Kau tidak usah kau ngambek-ngambek, kita ini mau jalan-jalan, Fani. Bapak kau ini sudah keringetan, Palembang ini panas sekali. Sekarang kita mau ke tempat yang sejuk, kita mau ngelihat yang gunung-gunung, yang
kebun-kebun teh, sejuk mata, sejuk di badan juga. Di Palembang ini panas. Jadi kita pergi ke Pagar Alam. Jauh kali lah Pak kita ke Pagar Alam. Aku pun gak biasa di desa-desa kayak gitu. Pulang ke Medan saja lah kita. Kau macam mana pula kita ini, kalau ke Medan itu jauh. Mending kita ke Pagar Alam dekat Palembang. Cuma 8 jam. Alamak, 8 jam? Iya. Apa perjalanan lah nanti aku Pak. Sudah. Kau tak usah banyak macam kau. Langsung nanti di jalan kau tidur saja dalam mobil travel ya. Ayo, kita pergi yuk. Pagar Alam, Pagar Alam. Baju, Pagar Alam Pak. Pagar Alam, kita mau ke sana ini. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria. Masuk Pak. Pani, hebat kali driver kita ini, bisa tahu kita orang Batak. Punya jurus apa-apalah itu. Pagar Alam, Pagar Alam. Pagar Alam yuk, Pagar Alam. Pagar Alam yuk. Kang, gak ada penumpang lagi Kang. Taruh mana? Batak ke tengah Maria. Batak ke tengah. Ya sudah Fani, kita langsung ke belakang saja. Ke tengah, kita ke tengah. Tengah. Pagar Alam, Dek. Pagar Alam, Dek. Pagar Alam nih. Kang, ada penumpang lagi. Sudah penuh. Barang-barang ke taruh mana? Penuh. Batak ke Pucuk. Batak ke Pucuk, Pani. Apalah siapa ini? Kurasa ada apa-apa ya siapa itu? Tengoklah, kalau masih diapa-apakannya kita, kuapakan siapanya itu. Cakotnya. Alamak, betul pula kau. Ya sudah, coba kita tanyakan saja sama drivernya ini. Bang, abang driver, sini kau, turun kau. Aku mau ngomong sama kau. Kau masalah apa lagi nih? Maria, macam mana pula kau? Tadi kau bilang Batak ke depan. Aku ke depan sama anak aku Fadi ini. Kau bilang Batak ke tengah. Kami ke tengah juga. Kemudian juga kau bilang Batak ke atas. Kau lihat di atas ini, tidak ada kursi kau. Macam mana pula kau ini? Salah sangko itu tuh, Kang. Jelas ke baik. Maaf bang, abang tuh salah. Uji bahasa Jember kita tuh Batak ke tuh dibawa bang, bawa. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria, Batak ke tengah Maria, Batak ke pojok. Maria, tak kau jelaskan Maria. Mau aku cek kopi pati pindah dia mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Yuk kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas
karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Aduh, lah 2 bulan jualan di Jakarta, mak inilah. Tapi tidak apa-apa lah. Kalau aku jualan di sini di Jakarta kan kayak kalau banyak duit, deket-deket lebaran balik aku nunjuk orang tua aku. Cuman sarunian aku nih ngomong bahasa Jakarta nih, agak terselip. Dak kado jadi dak kada. Tambahi agak lo. Saruigo jadi saruiga. Mak mano jadi mak mana. Ya arah lah ke sarona. Sudah, lanjutlah. Pempek. 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 Nah, minumlah kopimu ini. Wah, terima kasih ya. Wak, lapar kali lah aku. Enaknya kalau kita makan-makannya itu. Punya aja kita. Hello, ini udah dari tadi lewat scroll-scroll media sosial, isinya tuh makanan semua. Iya sih, pengen ngemil jadinya. Mana coba aku tengok. Nih. Wait a minute. Kamu kan dari Medan. Makanan tradisional Medan itu apa sih? Penasaran aku. Mamaku sedia bikin Ambon di rumah. Enak kali loh.
Bika Ambon? Ambon? Bukannya Ambon jauh. Bukannya kamu orang Medan. Kok Bika Ambon? Jadi Bika Ambon tuh dari Medan apa dari Ambon? Iya, namanya Bika Ambon dari Medan tapi apalagi tulangku suka kali itu makannya. Tulang? Berarti Bika Ambon tuh bagus dong buat tulang. Cocok dong buat aku yang mau jadi model ya kan? Berarti bagus, berarti aku harus makan Bika Ambon tiap hari dong. Tulang itu bahasa Medannya paman, jadi tulang itu paman. Oh. Ya udah, jadi kita mau makan apa ini? Gak tahu, bingung juga aku. Pempek. Apa? Kau dengar itu suara orang jualan? Oh iya, jualan pempek. Penasaran aku. Ayo kita cobain. Ambil piring, kita makan pempek aja. Daripada kita pusing ya kan? Makan pempek. Pempek. Ya Allah, panasnya. Pempek. Bang, pempek bang. Ah, belum ambil pempek. Belanja. Yo, pempek. Wih, besar rumah ini. Pempek. Nah, pempek yuk. Silakan Kak, ini pempeknya. Bang, ini pempek asli Palembang. Iya Kak, Bang, ini asli Palembang ya? Ya Kak, ini pempek asli Palembang. Kak, tahu nggak? Kalau di Palembang itu nggak ada pempek asli Palembang. Cuma ada di Pulau Jawa. Loh, kok bisa Bang? Iya, karena kalau di Palembang itu asli semua pempeknya, nggak ada tulisan pempek asli Palembang. Tapi kalau di Pulau Jawa itu tulisannya pasti asli Palembang. Ah, bisa aja Bang ini. Iya lah, bisa aja Bang ini. Udah lama jualan di sini? Aku baru merantau 2 bulan sih Kak, tapi masih susah loh bahasa Jakarta. Agak keseribit-seribit dikit. Seribit apa? Apa seribit? Itu loh. Gak connect maksudnya. Gimana Kak rasanya? Asoy Bang. Asoy. Asoy ya? Nah, Kak Asoy. Loh, kok dikasih plastik Bang? Kata kamu tadi asoy. Asoy Bang. Asoy. Ini asoy. Lah salah pule. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi.
Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi. Kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Woi, lemaknan oi, jalan-jalan spesialis emosi nih. Buat apa nih, Cak? Bukan kentut ini. Busuknya kan? Mari ya tahu ya. Aku kentut. Tidak lah ya. Daniel Kalina. Ay, basing bae. Mana lu aku kentut. Asing tuh nakali. Daniel, jago mulut kau Daniel ya. Aku nih princess. Mana ada di bucu bumi ini princess kentutnya mambu. Lah, laju. Siapa lagi yang bau Cak ini? Apa hantu banyu ini? Siapa lagi yang bau Cak ini? Apa hantu banyu ini? Nah, aku terus yang salah ya.
Iya, di rumah. Bawain apa? Mau apa ya? Pasti nggak? Saya yang beli ke itu. Oh. Iya, mau. Ini aneh, asik. Sayang, jangan apa-apa ke sini. Ya, aku tunggu ya. Ada ibu di rumah. Wah, apa kate? Ya sini lah. Bawain ya. Makasih sayang. Dah, geram aku. Coba kau. Kumis aku planter kayak kau. Dah sayang. Iya, cepetan dong kesini. Iya, bawain ya makanan tadi ya. Oke, dadah sayang. Sedang aku. Ya, lagi ngapain? Telepon. Dengar kau tuh cak manggil ke sayang. Siapa sayang? Mana fotonya nih Maria? Nina, di jangan baru. Masih anget-anget ya. Sayang manggil. Iya, panggil sayang dong. Kau tuh masih kecil. Lah belinjangan, lah panggilan sayang. Aku ini lah tua. Lah lama kawin dengan wak abah kau tuh. Tak pernah tapi aku ini dipanggil sayang. Iri, bilang bos. Hai. Ini apa ya, Bah? Lagi baca buku. Tadi apa? Bah. Bah. Boleh nanya nggak, Bang? Nanya apa? Enye. Bah. Kan kita nih lama baik kawin, baik. Bah. Jadi? Abah tuh tidak pernah nih manggil aku nih dengan panggilan mesra. Manggil sayang, sayang. Maria tuh. Baru udah tuh cewekan belinjangan. Panggilannya malah sayang, Bang. Oi. Omongin dengan Maria itu, jangan banggai gue dipanggil sayang. Pempek nyampak ke tanah lagi dipanggil sayang. Berarti tidak? Ini juga Oi Lur, dari tadi aku jingok-jingok kau nih lesu, gelisah. Cak ada masalah itu cerita coba. Jadi cek ini kok. Masalahnya tuh, aku nih nak nikahi cewek kok. Nak nikah? Nak nikah kan harusnya happy, senang. Ngapa kok cek ini? Nah, aku tadi dengar ada yang cak nak nikah. Siapa nak nikah? Aku yuk nak nikah yuk. Aku saya udah nikah. Mendingan kalau aku mikirin. Ngapa bening? Nak nikah tuh kan seneng. Nikah harusnya seneng. Kau cerita sama kami. Ada masalah apa, Yan? Iya, apa yang baca dibantu. Jadi cek ini ya. Dia nih nak minta mahar sesuai namanya yuk. Gampang. Cak aku? Iya, Amal. Kau tinggal Amal kau langsung. Jadi siapa nama tuh? Cak kau berat Nian? Jadi cek ini yuk. Namanya tuh, aduh, berat Nian. Iya siapa? Ngomong. Iya. Namanya nih Intan Permata Berlian. Apa?
Intan? Intan Permata? Berlian? Aduh. Sudah ya, cari pin lain ya. Udah ya, janda banyak. Cari yang lain. Woi dah. Mana Daniel ini? Jam berapa nih? Katanya nak ke rumah. Apa leh? Ay. Caknya lagi pening kawan tuh kujing-kujing statusnya galau terus. Pening terus. Ini no terakhir no. Status Daniel ini. Foto langit aduh kuat pula. Ay, berat caknya masalah kawan nih. Ngapa leh? Ya sudah aku tunggu bela. Mana tahu cerita dia kan. Oi, dah. Aku tunggu-tunggu dari tadi. Baru datang juga. Ngapoi, cak kusut nih anda datang ini, oi. Aku ini lagi banyak masalah kan. Banyak masalah? Masalah apa, oi? Rumah aku kebanjiran. Rumah kebanjiran. Motor rusak. Motor rusak. Oh ya Allah. Apes nih nasib kamu nih. Jadi cak mana jadi? Cak mana cerita nih? Apalagi masalah kamu cak beratnya nih? Beratnya nah kan. Pecah nasib tuh bertubi-tubi nih ujian tuh kan. Oi. Tapi emang itu motor tuh rusak. Nah, terus cuman ya sudahlah Nggak lemak kan aku nak ngomong. Ngapo? Aku nih nak berasan. Berasan. Oh, dah. Tapi emang wajar, bro. Cak itulah memang hidup nih. Namanya dia dikasih ujian tuh siapa tahu naik level kakek. Jadi mana apa dia berasan kita nih? Ngapo? Berasan duit 5 juta kan. Berasan duit 5 juta. Untuk bener ke motor itu noh. Mangko pacak pegawai aku nih. Oh, iya. 5 juta? 5 juta. Butuhnya kan? semua itu? Iya. Nian kan? Aneh. Nah, masuklah. Berapa nomor ATM? Nomor rekening? Coba. Ini ya. Dah. Laku transfer, aman. Itulah, oi kan. Ya sudahlah. Nggak nyangko nian kan aku. Ngapo? Kau nih lah bantu aku. Oi, aku kasih tahu duit 5 juta atau apalah arti bagi aku untuk persahabatan kita ini. Bagi aku persahabatan kita ini penting. Aku inget nian, kau tuh galak mantu aku dulu kita sehidup semati, semakan sepiring segelas, walaupun beda mak ya. Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudaraku dewe. Ya, 5 juta, oi. Demi kau, udah apa-apa aku bantu. Nyesel aku kan, nyesel. Nyesel ngapa lagi pula? Lah aku bantu juga. Ngapo? Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi tak 10 juta. Woi. Maksud kau? Nah 10 juta tadi? Dan 5 juta? Woi. Ngampu, waktu namanya esai. Laku transfer, aman. Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudara kedewe. Ya, 5 juta, woi. Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi tak 10 juta. Ngapo tadi tak 10 juta. Ngapo tadi tak 10 juta. Ngampu, waktu namanya es. Kau nih anda?
Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Kalau tanggal-tanggal semua ini nih, Bu Kos pasti dateng. Ayah dunian, Cek. Kamu adu duit belum? Aku belum adu, Cek. Kamu apalagi aku. Lagi dalam buntu nian. Ini bisnis gitu nih, Cek. Bisnis lagi kacau. Cek mana? Wih, Nggak tahu, aku juga lagi buntu nian nih. Ayah belum dapat kiriman pulau. Nak minjem dengan siapa lagi nih? Minjem dengan Cek Eka jauh. Nak minjem sama waya-waya lagi jauh dulu. Cek, aku main slot, Cek. Kau nih, slot. Nggak kata itu. Awalnya buntu, nambah slot. Dan duit lebih main itu. Cek, manjang. Dek, kayak dek, kalau seandainya dibayarnya oleh anak kos mama di situ duitnya, kayak mama beli ke sepeda, tak ada. Sepedanya yang baru, galak ada yang... Oh, jadilah yang bekas-bekas, pakai iupnya, jadilah. Tadi kamu sepeda ya, tunggulah sini, kita balik dulu mama sini.
Itu gari dulu Cik Maria. Iya. Ngomong apa lah ya dengan Bu Kos ya? Sumputan mah ya. Sumputan. Maria. Oh, Maria. Bisa. Daniel. Oi, Daniel. Maria. Oi, Maria. Ya, Bu Kos. Bisa? Oh, bisa. Ya, Bu Kos, ya, Bu Kos. Nah, ada orangnya. Jika kamu dak katik dari tadi tempat pakai. Buka dulu, coba. Apa kabar, Maria? Baik, ya. Iya. Daniel. Iya. Mana anak nanya? Lah anak 2 bulan belum bayar kos. Mak mana bunyinya tu ceritanya tu? Nah, jak julaan. Masuk juga gut sedikit kamu. Bu pacak mayar, Bu Kos. Buntu. Cik Maya buntu. Bisa? Sama buntu. Daniel? Buntu Jadi kalau kamu buntu, kalau kamu makan apa sais lagi? Oh, kalau soal makan ya makan. Iya, masih pacak kami makan. Makan, Bu. Banyak berarti kiriman mak di rumah. Di dusun sana. Makan apa coba? Tidak juga sih kiriman, tapi kalau soal makan. Makan apa? Aku makan ayam kecap. Kau bisa? Aku makan soto. Daniel? Makan rendang, Bu. Good kamu nih. Berapa nih sampai bulan dapat kayak gini? Si ayam kecap, si kok soto, si kok rendang. Perbaikan gizi nih. Ibu Kos melok kami makan, Peh. Ayo, Bu. Apa nak ajak makan? Ayo, Bu. Ayo. Makan juga, Bu. Ayo. Bu, duduk dulu makan itu, Bu. Ibu, Duduk dulu, Bu. Inilah yang kami makan, Bu. Mana yang uji kamu nak ngajak makan ayam kecap, soto, rendang tadi mana? Aku ayam kecap. Ayam kecap? Aku soto, Bu. Hah? Soto? Aku rendang, Bu. Oh ya sama, ini gebos, ayam kecap, soto, rendang tuh. Oh itu Han, buntu nih Han, anak kos aku nih. Satunya yang selalu mengerti aku. Nah, lagi lu kamu. Ya, nah, kamu nyanyi lagi lu. Wih, mantap ini. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, Nanjo, Kak. Ya. Itu rumah Muhammad Hidayat bukan? Oh iyalah, itulah rumahnya. Benar. Iyalah ya. Iyalah, benar. Makasih, Kak. Yuk. Pak Dayat, paket. Kak, jangan dulu kamu. Oh iya. Cek, aku Dayat. Cek. Oh ya. Pemaknan sambil lupa gitu. Kakak Dayat? Iya, ini. Ngomong Kak dari tadi, jangan ngolak ke budak kecil. Baca, lagi lemak, lagi makan model ini nih. Oh, mau kasih, Cek. Foto dulu, Kak. Oh, foto? Iya, Jadi? dokumen aku ya. Ah. 1, 2, 3. Lemak cak yang foto galak juga. Jadi go. Ah. Aku galak juga foto. Jadi juga. Kau, ayo. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi, Cek. Rame-rame. Rame-rame gitu, selfie, Cek. Ayo. Selfie. Iya, rame-rame. Jadi juga. 1, 2. Siap. Tolong terima kasih. Yo, Bayu. Makasih, Cek. Kasih ya. Yo, Bayu. Makan, Cek. Jadi juga. Modal 2 pakai mie. Dan bayar kakak ini kalau. GPL ya. Jangan pakai lama. Tak baca diajak basa-basi budak ini ya. Senianan.
Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencanyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali. Atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencanyum bikin rame, bikin viral juga, langsung baik masuk ke di sini di Pal Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nih, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV, memang punya kita. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Dah, tutuplah pintu ya. Jangan lama-lama kakak tuh pergi. Iyo, kakak dengar baik ke depan sini lah kakak. Iyo, kita kan baru pindah di sini. Katik kawan adik nih. Iya, enggak apa-apa. Ditutup be pintu biar nak katik mau masuk lagi. Iyo. Ya, kakak pergi be. Dengar be kakak. Jengok tetangga gitu. Betul. Kak, romantis nian. Dibuka ke pintunya. Ya, Tanggo baru. Ya, mari Mbak Luan. Kak, aku perhati ke berdua itu romantis nian, Kak. Jengok lah. Setiap dateng, nggak usah dijingokin. jengok dulu. Setiap dateng nah dibuka ke pintu dari lakinya. Romantis nih ya. Panung rame bae bilang. Kate kemarin cak itulah, hari ini cak itulah juga. Mana ada di depan wong bae. Jengok kak, dibuka pintu nah romantis nih ya. Galak puluh adek. Itu tuh depan rame bae dia tuh cak itu tuh. Udah kakak ini pe lah kak gitu sampur ya pe. Tetangga puluh, tetangga baru. Bae bilang. Ya payo kak, ayo Aku lagi ngechat mbak ini. Payo lah, kapan lagi ngobrol dengan tetangga? Tinggal ke dulu. Misi cek. Oh iya. Iya. Ini tangga baru ya? Iya, baru pindah sebelah. Kapan pindah? Baru 5 hari pindah di sini cek kami. Tapi ya, aku jingok-jingok dengan laki aku dari kemarin tuh cak romantis nih cek berdua ini. Lama kalian nikah. Oh iyo, kalau cek nih masuk 10 tahun piye kalau tidak salah piye? Iya, 10 tahun. Oh lama kak ye, iyo.
boleh lah ya. Lala mau nikah masih romantis aku jingoi. Nah, laki aku nih Manado ini keluar mobil lagi dibuka ke pintunya. Oh iya. Romantis nian. Apa dia resepnya, Cek? Oh, jadi dari kemarin tuh nyingoi Cek dibuka pintu terus. Iyo, pengen lah pulo aku nih. Laki aku di Manado romantisnya. Padahal kami di pengantin baru. Nggak kate romantisnya. Ini pintu dibuka Ica itu Kak harusnya. Iya, kami ini kan memang setelah 10 tahun piye gitu nih nikah. Cuman dibuka ke pintu nih baru 3 bulan terakhir ini. Nah, kira-kira apa dia Cek itu tuh? Sangkan bisa Cek itu tuh 3 bulan terakhir ini. Apa dia resep rasionya? Galak pulo aku nih di romantis ke. Oh, itu resepnya tuh sebenarnya udah kate. Cuman ini apa? Mobil nih acak dibuka dari dalam pintunya. Allah, aku pikir romantis nih. Acak dibuka dari dalam. Aku pikir romantis dibuka ke pintu. Aida, di mana lah? Panas pula ini nih. Telepon dulu Bella. Oh, lah di mana? Lamonian. Aku tidak biasa di panas-panasan cak ini. Oh, lah nyampe. Oh, itu nah, ya sudah. Lamonian jemput tuh. Aku tidak bisa panas-panasan. Nah, ini kaca terbuka. Siapa berkaca ini? Kursi ngapa mundur dia nih? Bisa kan aku cuma duduk sama ini. Nah, ini pula jepit rambut siapa? Aida. Apa saya mati? Kan biasanya kalau aku masak harus dingin. Ini lagi tisu-tisu beramburan. Aida. Ini lagi bawa apa dia? Apa ini beda? Aida, siapa yang habis duduk sini nih? Woi Mbak. Ini nih taksi online. Cak mana Mbak nih, astaga. Lagi aku dah. Oh iya, maaf ya Kak. Ya sudah langsung jalan deh ya Kak. Sesaat lagi, Waebok. Acara ini didukung oleh Ada apa? Warung ini rasuku makin hari makin banyak nyamuk. Sampah berserakan. Kau nyaga warung tuh kate amban. Disapu okan warung ini nih. Bukan, kau kan tahu di warung ini banyak komunitas-komunitas yang nongkrong. Iya. Kalau ini kotor, mambu, iya. bau, Iya. mano. Iya, kamu tuh kalau banyak nyamuk nyemprot, obat nyamuk bukan pewangi ruangan. Oh iya. Galak-galak. Iya. Ya pasti ya kita bertemu lagi pemirsa Iya. di program Warung Waebo yang pasti dengan Cepop. Ya ada juga Ceokan ya. Jadi ya inilah warung kami, alhamdulillah sponsor-sponsornya ya. sudah nambah juga. Wih, Masya Allah. Jadi aku nyingok kemarin ini ada 5 dos di belakangnya. Iya. Ngapa sekarang ku cek ada cuma 2 dos? Kemana 4 dosnya lagi? Ya, harusnya kan 5 dos. Di Iya. mana 4, ngapa 2? Ini Mac Rupal TV ya itu lah sudah. Ya di mereka tuh lah. Tapi aku seneng sekali ini susu ini kan. Yo. Ini susunya enak ini. Betul. Yang olive milk ini
sama wong lokat ini kamu harus Asli. tetap di rumah guys, karena wong lokat ini untuk kita panas dalam. Ah. Jadi kalau yang ini jangan kamu tanya lagi air pote ini. Sudah air pote ini sudah ada pacak lagi di Katakenyo. Selagi ada pabrik Alpawan ini, ada juga Paltipi. Iya betul. Sponsor abadi. Terus ada juga kita diabetasol goyang life kan? sweetener Agak, ya. agak goyang-goyang. Ngapa goyang? Air putih. Nah, yang Terus ada pasti tisu juga Montis jangan ya. lupa kamu stok di rumah pakai Montis sayang ya. Betul. Jadi ini sponsor memang sponsor pilihan. Kalau misalnya kamu nak gula ini lain Iya. kamu. Jangan kamu ubah-ubah lagi. Iya. Karena ini gula untuk kesehatan, bukan untuk kesehatan ya. Bukan kesehatan. Untuk kesehatan bukan kesehatan. Pokoknya kan aku udah galak nyingok warung ini kotor ya. Iya. Nah, itu besi apa tuh cancang di situ? Mano. Aku udah demenian ada besi di sini. Kan laku kata ke ini pastilah gawe Maria kemarin. Ini gawe Adonan Maria. bulok besinya. Abis Adonan jago parkir nah ya. Boleh nih harusnya ini. Jangan cak itu kan. Bukan malah dapat cak jingok tiba-tiba. Iya. Yo sudahlah cak tejo ke yang penting sekarang kita nyambut tamu dulu. Nah, yang kata kawan-kawan kau komunitas kamu datang tadi jadi. Aduh jadi sudah ku WhatsApp. Kau lap lo meja tuh. Sudah laku lap galau pakai kanebo sudah aman cek. Agak omong ke kawan-kawan kau. Kenapa? Agak banyak sedikit beli belanjaan kita nih warung kita nih. Ini dari tahun 1984 sudah. Laku-laku Boleh. Telepon lagi kawan kau datang. Sudah dengar lagi datang ini. Komunitas kita apa itu? ada komunitas dari Scouts ID Palembang, cek. Oh, apa dia Scout itu? Komunitas Vespa. Wah, rame berarti ya. Komunitas Vespa. Tahu deh motor Vespa ini lagi booming, lagi hits nih kan? Iya, dan everlasting pulo, cek. Kau bahasa Indonesia siapa yang udah ngerti? Aku ke Cara baru balik ke Jakarta. Jadi kamu tuh nggak kuawa? Iya, nggak kuawa kalau nggak ngomong bahasa Indonesia. Orang ya. Jakarta sama cek wong Sekayu. Mau kemana? Dah, sikat lah. Itu. Oke, ini dia. Ini bentar lagi ya sudah nyampe nih. Ini ada Dedek, Ketua Scouts ID Palembang. Ada Wapet, anggota Scouts ID Palembang. Sama Kuku, anggota Scouts ID Palembang. Oke, nah ini dia. Waalaikumsalam. Duduk. Ini pasti Wapet. Aku apa Wapetnya aku hafalnya. Sehat. Nah, duduk. Diatur. Ada yang di depan. Nah, ada yang di ujung sana. Selamat datang di warung Wak Ebo kami ini naik. Kamu kejingok lah di sini. Paling lemak nongkrong di warung Wak Ebo. Segala komunitas itu nongkrong di sini. Es teh manisnya 175.000. Nggak terbayar ya. Nah, itu tadi. Iya, oke. Nah, jadi dia ada Scouts ID Palembang. Sekali lagi ada Dedek sebagai ketua. Ada anggotanya, ada apa nih? Wapet nih aneh. Wapet nih aneh. Nah, aku bahasa Inggris kecak keren nih kan. Wafet kan nggak mungkin kan. Jangan Wapet. Kau tuh dari Jakarta, baru seminggu kalau liburan bukan kau dari Paris. Wafet. Sama Kukuh juga. Ya, oke. Jadi sebenarnya kita mungkin kalau kita ada ini Cek, kita sering nyingok mereka nih di event-event. Betul. Ya kan? Ya jadi kita udah kalau Wapet dia hampir minggu aku. Jobnya di mana-mana kalah job aku. Sering melihat mereka di event-event juga ya. Oke, mungkin boleh kenalan lebih lanjut. Boleh. Silakan ke dari depan dulu ya. Dari kenalan Wapet sama dulu, pemirsa. Kuku baru ke Dedek juga. Halo silakan. pemirsa Warung Wak Ebo, saya Wapet dari Scouts ID Palembang. Oke. Aktivitasnya Kak Wapet ngapain bae? Sekarang ini. Sekarang Iya. Main musik. Ya. Oke. Itu dia ya. Lanjut. Silakan. Halo, nama saya Kuku dari Scouts ID Palembang. Oke. Kuku nih kalau kujingok-jingok mirip siapa? Pecak vokalis. Siapa? Mungkin kan. Oh, Andre Lani. Kira kapan kan? Jadul nih. Capot kemudian kok ngapus sih Agung ini. Kuku Lanjut belum. Aktivitasnya apa Kuku? Kuku sekarang kerja palingan Kak. Oh, gawe ya. Kerja palingan baru sekali-sekali main ke bengkel. Sama teman-teman Scouts ID. Iya, oke. Siap. Nah, silakan Pak Wo-nya nih, Pak Wo. Halo. Dengan Dedek sebagai baru menjabat sebagai ketua, tadinya Wapet ketuanya. Karena Wapet ada Kuawo lagi sudah ya. Wapet lagi banyak kesibukan jadi diserahkan yang muda-muda dulu. Oke. Jadi Dedek baru menjabat sebagai ketua Scouts ID. Iya, betul. Jadi pemirsa tema kita ini dari Kopdar hingga touring ya, keseruan tanpa batas komunitas Vespa. Betul. Nah, mungkin boleh cerita nih untuk Scouts ID ini kapan terbentuknya ya dan sekarang juga anggotanya totalnya berapa juga? Silakan. Kalau untuk terbentuknya itu tanggal pastinya itu ada tanggal pasti kok kalau tanggal pasti ya kalau bulatnya tanggal 17 Oktober 2017. 2017. Oke.
Oke. Total anggota ada berapa sampai detik ini? Kalau sekarang ini 30. 30. Palembang Bay itu ya? Hah? Palembang Bay. Palembang Bay, benar. Atau bisa udah ini gabung misalnya Sumsel, aku ada keluarga di Lahat, nak Melo, misalnya punya Vespa gitu. Sebenarnya bisa Bay, tapi waktu ketemunya agak susah kayak kalau misalnya. Iya. Karena juga sibuk masing-masing Iya, tadi. Ya. betul. Oke. Nah, tapi memang awalnya apa ini cerita kok bisa ini jadi Scouts ID? Berawal dari ngumpul biasa atau cak mano itu? Mungkin dari Wapen Mungkin dulu sebagai mantan besar. Senior. Senior lah, Dari lah beruban cak itu nah senior sudah beliau ini. Ya mungkin dulu 2017 itu awalnya ngumpul cuman ini apa kawan-kawan lamo, kawan-kawan permainan lamo yang kebenaran punya Vespa. Jadi saling ngubungi, saling ajak, sudah ngumpul riding bareng sampai akhirnya ya banyak yang ikut, banyak yang merapat. Baru akhirnya ya yang di Oktober 2017 itu akhirnya sudah kami jadiin klub baik. Jadilah Scouts ID tadi. Jadilah Scouts ID. Nah, boleh tahu nggak syarat untuk masuk di Scouts ID ini selain punya Vespa apa Bay syaratnya? Udah kate sih syaratnya. Ya. Sebenarnya kami itu kalau perekrutan anggota itu memang tidak ada secara massal ya. Oh, tidak brutal ya. Tidak brutal. Masif. Jadi selama ini kalau ada kawan-kawan yang pengen gabung, ya gabung dulu. Gabung, ikut kegiatannya. Kalau emang ngerasa cocok, yo nego-nego bae. Oke. Bisa jadi member. Oke. Nah, ngomong-ngomong masalah member ini nih. Kalau untuk jadi membernya tuh cak mano? Apa ada iurannya? Apa harus ngumpul seminggu sekali di base campnya? Apa cak mano? Apa harus kau di rumah tidak boleh ngabak bini? Mana misalnya? Syaratnya sebagai ketua baru. Jadi member itu ya yang pasti ada motor. Masukan ada motor itu benar. Ada motor dan motornya Vespa. Harus Vespa. Motornya Vespa. Vespa tahun berapa pun? Tahun berapa pun, mau klasik, mau matic juga baru, bisa. segala macam juga bisa masuk. Terus ya itu ikut San Mori. Nah, ikut San Mori itu kan biar kita bonding kan antara satu. Nanti pas sudah bonding itu baru kepikiran, kayaknya aku mau join nih, seru nih, asik nih. Biasanya sih dari kumpul San Mori dulu. Baru ini dia mau tertarik mau ikut. Oke, jadi emang aktivitasnya banyak ngumpul tuh San Mori, ngumpul konvoy kemana-mana, itu kan ya. Oke. Nah kalau sejauh ini nyingoknya mungkin aktivitasnya selain San Mori tadi apa lagi dek? Kegiatan dari kawan-kawan Scouts ID ini? Selain San Mori ya yang rutin tahunan itu tuh touring. Iya, touring. Kadang setahun sekali, kadang setahun 2-3 kali gitu. Terus ya yang sering juga tuh baksos. Baksos juga dong. Baksos. Oke. Itu di bulan Ramadan ataupun biasanya di akhir tahun kan karena mau nyambut tahun. Baru itu ada baksosnya atau sedekah. Oke, aku juga di profil IG kamu tuh ada ini juga ya? Kajian juga ujinya? Kajian. Iya, ada juga. Menghadiri kajian. Lebih ke bukan pengajian. Bukan kajian, menghadirin. Jadi kan kadang ada komunitas Vespa yang atau juga komunitas motor lain yang undang. Subuhan itu kan. Paham. Undang ada kajian. Ya, jadi datang dari kawan-kawan Scouts ID. Oke, iya karena ada juga komunitas motor yang memang dia ngarahnya ke sana. Jadi dia tikumnya subuh. Setelah subuh baru riding. Betul. Biasanya cek itu juga ya. Tapi kalau untuk di kota Palembang ini Dewe, kalau untuk komunitas Vespa nih ada berapa banyak klub sih kalau boleh tahu? Banyak nih? Banyak, lumayan banyak. Tapi caknya yang paling ininya caknya Scouts ID ya? Paling apa tuh? Ya maksudnya yang hits. Kau penjilatnya, kapan datang Scouts ID, kau puji Scouts ID. Bukan, maksudnya yang kapan datang Scouts ID, kau puji orang lain. Ya banyak, tapi maksudnya yang caknya hits sih Scouts ID caknya. Karena ya tadi gue bilang banyak kawan-kawan yang kita kenal lah cak itu. Cak itu caknya. Karena ada Wapet tadi. Ada Wapet. Bacanya. Kuncinya Wapet tuh lah pokoknya ya. Wapet ada depan itu rame lah itu Scouts ID. Sebenarnya kami itu karena kami punya jadwal rutin 1 bulan 2 kali. Jadi minggu pertama, minggu ketiga itu kami San Mori. Nah, jadi kejinuan ada terus. Sementara yang lain mungkin sebulan sekali. Sebulan sekali juga belum tentu. San Morinya kemana, Bay?
San Mori itu kita tikum di satu titik. Di mana tuh? Di ini apa di Demang Lebar Daun. Oke, Demang Lebar Daun. Base campnya tuh base camp. Bukan, base camp, pinggir jalan lah. Oh, Di mana kumpulnya deh. Di mana nyo Demang Lebar Daun, Dek? Di halaman parkirnya Dunkin Donat. Oh. Kau udah katik mau. Dulu bapak aku pakai Vespa dulu, tapi Dulu lagi jual, kan? Oke, di titik di Demang Lebar Daun itu Demang tadi. Lebar Daun itu tadi. Oke, Donat ya, depan Donat ya. Iya, depan toko donat. Iya. Nah, jalan riding dulu keliling Palembang. Kita riding keliling Palembang, finishnya di tempat ngopi, sarapan. Kadang-kadang ke Kayagung, kadang ke Kayagung. Tergantung kawan-kawan tuh lah. Yang paling jauh kemana? Iya, kemana paling jauh? San Mori, Bay. Kuku. Sun Mori kemana ku? Paling jauh ku? Paling jauh. Kita ke Kayu Agung. Prabu ya dulu pernah juga. Mati. Lumayan juga ya. Tidak ngapo kamu ada masalah. Jauh nih Sun Mori ke Agung ke Prabu. Biasanya kalau lagi kangen touring cak itu. Iya, Nah, kalau San Mori kayak itu ngajak mau ke rumah masing-masing apa udah dong? Ada yang ngajak? Boleh? Ada. Oh, boleh ada yang ngajak, Ada boleh. bawa anak malah. Ada yang pakai Vespa yang double itu enggak rombongan? Gimana? Oh, di komunitas kami enggak ada. Oh, udah katanya Dia ya. cuma sikoan itu, Bay. Iya. Oke. Kalau touringnya pernah kemana, Bay? Touringnya? Iya. Lumayan banyak juga. Terakhir kemana terakhir? Terakhir ke Makassar. Makassar? Wah, Iya. bawa motor itu? Tidak naik kapal. Iya, dia Ayo, maksud aku tuh kan dari Palembangnya itu sebelum naik kapal nggak motor kan? Iya, benar. Tidak kado pula si Kak si pajak berenang di laut. Iya, Nah, sudah kamu itu. Iya, oke. Jadi paling jauh ke Makassar. Iya, Makassar, paling jauh berarti ya. Iya. Makassar. Makassar. Ngadiri acara atau memang cuma sekedar Kalau yang touring bay? Makassar kami itu touring bay. Oh, touring bay. Kalau yang ngadiri acara paling jauh Vespa World Day Bali. Bali. Darat juga. Darat juga. Samo. Itu bawa motor juga? Iya, bawa motor. Itu tadi lah, kan bawa Vespa tadi. 2 kali naik kapalnya itu. Iya, Berarti kalau nggak Bali kan 2 kali naik kapal. Bakal Uni ya sama di ujung ya. Gitu ya. Aku jujur baik. Aku yakin mahal kamu naik motor dari Palembang ke Bali daripada kamu dari Palembang naik pesawat. Belum nginep Ya, hotel, tapi- ngopinya betul. 20 kali, makan 50 kali. Nah, Tapi kan seru-seruannya itu. Iya, Motor benar. touring juga rame-rame kan. Dan sudah disiapin galau, Cek. biasa Cak kalau itu. cak touring itu berapa hari? Berangkat? Minimal itu 6 hari minimal. Oh, Minimal marah 6 dengan hari. bini. Yo, nego. Ya itu urusan mereka lah pokoknya ya. Dan Cek Popi itu langsung main ke kalau laki aku. Bukan Cek Popi udah melo. Oh, Popi melo. Marah lakinya oke. Tahu. Aku yang nak touring, tidak laki. Iya makanya Cek Popi ini pengen melo touring Joni. Tapi memang ngomong-ngomongnya kalau ngomongin Vespa tuh Vespa ini punya daya tarik dewe ya. Banyak penggemarnya ya. Betul. Ada bingung ngapa lah seneng naik Vespa Saro. Geng. Kamu sampai kan. Vespa Lamu dia malu. Jangan salah, Vespa Lamu lebih mahal harganya kan. Betul, karena lebih keras ngentak rai gitu memang gak nyalainnya. Kompor lah mobil kamu dengan Vespa. Mobil penyot. Betul. Iya, makanya. Iya. Tapi kenapa mungkin masing-masing kenapa akhirnya kalian memilih Vespa? Kan cowok kan banyak motor lain. Iya. Contoh, motor trail. Motor yang Motor besar lah Iya, pokoknya. motor sport. Nah, kenapa kalian Vespa? Gitu. Boleh, Wapet dulu. Wapet. Kalau aku sebenarnya lebih ke yang pertama ya memorable ya. Zaman kecil itu sama bapak sering mondar-mandir tuh pakai Vespa. Oh, Cak Oka. Yang kedua mungkin karena aku emang seneng klasik bae. Jadi Vespa itu memang seneng klasiknya. Karena kan kawan-kawan main Vespa itu banyak macam juga. Ada yang racing, ada yang banyak urusan lah ya yang Vespa tuh ya. Ada yang linyeng kan. Kalau APDW punya berapa kok Vespa di rumah? Oke, kita lanjuti. Kita akan tanya. Lewat dulu. Iya, kita akan tadi kan ngejek aku bae Mas. Iya. Kakek kita akan bahas lanjut lagi dan tadi sampai di Wapet ada beberapa dalam ada yang ngomong. Kita banyak diomongin sombong. Iya. Kita tahan dulu, ada yang nak lewatlah dulu. Kami balik lagi setelah yang lewat ini ya. Acara ini didukung oleh
Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp33.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong kita. Promo iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal.
Acara ini Balik lagi masih. Pecah topeng monyet lah cuy ini. Balik lagi di program Warung Wak Ebo segmen kedua kita masih ada bintang tamu bareng dari Scouts ID Palembang ya. Oke, sebelum kita lanjut boleh cek di Instagram Scouts ID Palembang, cari baik. Sambil menetap buat mancing-mancing bersama TV yang punya Vespa, bapak mungkin ya, atau ya, gabung bisa ya. Mudah-mudahan nak gabung silakan baik. Betul. Ya. Tapi ngomong-ngomong sebelum kita ngobrol lagi sama tim-tim yang sudah hadir di sini ya. Kita nak ngasih informasi buat kalian galau-galau senam sehat ini masih kita tunggu untuk yang nak daftar. Ini pendaftaran gratis loh guys. Jadi ini gratis tentunya PAL TV ini bareng PMPB. PMPB. Ya. Spesial Hut Kota Palembang 2026 Minggu 21 Juni 2026 jam 5:30 pagi sampai dengan 11:30 siang. Sampai selesai lah ya. Hadiahnya ini ada 3 umroh. Banyak elektronik. Betul. Ya. Ada juga kamu bisa melok senam massal, zumba, senam disabilitas, hiburan rakyat, games, door prize, cek kesehatan, masih banyak lagi. Benar, ada festival UMKM juga dan di Stadion Gelora Jakabareng, Gelora Sriwijaya Jakabareng. Dan dapat ke tumbler eksklusif dengan menukar kupon di lokasi acara tapi kuota terbatas. Oke, Ciokan bisa daftar di mana bae? Bisa daftar pertama di studio PAL TV ya, Jalan Angkatan 45, Rukan PS Mall, atau juga di kantor PMPB di Jalan Nurdin Panji, Kebun Sayur, bisa juga. Tapi kalau anak muda di PAL TV bae, Cek ya. Ciokan, syarat daftar apa bae? Syarat daftarnya itu pasti ada KTP, follow IG, Facebook, YouTube dan TikTok PMPB. Itu bae ya, dan yang pastinya ayo buruan gratis karena hadiahnya luar binasa ya. Ciokan, si Kowong bisa mendapat berapa kupon? Ya, si uang tapi ini pokoknya gratis aja. Oke. Pas sekeluarga 10 bisa dapat. Kita tunggu yang nak daftar ya, pokoknya bismillah. Yang daftar kami doakan dapat hadiah umroh ya. Amin. Dan jangan lupa nih kita tunggu sampai hari apa Jumat ya? Sampai apa? Jumat. Ya pokoknya secepatnya lah ya. Karena secepatnya. lagi kita tidak tahu, mungkin lagi kita habis juga Alam-alam ya, namanya Tuhan yang ngatur. Kupon itu kan pikiran manusia memang, tapi takdir galau ya nentukan. Panjang, tiba-tiba ceramah ya. Kita lanjut lagi, Wapet tadi ada berapa total Vespa ini ada Scouts ID ya, iya silakan. Ini tidak apa-apa, sombong dikit Wapet. Wapet, tadi selesainya di Vespa, berapa? Ada berapa total Vespa di rumah? Ada 2 yang klasik, Siko yang Matic. Banyak berarti Tigo. 2 klasik Siko Matic. Yang sering dipakai yang mana, Kak? Harus dipakai terus gantian. Tigo itu. Ada rencana nak jual dah. Tidak Tibo. Oke, jenisnya apa Kak? Maksudnya klasiknya apa? Tipe-tipe kan? Ini biasanya kalau tipe aja agak mahal. Dia tak. Walaupun aku tidak ngerti ya. Aku yakin, Wak Pendek agak nyebutkan karena bininya lagi nonton. Kau tunggulah Mas sampai rumah. Yang mana kau sebut mahal Iya. Boleh kau Pet yang apa tipenya? Siko small frame ET3, Sprint S tahun 67 sama LXV. Oh, ini yang baru. Iya. Oke, tuh ya. Ini bangsa ngerti tidak bangsa aku nyari megang handphone, aku cari itu. Baca ngomong gue mahal ini kan baca. Uang rumah Wapet, dari sebut ke carilah harganya langsung buka di Google. Oke. Berarti Tigo itu harus dipakai terus-terusan. Iya. Entah dipakai aktivitas segala macam ya Kak ya. Oke. Kalau untuk ini kuku sama pertanyaannya kenapa milih Vespa dan motor lain dan juga Vespanya ada berapa yang dipunya? Kali dulu berawalnya tuh dari ngeliat guru punya. Kan dulu sekolah tuh SD tuh kelas 3 tuh ngeliatin guru. Bawa Vespa, bawa eksklusif tuh serinya. Kuliatin terus. Jadi setiap hari sekolah tuh ngeliatin Vespanya. Ngeliatin bobol habis itu. Bobol kunci. Ngeliatin begal. Ngelepas ban. Oh, lihat awalnya dari SD. Lihat gurunya Vespa. Guru cewek tuh sering bawa Vespa, sering nanyain, "Bu, Vespa apa? Motor apa sih?" Vespa. Jadi sampai aku gede tuh umur 17 tahun apa sampai 20 terkenang terus tuh. Akhirnya bisa bener-bener dapet yang warna yang sama. Sama jenisnya sama. Tapi bukan Vespanya beliau. Pada saat itu. Jadi dapat kebetulan sama warna, jenis sama segala macam. Karena jingonya itu terus. Pas terakhir itu juga bawa pas aku beli Vespa itu terakhir bawa ke rumah ibu guru saya tuh udah tua tuh. Ngomong, "Bu, Vespanya sama nih sama ibu kayak dulu." Tapi Vespa ibu itu masih ada? Vespa ibu itu udah ada. Oh, harusnya konjok dengan ibu itu. Tidak bisa. Ini salah satu hadiah dari saya. Nggak mungkin. Tiba-tiba. Itu Vespanya jenis apa itu? Jenis eksklusif 2 tahun 93 ya Pak. 93. Oke. Ada berapa total Vespa di rumah Bu? Ada 2 cuma. Satunya tipe apa? Excel. Tahun muda semua, tahun 90-an semua dua-duanya. Klasik juga itu. Tapi udah.
Oke, Cak nama anak kamu Excel. Nah, kalau untuk Mbak Ketua? Yo, Dedek. Kenapa milih Vespa? Saat itu yang cukup duitnya cuma beli Vespa. Oh, awalnya Mana bisa diulang lagi kalimatnya? Waktu itu, saat itu duitnya cukup. Masa gak ada ulang lagi? Bisa diulang lagi? Bisa diulang lagi? Ulang lagi, Dek. Di saat itu, duitnya cukup cuma beli Vespa. Wow. Harga sih kok Vespa 3 Scoopy. Iya, makanya misalnya Cak itu. Oke. Dan merencana meroket Dedek bayangnya memangnya. Nah, terus tipe apa yang dipunya? Tipenya PX tuh tahun 78. Ada berapa total? Cuma Siko. Oh, Siko. Iya. Cuma Siko. Tapi mahal. Tidak. Tapi tiap minggu perawatan terus. Nah, tapi ngapa hanya milih Vespa tadi? Ya itu karena duitnya cuma cukup sama itulah. Ya Allah, cuma simpel alasannya. Cuma untuk itulah ya. Oke. Tapi kalau boleh tahu, masing-masing punya Vespa dewek tadi ya. Yang sering perlu di maintenance Vespa kalian tuh apa sih? Maintenance Vespa? Iya, Dede apa, Dek? Kalau punya Vespa Dede biasanya sering harus di maintenance apa? Ganti oli. Iya, ganti oli. Oke. Itu harus berapa kali sebulan, Dede? Atau macam mana itu kan? Nah, karena si speedometer Vespa ini tidak terlalu aktif lagi dan akurat, jadi kita main insting. Iya, main insting. Per tanggal, Pak ya. Jadi sebulan sekali adalah. Oh, kalau motor tuh harus setiap bulan ganti oli. Kalau bawa motor iyo, kalau lanang. Kalau betina enggak apa-apa, isi bensin, Pak, yang penting penuh bensin. Oh, udah tolong aku Tuhan. Mau ulang lagi kalimat kamu tadi? Oh, ngisi motor apa tadi? Kalau motor tuh setiap sebulan sekali ganti oli. Iya, kamu pertanyaan aku akan lempar soal mobil. Nah, mobil juga harus ganti oli, Cek. Kalau mobil kan bisa 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, bukan tiap bulan. Oke, berarti kamu tanya kapan ganti oli? Lupa. Nah, ngaca ngomonginnya aku. Oke, karena emang udah dipungkiri ya. Kalau Vespa tuh kan ini dah sih apa namanya? Dia dicampur ke oli kan? Iya, bensinnya. Iya, bensin dicampur ke oli itu. Oh, bensinnya dicampur dengan oli. Iya, betul ya. Kok mesin berarti itu ya? Aman aku bingung juga jelasinnya. Gimana dua, Cek? Kalau motor, mobil juga siko sih mesinnya. Pistonnya 4 kalau mobil kan. Tapi kan beda, kalau mobil itu kan ya bensin, oli, Cek Senang. Iya, ini udah Vespa gabung. Kalau Vespa itu digabung, dicampur. Berarti setiap kamu ngisi bensin, dikocok dulu dengan oli baru dimasukkan. Iya. Itu belilah motor Vespa ya. Tapi ngomong-ngomong, minum dulu. Ini minuman beda. Air gunung yang memang ini sudah lama ada di Indonesia kan. Bukalah. Ini pokoknya adonya pabrik Alpawan, ada juga acara Wang Ebo. Tegak. Enak kan? Rasanya seperti air putih. Memang air putih ada me. Oke, tapi ganti oli ya DM berarti. Yang tapi sering kalau pribadi Vespa Dede apa yang sering rusak atau apa itu? Kalau sebenarnya kalau misalnya kita rutin rawat itu Vespa ini tidak bandel biasa lah ya. Oke. Tidak selalu sering rusak. Tapi biasanya kalau sebelum kita nak touring jarak jauh itu, itu yang perlu maintenance. Nah, butuh maintenance. Oke. Kalau kuku, cawan aku, apa motor yang dipunya, Vespa yang dipunya, yang sering harus maintenance apa? Maintenance, palingan sering panasin. Kedua, cek rajinnya, cek busi aja. Ya, biasa Vespa ini busi itulah ya. Sama bersihin karbu. Bersihin karbu juga. Oke. Ya itulah basicnya ya memang ya. Kalau sering pernah apa yang nomor rusak apa biasanya? Yang sering rusak. Iya, kadang-kadang motor 2 ekor itu. Motor kalau dari awalnya udah kita rawat ya, udah bongkar mesin, udah. Kamu bisa punya bini kalau bini itu dirawat makin tua makin cantik. Nah, Vespa makin dirawat makin mahal harganya. Curhat. Tapi bener kayak itu gue. Iya. Curhat, sedih dengar masalah rumah tangga dibawa ke studio ini memang ya. Kalau apa cawan Kak? Ini apa biasanya kan 3 kamu kan harus karena berganti-ganti kan? Enggak maksudnya bohong salah ini. Iya, maksudnya kita 2 bae itu kadang pening bawanya kan, apalagi 3. Nah, itu cara maintenance sih Kak biasanya yang sering dilakukan. Ya sama sih sebenarnya. Alhamdulillah motornya sehat kalau motornya sehat. Paling ya perawatan oli. Kalau nggak sehat kan dibawa ke IGD ya. Mau sakit ya. Tapi Vespa itu semakin sering dipakai, semakin bandel. Semakin bandel. Justru jarang dipakai itulah kadang-kadang. Tapi kalau kena banjir itu aman nggak?
Aman, Vespa Soalnya salah itu satu Palembang motor kan sering yang agak banjir aman. nih. Palembang kan sering banjir nih pemirsa. Iya. Vespa itu kan agak rendah. Sering banjir. Ditekan 3 kali sering Iya. banjir. Vespanya itu agak rendah kan daripada Iya, motor lain kan. Nah, kalau misalnya terdesak di jalan kena banjir, nah itu cak mana tuh perawatannya sampai rumah? Apa dicabut businya, apa dicabut bannya? Sebenarnya kalau Vespa klasik salah satu motor yang agak aman dari banjir. Cuman kalau terendamnya agak lama, habis itu harus ganti oli karena langsung. Pak mesinnya itu kurang rapat, olinya apa airnya masuk. Iya, cara inilah ya motor-motor lama kan. Iya, jadi emang balik oli lagi. ya intinya maintenance, apalagi mau Vespa klasik ya, mau maintenance itu harus lagi dan lagi ya. Dan dulu ingin aku kalau diomongin kalau belajar kopling awalnya Vespa. Aku belajar mobil Vespa. Iya. Gopleng. Iya, maksudnya gigi karena 1, gigi 2, di Vespa gigi 3. kalau kan, di setelannya kan, ya cah itu kalau. Seseru itu emang kalau misalnya sudah naik Vespa cah itu ya. Tapi pernah enggak paling mahal ngeluar ke budget berapa untuk Vespanya? Kan balik lagi kan. Maintenance ya? Iya. Paling mahal itu Awas kayak rumah nonton, rumah Budi be. Berapa, Dek? yang paling mahal tuh kalau restorasi gitu sebenarnya. Misalnya kita beli motor nih, terus kita pengen yang kinclong tadi kan restorasi kan. Berapa Nah, itu biasanya? bisa sampai 20-30 jutaan. Ya Allah, beli iPhone aku. Nggak, beli motor aku, beli motor nian, motor baru ya. Motor baru ya. Iya, 23 sampai 30 jutaan. 20 sampai 30 jutaan. Oh itu, karena restorasi tadi dibuat versi baru, Cek. Bener, di remaja. Iya, peremajaan. diremajai, dikerok-kerok, Berarti itu kalau Pak Ketua itu ya sekitar 20 juta. Rumah denger dak? 20 sampai 23 Pasti juta. sudah ngomong lah. Yo. Kalau Kuku, jangan aku. Aduh. Berapa Ku? Paling mahal pernah ngeluar ke biaya untuk Vespanya? Yang sekarang sih. Berapa? Berapa ya? Iya, berapa Ku? Berapa Ku? Enggak apa-apa Ku? 30-an lah. 30 juta. 30 juta. Lebih ke modifikasi kalau kuku kan. Oh, kalau Vespa, kalau Kuku stylenya modifikasi. Apa yang modif tuh Kuku? Oh, racing dia. Oh, lebih ke racing. Apa bunyi bubuk-bubuk itu bunyi? Kapal kletek ya. Bom tenggelam ada bubuk. Iya, cah itu juga. Nah, kalau Pak Pet paling mahal. Tidak mahal-mahal. Ya, tiga Vespa tuh, Pak Pet cuma kali-kali ketiga ini. Kali-kali ketiga. Tidak. Kalau perawat kebenaran aku standar. Iya, seluruh Vespa Caknya rajin. Kucing-kucing apa nih rajin Cak ngomongnya ya. Tapi tetep aja berapa Cak? Berapa? Iya, berapa enggak apa-apa, cerita Pak. Tidak. Karena Vespa itu standar kalau tidak kami kasih tahu dulu, kami diem-diem beda kami kasih tahu. Cuman kalau ngerestorasi mahal, pernah juga ngerestorasi. Berapa kurang lebih? 10 sampai 15 lah. Oke, Kali ketiga. Kali ketiga. Kali 5 juta. Berarti 45 juta. Istri Wapet. Iya, betul. Sampai Betul. Karena Vespa itu kan pacak di restorasi ya. Kalau motor lain caknya enggak bisa. Maksudnya motor-motor yang di luar Vespa ya, Cak itu ya. Itulah. Jadi memang benernya nujuang kalau Vespa itu emang untuk uang duit lebih sih memang ya, nyalainnya ya. Duit lebih tapi ada unsur hobinya juga di situ, Cak itu ya. Tapi ada satu fakta yang sering aku dengar memang benar apa? Kalau misalnya kalau anak Vespa, kalau misalnya kita nih mau Vespa nih ya, di tengah jalan ada masalah, kaget anak mau Vespa tuh gimana tuh deh, mantu juga Cak itu, bener enggak Cak itu? Bantu sebisanya sebenarnya. Iya, jadi Cak maksudnya kami nih kalau misalnya kami bantu wong ya stop ya. Iya. Tapi sama beda ngerti juga. Balik ke stop. Kenapa? Mogok Kak? Sudah hati-hati deh. Mau deh. Kadang-kadang rewangin ngobrol aja. Iya. Kain jadi saja ini, kamu ujinya tuh. Kalau anak Vespa itu dimanapun pesta ada kawan, Cak itu nah istilahnya. Benar, kalau itu benar. Benar itu. Oke. Ada lagu selain itu makan gak makan asal kumpul lah. Iya. Itu di awal denger budak Vespa lah kurasa. Iya, kan? maksudnya ada istilah Cak itu, benar tapi Cak itu. Ya. Tapi kan tadi kalau misalnya ada yang mogok emang ngobrol. Iya, tapi ini kan pecinta Vespa, berarti kan hobi otomotif nih. Kalau misalnya kawan mogok kan udah nolong Kak Dedek. Kita tolong, tapi sebisanya. Tidak ada nyelesai ke masalah dia juga. Aman loh. Ya karena bukan berarti mereka juga pecinta Vespa juga ngerti, enggak juga. Iya, karena kami ke bengkel Minimal dibantu lah ya, stop dulu aku busi. Benar. Pokoknya penting businya kan tiup. Biasanya memang basic Vespa tuh busi itulah ya, setahu aku memang kadang-kadang ya. Tahu itu lah ya. Kan betul, busi masalah tuh. Tapi kalau nyari spare partnya susah gak sih sebenarnya? Untuk saat ini sekarang tidak. Bukannya sekarang agak susah. Kecuali yang susah itu biasanya yang tadi yang mahal-mahal tadi. Tapi bukannya sekarang susah kan sindiran tutup kan? Beda mau urusan beda, oi. Beda, Cek. Nah, itu yang ditutup itu ada bengkel Vespa di situ. Pening malah Dedek langsung.
Oh jadi justru sebenarnya malah tidak susah nyari spare part Vespa. Ya kalau yang untuk standar dan ndak do yang pengen yang terlalu Tinggi-tingginya barang-barang tadi. branded itu ndak susah. Oke, yo jadi bolehlah kalau misalnya main champion sama TV yang nak mencoba silakan baik ya. Tapi kalau touring biasa ini kita balik ke touring lagi. Biasanya kawan-kawan Scouts ID apa yang dipersiapkan untuk perjalanan jauh ini? Kalau Duit semua biasanya waktu ke touring. ya pastilah itu. Kalau semua ini kan paling cuma kayak biasa baik kan. Tapi kalau touring biasanya apa yang perlu dipersiapkan selain Vespanya juga itu kan? Ban. Yang penting kalau kami touring itu syarat utamanya Vespa harus beres dulu. Oke. Jadi memang benar-benar dicek kawan-kawan harus Vespanya beres dulu antar ke bengkel. Rem mesin ya segala macam. Jangan di jalan suka bikin susah. Saya kawan. Saya kawan nggak ngerti juga. Karena kami sama-sama nggak ngerti kalau yang paling penting touring itu ya buat duit tadi deh. Sama ini apa safety riding. Oke, biasanya apa be? Helm itu kalau kami itu mewajibkan full face sebenarnya. Oh, full face. Cuma kalau misalnya half face juga tidak masalah. Tapi yang penting SNI itu tadi. Oke. Terus jaket harus proper karena di jalan tidak tahu kita hujan atau apa. Betul. Terus sarung tangan itu wajib kayak itulah. Oke. Nah, ya sudah kalau cek itu makan telur rebus. Telur rebus. Ini 300.000 telur rebus ini. Ya, kalau kamu mau 3 kan 100.000. Betul. Yang pasti pemirsa ini masih punya segmen lagi ya kita di warung Wak Ebo. Jadi kami balik lagi setelah yang liwat siko ini. Nah, liwat dulu, cepat liwat dulu. Balik lagi kami siko lagi ya. Jangan kemana. Acara ini didukung oleh Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi. Kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh.
Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Acara ini didukung oleh Iya, balik lagi pemirsa, masih di warung Pak Ebo. Tiba-tiba kaget aku. Kita tadi sempat ngebahas masalah Car Free Day pemirsa, karena Car Free Day ini kan pagi-pagi kalau rombongan Vespa nggak nongkrong, ada Car Free Day. Iya. Belum. Ngomong. Dah lah, biasanya kan bukan emang Kalau Car Free Day. Night, Car Free Night? Car Free Night belum. Oke. Oh, Jadi iya, tapi kaget siapa karena kan free kendaraan Iya, motor kan. betul. Iya. Tahu kan dia cepokin Makanya aku memang. dimancing baik. Kalau Iya. bisa belok kan ku ngomong ke jangan. Tapi bagus Car dah, Free Day bagus kan, dah. Car Free Day itu kan bagus untuk kesehatan. Bagus untuk kesehatan. Ah, Oke, Ya. jadi masih sama skut saya di Palembang, ada Dedek sebagai ketua, ada anggota, ada Wape dan juga Kukuh ya. Oke. Next ke depan project apa yang rencana bakal dilakukan sama kawan-kawan Scouts ID dan kalau ada collabs dak biasanya kan sekarang itu Jino ada event community bareng collabs, nah ada dak kira-kira yang bakal dilakukan dalam waktu dekat? Kalau udah waktu dekat itu collab
besok hari Sabtu sama Naga Api komunitas. Ninja apa itu? Apa tuh? Komunitas Vespa juga. Oh, Naga Api. Naga Api. Kamu tuh ada main komunitas motor juga ya? Yakuza namanya. Yakuza. Oh, yang di Jawa Timur itu bukan? Bukan. Oh, bukan, beda. Oh, namanya Naga Api. Naga Api. Oke, terus. Terus ya yang rutin kita kerja ke itu touring, terus bansos tadi. Mungkin kaget ada Scoot ID Fest. Oke, yang rencananya kapan? Rencananya insya Allah mungkin tahun 2027. Oke, tahun depan ya. Kita tunggu bela kaget karena kan berarti kalau Scoot ID Fest besar ya skalanya ya. Lumayan. Nah, itu dia. Jadi boleh kalau nak gabung atau nak lihat Instagramnya di mana, Dek? Di scoots.id_Palembang. Palembang. Palembang. Nah, scoots.id_Palembang. Silakan cek-cek di sana ya. Nah, balik lagi ke touring karena dari Pungkiri Vespa pasti akan selalu ada touring, ada Sun Moritz segala macam. Pernah enggak punya pengalaman yang tidak terlupakan selama ikutan Sun Moritz atau touring? Nyampah, misalkan. Entah mungkin melawan maut mungkin. Misalkan atau mungkin ada apa. Kan diomong ke bini tidak boleh pergi, masih pergi kan. Atau mungkin ketemu jodoh atau apa. Ada jodoh, siapa tahu kan. Silakan. Dari kalau pengalaman seluruh touring itu pengalamannya beda-beda dan menarik dulu kan. Iya. Tidak terlupakan seluruhnya. Yang paling seru itu mungkin kalau di antara touring yang kami lalui itu yang paling seru mungkin di Sumatera Barat ya, karena Padang. Apa tuh? Kita kan explore seluruh Sumatera Barat ya pakai Vespa. Lebih berkesan sih tempatnya. Karena ada rendang tadi ya. Karena rendang kan. Wisata alamnya bagus-bagus kan. Oke, jadi pas ke Padang itu bagusnya. Ya. Kalau Kak Kuku? Dan lebih bonding. Oke. Kuku, jangan Kuku. Selama touring sama Scoot ID yang paling berkesan terakhir sih ke Jogja deh sama Jogja. Sama Dede. Rame-rame kita sama Scoot ID karena baru ngerasain tuh agak jauh kan perjalanannya. Hampir berapa ya? 1.600-an ya? 1.600 kilo kita. Ya lumayan lah. 1.600 kilometer. Oke, ke Padang tadi? Iya. Kalau ke Padang kan kita kirim motor ke Padang, terus kita keliling Sumbar. Oh, sistemnya kayak itu. Jadi kalau ke Jogja kirim motor dulu naik towing. Tidak, kalau ini kita pergi dulu ke Jogja pakai motor, baliknya baru kirim towing. Oke. Jadi ternyata tidak nyangkut sejauh itu perjalanannya. Dan banyak banget wisatanya kan. Apalagi udah ngelaluin ada yang namanya jalannya Denles namanya. Hampir berapa kali? Hampir 30 kilo, 40 kilo itu jalannya lurus saja terus. Dan di pinggirnya pantai. Oke, serunya nih. Touring-touring saya itu. Kalau Wapet yang mana nih? Kalau touring paling jauh di Kertapati, Wapet. Kalau touring caknya seluruhnya berkesan karena tempatnya beda-beda kan. Tapi yang paling oke mungkin Vespa World Day Bali itu. Karena itu kan ajang dunia 2022. Oh, itu ajang dunia. Dan mungkin kemungkinan itu pun sudah gelaran 50 tahun baru keluar dari Eropa Indonesia yang kebagian. Jadi kemungkinan juga 50 tahun ke depan belum tentu terjadi lagi. Alhamdulillah waktu itu kami melok, Dedek juga berangkat. Oke. Oh, waktu itu melok hanya kalau Pet, Dedek sama lagi Kuku melok. Kuku waktu itu enggak melok. Oke. Jadi lumayan banyak tapi itu motornya naik towing berarti. Ya, kami perginya kami kirim, baliknya kami riding dari baliknya kami riding. Oke. Itu ada award Vespa ya dunia ya. Apa Kak Wapet boleh cerita sedikit apa yang bikin serunya? Apakah nyingok Vespa luar negeri yang ternyata kan, iya di situ ada museumnya juga. Cuman kami riding itu ketemu banyak Vespa itu di mana di jalan di depan toko pagi-pagi tidur punya Vespa. Sebali-bali itu Vespa. Ribuan. Naik kapal waktu nyebrang isi Vespa kalau saya. Terus jalan balik itu sampai Vespa juga. Sampai Lampung baru sudah kate lagi. Cuma Palembang yang lainnya tuh dari sana tuh Vespa kalau. Oke. Ya karena berarti kan buat kata ada yang dari Jogja, Surabaya, Jakarta, Bandung segala macam baru lah lewat masuk Bakauni sudah lagi. Baru lah sudah dikit ya itu nah. Iya. Berarti emang sekuat itu buat kata ikatan ngomong Vespa nih ya, luar biasa nih ya. Ya, itulah memang seru sih jujuran kalau misalnya nyingoknya serunya memang Vespa itu. Tapi ada enggak yang diidam-idam ke Kak? Kayak bertiga. Jenis Vespa apa yang diidam-idam? Yang diidam ke kalau ada insya Allah mana tahu ada rezeki lebih.
Kalau Wapet dulu. Mungkin apa? boleh dikasih tahu juga Vespa skill jenis harganya apa? berapa, sudah pernah dicari gitu. Kalau kepengen Cek itu nanti. Iya. Dari Wapet siapa dulu. dulu? Wapet dulu. Boleh, Wapet dulu boleh. Aku mungkin kalau pengen SS 180. SS 180. Harganya berapa itu? Sudah nyari. Gelap sih harganya. Wow, kalau Oh, istilah mobil itu cek estilo gitu ya? Iya, Ya bisa 100, bisa di pojok 100 ya. Dapat gitu kan? Oke, kenapa Kak? Nah, itu Nian. Karena sebenarnya ada SS 90 tapi dia small frame kecil. Nah, kalau yang ini agak besar. Jadi kemungkinan enak juga malah touring. bawa ya. Touring, Jalan jauh Cek itu. Kalau di Palembang ada yang pakai itu Kak? SS 180 soalnya udah kate. Oh, udah kate. Yang ada rally 180. Oke. Kalau Kuku, apa Kuku? Vespanya Wapet, Sprint S. Nah, beli lah. Oh, berarti selama ini diam-diam ngingoi. Berarti kalau hilang di rumah parkiran hilang. Gelap harganya punya Wapet. Oke. Iya ya. Oke. Ngapo? Apa yang bikin tertarik selain harga gelap tadi apa lagi? Karena sprint ya, bentuknya sprint. Kalau ibaratnya mobil tuh Evo. Evo. Karena serinya banyak, bentuknya hampir mirip-mirip. Dan nyaman. Harganya berapa pasaran motor Vespa? Yang punya Wapet. Iya. Ya tahu ya tadi gelap tadi masih harganya ya. Nah, kalau Dedek. Kalau aku GSPS. Ya, GSPS. Betul. Ada di Palembang itu? Di Palembang ada. Oh, ada. Besok kita beli ya, Pak? Iya. Berapa harganya, Dek? Itu kalau misalnya import no paper itu mungkin sekitar 3,5. 3,5. Iya. 350 juta. Astaga. 350 juta. Mbak mobil bayar lagi. Itu kan kalau pertanyaannya kan kalau pengen. Itu udah bersurat. Iya. Itu udah bersurat. Yang bersurat berapa? 500. Iya, sekitar 600-an mungkin. Beli rumah aku lagi mobil Cek. Beli rumah aku demi Allah. Buka kosan sumpah. Pengenannya memang mahal-mahal juga udah Iya, tapi kepengen. Nah, ini ngomong-ngomong kok lagi pertanyaan kebenar aku nih. Nah, sekarang ini kan ada Vespa Matic nah. Nah, tanggapan kakak-kakak di sini. Kekinian. Iya, masalah Vespa Matic ini kayak mana coba kalau menurut kalian? Aku pertama kali punya justru Vespa Matic. Oh, enggak pakai yang ini. Hah? Enggak pakai yang belum bisa pakai yang kopling kan. Kopling. Pertama kali punya Matic ternyata pas dipakai 2 tahun 3 tahun depresiasi turun harganya. Mohon maaf. Itu adalah cerita jujur ya. Jujur itu cerita Ari Cihuy. Nah, cerita dengan aku Cek. Iya. Kak pening pala aku ngapo ri jago kan Vespa aku Kak turun harga ganti baru ini. Padahal bagus menurut aku Cek itu. Iya, dia looknya bagus. Tapi itu klasik ri. Depresiasi harga. Kalau yang modern dan kekinian Matic C itu justru dia apa tadi? Harganya turun karena kan dia setiap tahun masih produksi kan. Iya. Setiap tahun produksi. Sedangkan kalau Vespa klasik itu udah ada produksi lagi dan unit ini semakin lama semakin hilang. Karena si negara lain kayak Malaysia, Thailand, Vietnam itu mereka minta diekspor dari Indonesia. Jadi apa nyari Vespa listrik, Be? Vespa listrik. Ada juga itu Vespa listrik. Ya, tapi balik lagi masalahnya sama handphone Cek. Kita handphone baru 17 misalnya kan. Kaget mentu 18 ngedrop lagi. Nah, itu yang kekinian tuh itu. Tapi kalau klasik mentok ya. Oke, kalau Kak Kuku singkat mungkin. Kalau untuk Vespa Matic ya. Iya. Vespa aku yang satunya yang kumodif itu pakai velgnya Matic, pakai cakramnya Matic. Jadi, untuk pembaruan ya butuh. Oke, jadi kalau untuk modifikasi pembaruan oke ya, Matic ya. Oke. Kalau kalau satset ya pakai Matic. Tuh. Enggak perlu dipanasi dulu ya. Langsung gas. Oke. Terakhir silakan dari Kawapet, Kuku dan terakhir Dedek harapan-harapannya dan ajak buat Mangcek sama TV buat gabung ke Scouts ID silakan. Buat Mangcek Ice pemirsa Pal TV yang mau ikut Vespaan boleh setiap minggu pertama sama minggu ketiga kita kumpul di Demang. Mari kita Sunmori riding bareng. Oke. Bebas yang penting pakai Vespa. Oke. Silakan Kuku. Kalau dari saya sih Vespa itu luas. Konsepnya banyak, basicnya banyak, persaudaranya kuat. Jadi jangan lupa gabung dong main sama kita. Oke. Silakan Dedek. Ada Vespa juga ya Kak Kuku ya. Iya. Sama waras. Gabung bawa Scoopy dia. Beda woi. Tapi badannya bodinya sama ya beda lah. Tapi kan bentuknya cak Vespa enggak baca. Iya, beda. Tapi aku pengen dia Milu. Nah, baca juga. Nah, Dedek sebagai ketua.
Semoga persaudaraan Vespa di Palembang dan Sumatera Selatan makin erat. Ya. Tidak ada gap, tetap kompak terus. Sama satu lagi mungkin kita ramaikan kegiatan Vespa se-Sumatera. Ya. KBSS namanya nanti di Prabu Muli bulan 10. Oke, Prabu Muli di bulan 10 Di bulan 10. se-Sumatera ya. Se-Sumatera, kumpul Oke. besar skuteris Sumatera namanya, KBSS. Di Prabu Muli. Boleh kalau namanya silakan all community Vespa ya. Jadi karena kita tahu banyaknya community Vespa di Palembang, salah satunya The Scoots ID dan lain-lain, harapannya makin kompak terus ya. Oke. Baik, jangan lupa untuk follow Instagramnya juga di scoots.id_Palembang ya. Betul. Informasi lebih lanjut ya. Oke, sekali lagi mau kasih buat Dede, Kak Dede sama Kak Pak Kuku Diki. sudah hadir di warung Dari Wak Ebo Scoots ID ya. Palembang, Betul. ya. Sekali lagi yang punya motor Vespa yang nak gabung Melo Club sama Scoot ID ya. Iya. Bisa DM juga di Instagramnya, kagak dibalas sama Dede, adminnya, Dede. Kak Dede balas syarat-syarat apa pokoknya langsung tanya baik ke Iya, Instagramnya. seru loh, touring bareng, Sunmori bareng, Betul. segala macam ya. Jangan lupa saksikan selalu program Warung Waibo cuma di PAL TV. Memang punya kita setiap hari Rabu dari jam 3 sampai dengan jam 4 sore dengan presenter yang ini-inilah. Dan juga bintang tamu yang Beda-beda. berbeda-beda ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Rabu depan. Bye-bye. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah. Tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditopok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya untuk saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah
Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Merbuk Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik totok saraf, namanya Sinceming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinceming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinceming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinceming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinceming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo, saya tinggal di Pulau Dari Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinceming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Ayolah, Papa pergi. Sudah kunci pintu itu. Kaki dulu. Kenapa, Dibuka Kak? ke dulu pintu. Nah. Wah, tumben. Iyo, tumben nian. Jadi nak kemana kita sayang? Antar adik dulu ke mall, habis itu baru kita ke pasar ya. Bombastic side eye. Punya siapa ini? Selingkuh ya kau Daniel ya? Nah, kau pacar-pacarnya ada situ ini. Jengok aku nih berjepit. Nah, tak pernah aku ya pakai jepit main ini ya. Karet main ini. Ini mana? Nah, ya. Kok oh, bukan Bila. Kau ya pantas baik kau muka aku pintu, tak pernah kau muka aku pintu ya. Oh, kau lah pacak bermain, kau ya di belakang aku, kau nyau, kau. Aduh, kau. Oh, pantas lah baik kau berubah ya. Kemarin kau aku telepon 5 menit, kau hilang, kau kemana kau? Oh, kacang-kacangnya kau Daniel, ya Allah. Punya siapa? Bukan itu tuh. Kau jelas tuh. Punya siapa? Kau dah usah ngaku-ngaku kau ya. Pantaslah kau berubah kau. Oh, ya Allah, salah apa aku ya Allah, kurang apa aku Daniel? Oh, kau kalau dia, dah galak aku, dah mau aku dengan kau. Keluarlah kau, ngakulah kau. Punya siapa ini? Kau tuh Bila, denger dulu kau tuh Kau jengok ini, kau perhati ke ini. Nah,
Ini mainan ini nah, nanya Pak. Nah, awak mainan ini kau tuh lah yang belinya. Itu. Karet mainan itu. Yang Pak, taruh sini. Itu ya, bukan punya cewek itu ya, Kak ya. Itulah. Pelupo kau nih. Iya Kak ya. Mainan itu ya itu. Yang kita beli kemarin itu ya. Itulah kau tuh lah awak belinya. Iya, yang Nggak kita beli sadar kau kemarin. tuh bilang. Van, kok kayak ada yang ngikutin kita loh? Siapanya dia tuh? Gak tahu ya, tempat ini nih galak banyak kejadian, Van. Soalnya sepi. Galak? Sudah galak, serem pula. Galak mana sama mama aku di rumah? Galak, Van. Galak. Bukan. Mama kamu kayak galak, serem itu, menakutkan. Serangan toseng. Tolong, jambret! Tolong, jambret! Tolong, jambret! Ya ampun, tolong! Jambret! Jambret, tolong! Jambret! Ya ampun, tolong! Bukan jambret itu. Nah jambret. Hoi. Jambret! Lepas. Jambret! Nah, kau tebuang kau. Kau ni jambret kau ni. Tebuang kau, jambret kau 4 tahun kau. Kami lagi dia jambret dia nih. Itu loh. Itu. Kat. Aduh, lagi syuting ini. Syuting. Jadi hari ini kita nak lomba karaoke, setuju ya? Jadi siap-siap untuk para peserta, sudah hadir juga di sini para dewan juri. Selain ada Cel Popi, ada Bunda Hanida dari Jakarta, dan juga ada Mbak Kiki dari Teluk KJ. Oke, silakan peserta yang pertama, Agen. Senyummu sungguh menawan, wajahmu yang rupawan, kemana mata memandang, hanyalah dirimu yang selalu terbayang. Terima kasih Dewan Juri. Oke, peserta selanjutnya kita undang, ini salah satu pangeran dari Ulak Teberau, Bari. Izin Ibu Dewan Juri, iya. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana, pacar yang mana pilihan kita. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana. Waktu kunjung pacar, cari pacar. Terima kasih Dewan Juri. Selanjutnya kita undang Jadi dari Talangaut. Adu domba, mengadu domba dipertahankan. Adu domba, mengadu domba dipertahankan. Demi kesenangan, domba jadi korban. Kita sudah lulus jadi lahir. Selanjutnya kita undang
Caca aur-aur dari Pulau Kerten yang sangat jauh. Selamat siang Limbang Jaya. Izin ceria kalau ku pandang kelip bintang nan jauh di sana. Di dada. Jiwa mudaku karena tersentuh alunan lagu semeru kopi dan Tapi sebentar Kiki Bunda, ada si kok lagi yang belum tampil. Siapa? Maria dari Merancak. Bagus apa kok? Dengar kabar bagus Bunda. Oh, coba panggil memang artis Merancak nih ya. Panggil. Merancak idol, Merancak Pampang. Dia galung yang dulu. Uji kabar cantik, tinggi, potek, perawan. Maria ini. Panggil Bella kesian walaupun terlambat. Panggil Bunda. Panggil. Oke, peserta selanjutnya boleh silakan walaupun terlambat. Maria dari Merancak. Permisi Dewan Juri, aku Iko, Maria dari Merancak. Izin ya. Ya, terima kasih Dewan Juri. Sudah. Aku Iko dari tadi nyanyi. Iya, lagu apa? Judul lagunya Suara Dalam Hati. Mana dia beres? Secara gratis umroh 10 orang per bulan dulu tuh. Per bulan. Ya, di dalam niat saya. Iya, berarti ini merupakan nazar Ya, nazar, ya, ya. betul sekali. Saya itu kadang-kadang tuh bukan masalah kisah pilu, cuman terharu ya Mbak. Terharu kok bisa. Dan mereka juga kadang-kadang tuh membuat kita mau meneteskan air mata. Iya. Langsung nangis. Namanya sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini.
Surabaya 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi di depan dan Woi dah, mana Daniel ini? Jam berapa nih? Katanya nak ke rumah. Apa leh? Ay, caknya lagi pening kawan tuh kuji-kuji statusnya galau terus, pening terus. Ini no terakhir no. Status Daniel ini, foto langit, aduh kuat pula. Ay, berat caknya masalah kawan nih. Apa leh? Ya sudah, aku tunggu bela. Mana tau cerita dia kan? Halo. Oi, dah. Aku tunggu-tunggu dari tadi. Baru datang juga, ngapoi? Cak kusut nih Anda datang ini, oi. Aku ini lagi banyak masalah kan. Banyak masalah? Masalah apa, oi? Rumah aku kebanjiran. Rumah kebanjiran. Motor rusak. Motor rusak. Oh ya Allah. Apes nih nasib kamu nih. Ini cak mana jadi? Cak mana cerita nih? Apalagi masalah kamu cak beratnya nih? Beratnya nah kan pecah nasib tuh bertubi-tubi nih ujian tuh kan. Woi, tapi emang itu motor tuh rusak. Nah, terus cuman ya sudahlah Ndak lemak kan aku nak ngomong. Ngapo? Aku nih nak berasan. Berasan. Oh, dah. Tapi emang wajar, Bro. Cek itulah memang hidup nih. Namanya dia dikasih ujian tuh siapa tahu naik level kakek. Jadi mana apa dia berasan kita nih? Ngapo? Berasan duit 5 juta kan. Berasan duit 5 juta? Untuk menar ke motor itu nah. Mangko pajak pegawai aku nih. Oh, iya. 5 juta? 5 juta. Butuhnya kan? semua itu? Iya. Nian kan. Mana Nah, masuklah. Berapa nomor ATM, nomor rekening? Coba. Ini. Dah. Laku transfer, aman. Itulah, Woi kan. Ya sudahlah. Ndak nyangko nian kan aku. Ngapo? Kau nih lah bantu aku. Oi, aku kasih tahu duit 5 juta atau apalah arti bagi aku untuk persahabatan kita ini. Bagi aku persahabatan kita lebih penting. Aku inget nian, kau tuh gak mantu aku dulu-dulu, kita sehidup semati, semakan sepiring segelas, walaupun beda mak Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudaraku dewe. Ya, 5 juta, oi. Demi kau, udah apa-apa aku bantu. Nyesel aku kan, nyesel. Nyesel ngapo lagi pula? Lah aku bantu juga, ngapo? Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi tak 10 juta. Woi, maksud kau? Dah 10 juta tadi? Dah 5 juta? Woi, ngampu kau tuh namanya esai. Laku transfer, aman. Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudara kedewe. Ya, 5 juta, woi. Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi tak 10 juta. Ngapo tadi tak 10 juta. Ngapo tadi tak 10 juta. Ngampu kau tuh namanya es. Kau nih anda? Oi kak, ini dia wong. Ya? Ngapo Pop? Pokoknya hari ini aku minta pisah. Aku juga udah kalah. Aku juga nak pisah sama kau Pokoknya kita harus bagi dua harta gono gininya. Bagi dua harta gono gini punya aku galo. Nah, punya kau galo zaman no. Itu tuh punya aku juga. Punya aku juga. Aku nih yang sibuk pegawai tiap hari cari duit, ngurus rumah, nyapu ngepel, ngurus anak, masak. Aku galo ini punya aku. Jago mulut Aku juga banyak pegawai di sini. Aku panas-panasan nganu ke rumput, nyuci mobil, nyiram tanaman segala macam. Kan kau baik. Pokoknya datang menau aku juga nak harta kado gini juga. Mana pacak mak itu? Kau nak jingok, pokoknya hari ini aku nak pisah Nak pisah dengan kau. Kau jingok sudah chatan aku Nah, aku nak pisah, bukan kau bertahun-tahun aku dengan kau pikir katik galak dengan aku. Banyak sayang. Hai, sudah, cek ini Aku bawa TV. Mak ni yang bawa TV. AC segala macam aku bawa. Bagi dua. Kau baca bagi dua cek itu. Ingat, kuali-kuali di dapur itu
punya aku. Aku tiap hari megangnya. Sapu, tidak katik bagi dua. Nah, ya sudah kita hitung awal Mena. Ember, sapu segala macam. Apa nih repot-repot ini? Sibuk kono gini. Pening pala aku dengernya. Kawan kan aja. Iya, cak mana? Kono gini. Kawian kamu belum selesai. Kau, Oka, rumput di belakang itu belum kau potongi. Kau Bodi, sayur di dapur itu belum kau masak. Sibuk dari tadi kono gini. Kau dulu. Sudah. Sudah. Masuk. Iya. Kau ikut. Selesai kawian. Heran aku sama dua pembantu ini. Sebo memperebut ke harto gono gini. Sebo memperebut ke ember sama sapu. Pecah harga sapu sama ember itu miliaran rupiah Pak ya harganya. Rumah sebesar ini saro dibangun. Mangko nak memperebut ke harto gono gini. Gawean bae lagi tak becus. Woi, Daniel. Maria pula. Ya, Nan. Di sini kau rupanya. Pada sini mobil aku udah kuliah. Ya, siap. Sekarang, Nan. Waduh, ke papa. Jangan. Cepat pada sini. Sekarang, siap Non. Hei, kamu berdua, ganti baju. Iya, Ron. Pelangak pelogok, melo aku pergi. Oh, iya, Ron. Daniel ini kau. Dah, barulah nak jadi wong kayo. Iya. Iya sayang. Iya di rumah. Bawain apa? Mau apa ya? Passing lah. Sayang beli ke gitu. Iya mau. Ini aneh. Asik. Sayang jam berapa ke sini? Ya, aku tunggu ya. Ada ibu di rumah. Wah, abah kate. Ya sini lah. Bawain ya. Makasih sayang. Dah, geram aku. Cepet kau. Kumisnya aku planter kayak kau. Dah sayang. Iya, cepetan dong ke sini. Iya, bawain ya makanan tadi ya. Oke, dadah sayang. Sedang aku. Ya, lagi ngapain? Telepon. Dengar kau tuh cak manggil ke sayang. Siapa sayang kau? Mana fotonya nih Maria? Nina, di jangan baru. Masih anget-angetnya. Sayang manggil. Iya, panggil sayang dong. Kau tuh masih kecil, laba linjangan, laba panggilan sayang. Aku ini lah tua, lama kawin dengan wak abah kau tuh. Tak pernah tapi aku ini dipanggil sayang. Iri, bilang bos. Hai. Lagi ngapain, Bah? Lagi baca buku. Jadi apa? Bah. Bah. Boleh nanya nggak, Bang? Nanya apa? Enye. Bah. Kan kita nih lama bae kawin bae. Bah. Jadi? Abah tuh tidak pernah nih manggil aku nih dengan panggilan mesra. Manggil sayang, sayang. Maria tuh. Baru udah tuh cewekan belinjangan. Panggilannya balas sayang, Bang. Oi. Omongi dengan Maria itu. Jangan banggai gue dipanggil sayang. Pempek nyampak ke tanah lagi dipanggil sayang. Ngerti tak? Ini juga
Pengobatan alternatif bersama Jeng Jumaro. Membahas persoalan kesehatan, keluhan pasien, dan berbagai metode penyembuhan non-medis yang aman serta dipercaya. Izinkan Ajeng bantu kamu buat ngebuang tuh rasa dendamnya melalui hipnoterapi ya. Sebelumnya Yin, ya dingin gitu. Kayak orang yang lemah letih lesu gitu kan. Saksikan talk show Pengobatan Alternatif bersama Jeng Jumaro di jam tayang berikut. Kita untuk mengeluarkan uap dari panas dalam tubuh yang nggak bisa keluar tuh cuy. Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video-video kertas kan Pal TV yang pertama kali main. Luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Memang punya kita. Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencanyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencanyo bikin rame, bikin viral juga, langsung baik masuk ke di sini di PAL Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial PAL TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat sekali. ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nih, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus PAL Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di PAL TV. Memang punya kita. Talk show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Tak nyangkut Yan, sekarang hidup mah ini. Perusahaan banyak, ada di mana-mana. Kaget dengar-dengar ditelepon wong. Tiba-tiba disuruh ke Prancis ngurusi perusahaan yang Siko itu. Wah, Maria ini. Oi, Maria. Ingat tak Maria dengan aku? Ay, budak lorong dulu. Iya, Maria, waktu... Ay, kau masih ingat tak kita main layangan di lorong? Ingat, aku besar-besar tangga bontong gitu dulu kan? Iya, boy, penampilan kau lah beda. Oh, beda Maria sekarang, kau jinggo. Ingat tak kau kita Ladu kemajuan kita Maria. main ekar, main yeye. Masih ingat tak kau? Cuman tak usah kau ingat-ingat lagi Maria. Mainan aku sekarang lah beda Maria. Jangan disentuh Maria. Kalau iya, dah baca gentinya. Ya maaf nih. Cara Sogi Maria sekarang ini perusahaan ada di mana-mana. Cek Maria itu Iya bukan Keren kok pokoknya nih. Cek Maria. Oi, apa kabar? Lama gak ketemu nih. Mirna. Iya Mirna. Udah Maria. Tambah cantik. Biasa lah, Cek kan perawatan
kelihatan kita. Iya. Sama siapa cek kesini? Aku dewean. Nang nge-mall. Sama sih, aku juga dari mall tadi ada belanja, tapi... Kau dengan siapa? Ini. Wis. Boleh lah kau ini. Cewek kau belaga pula. Cewek? Ini. Cowok aku? Iya. Bukan? Jadi? Dia nih sopir aku. Sopirnya? Maria kena bola. Minggir, ku tombol ya. Ini siapa yang habis dari rumah ini? Alah, kecamberantakan meja ini. Jagung rebusan aku habis, kue siso setengah, pempek siso 5 biji. Apa tadi kawan Maria ya? Apa tadi kawan si Okan ya? Brejolan, makan udah santai dulu lah. Kaget lah meres kayaknya. Repot aku. Woi, Mak. Oi. Pergi kuliah. Kuliah kok? Iya. Jati. Patu ke mana? Tuh. Kan kau nih? Sepatu lagi kau baseng-baseng Maria. Nah, pakai sepatu tuh kakek di luar, jangan di sini. Kotor ini belum dipel. Kau. Iya, Mak. Maria. Bekal sudah bawa belum? Ada. Sudah, dah. Jangan cuma dibawa Maria. Bekal ini dihabis ke. Kemarin aku nyingok Bibi Tiara itu beberes di belakang ya. Bekal kau penuh, ya. Dihabis ke Maria. Janganlah kau bekal sudah dihabis ke Saro mama kau masak. Kesian Bibi Tiara dari pasar subuh pasar ternyari itu bekal kau baik. Iya, Mak. Ingat Maria, Tupperware gawak balik. Aku perhatiin nih, di meja belakang itu abis galo isi Tupperware kotak makanan kau dari TK sampai kau kuliah tuh selesai galo boloset abis kau taruh di kampus. Yo, bawa balik. Hilang galo tuh Maria. Kok lagi Maria? Jangan jajan basing-basing. Kalau kau sakit, aku repot mak kau nih. Banyak gawe mak kau ini. Denger gak kau tuh kalau diomongi jajan galak basing-basing ini? Iya, Mak. Balik kuliah langsung balik. Janganlah kau nak nongkrong sini, nongkrong situ gara-gara modal wifi kau nak ngopi sana sini ya. Ngerti tak kalau diomongi itu? Ngerti tak kalau diomongi? Ngerti, Mak. Nah, aku nih nak kuliah, bukan budak kecil lagi. Inilah mak kau nginget ke. Kau kemarin ku jingok kalau wong nunjuk permen galak kombek. Ingat sekali lagi Maria, wong yang ndak dikenal kalau ngasih kau permen coklat jangan diambek. Kaget kau diculik wong. Oh, dah Mak, aku nih pengen diperlakukan sebagai orang dewasa. Bukan budak kecil. Nak perlaku kau dewasa kau? Kau pengen cowok dewasa? Cowok besar kau? Iya. Kau pengennya? Kau buka lemari bapak kau, di laci nomor 2, di sebelah kanan kucing, di gerobak peti emas, di sebelah kulkas kita 4 tingkat itu, mbak mak merah. Mbak kau pengen orang dewasa, mbak itu sebelah. Nak pengen jadi orang dewasa, sini kau. Ku ajarin kau. Nah, nih kok. Nah, ya, kau pengen jadi orang dewasa kan? Pengen dilihat supaya kawan-kawan kau kan? Siap. Ini map, kau bisa baca kan? Nah, biar kau tahu Maria ya. Nah, ingat kau, kalau kau jadi pengen jadi orang dewasa, tolong kau catat, kau ingat, kau catatnya di handphone kau ya. Tanggal 10, tolong bayar ketagihan rumah. Gak banyak Maria, cuma 5 juta, ya. Pengen jadi orang dewasa. Sini, lebih dekat lagi. Kau baca ini. Tanggal 15. Bayar listrik, air, sama cicilan mobil motor bapak kau. Ya, di tanggal 15 ya. Sini masih sayang, sini masih banyak lagi. Tanggal 20. Bayar semester kau, nongkrong, wifi, ngopi kau sama kawan-kawan kau. Si Okan, Daniel, Agung itu tidak peraku. Kau bayar galau-galau tiap bulan. Bayar. Ya. Masih sih kok lagi Maria. Tanggal 25, jangan lupa kau bayar pajak mobil, pajak motor. Berapa itu? Hitung ada. Galak kau jadi orang dewasa? Gak galak kau? Enggak. Kuliah kau? Gak galak jadi orang dewasa? Tak, aku jadi budak kecil be. Tak galak jadi dewasa. Apa yang sebutkan ada galak pula kau jadi orang dewasa? Kuliah dulu mak. Ya, Jati. Kita salam lagi kau dengan mak kau ini. Budak kecil ini. Hati-hati di jalan. Nah dewasa ada kau? Hai, Maria. Ya.
Hilang dia kan? Pengen jadi dewasa sama itu. Pening pala dia. Aku lagi dewasa pening, lebak balik TK lagi. Kalau tanggal-tanggal semua ini nih, Bu Kos pasti dateng. Ayah dunian, Cek. Kamu adu duit belum? Aku belum adu, Cek. Kamu apalagi aku. Lagi dalam dunian. Ini bisnis gitu nih, Cek. Bisnis lagi kacau. Cek mana? Wih, katanya. Nggak tahu, aku juga lagi buntu nian nih. Ayah belum dapat kiriman pulau. Minjem dengan siapa lagi nih? Minjem dengan Cek Eka jauh. Minjem sama waya-waya lagi jauh dulu. Cek, aku main slot, Cek. Kau nih, slot. Nggak kata itu. Awalnya buntu, nambah slot. Dan duit lebih mainnya, Cek, manjang. Dek, kayak deh kalau seandainya dibayarnya oleh anak kos mama di situ duitnya, kayak mama beli ke sepeda, tak ada. Sepedanya yang baru, galak ada yang... Oh, jadilah yang bekas-bekas pakai duitnya, jadilah. Tadi kamu sepeda ya, tunggulah sini. Kita belok dulu mama sini. Kita gari dulu Cik Maria. Iya. Ngomong apa lah ya dengan Bu Kos ya? Sumputan lah ya. Sumputan. Maria. Oh, Maria. Bisa. Daniel. Oi, Daniel. Maria. Oi, Maria. Ya, Bu Kos. Bisa? Oh, bisa. Ya, Bu Kos, ya, Bu Kos. Nah, ada orangnya. Jadi kamu dah katik dari tadi tempat pakai. Buka dulu, coba. Apa kabar, Maria? Baik, ya? Iya. Daniel? Iya. Mana anak nanya? Kalau anak 2 bulan belum bayar kos, mana bunyinya tu ceritanya tu? Kawan. Nah, jualan. Masuk juga gut sedikit kamu. Lupa Cek bayar, Bu Kos. Buntu, Cik Maria buntu. Bisa? Sama buntu. Daniel? Buntu Jadi kalau kamu buntu, kalau kamu makan apa lagi? Oh, kalau soal makan ya makan. Iya, masih pacak kami makan. Makan, Bu. Banyak berarti kiriman mak di rumah? Di dusun sana? Makan apa coba? Tidak juga sih kiriman, tapi kalau soal makan. Makan apa? Aku makan ayam kecap. Kau bisa? Aku makan soto. Daniel? Makan rendang, Bu. Good kamu nih. Berapa nih sampai bulan dapat kayaknya? Si ayam kecap, si kok soto, si kok rendang. Perbaikan gizi nih. Ibu Kos melok kami makan, Peh. Ayo, Bu. Kenapa nak ajak makan? Ayo, Bu. Ayo. Makan juga, Bu. Ayo. Bu, duduk dulu, makan itu, Bu. Ibu, Duduk dulu, Bu. Inilah yang kami makan, Bu. Mana yang uji kamu nak ngajak makan ayam kecap, soto, rendang tadi mana? Aku ayam kecap. Ayam kecap? Aku soto, Bu. Hah? Soto? Aku rendang, Bu. Oh ya sama, ini mie gebus, ayam kecap, soto, rendang tuh. Oh Tuhan, buntu nih anak kos aku nih. Saksikan Pelesiran Umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita.
望在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在PAL TV memang punya kita。Aman. Wabi pergi ya. Dadah adek. Aman ya rumah? Aman, masih ada mobil di rumah. Bukan kita siapa-siapa yang begini. Banyak pokoknya pergi kalau urus PAL TV tuh. Benar. Iya Cek, serius. Apa? Ngeleporan Cek, pokoknya kita harus seneng-seneng. Ini mobilnya? Iya, inilah mobilnya. Apa? Kita berapa jam berjalan nih? Berapa jam? Kalau di perjalanan tuh, setahu aku 8 jam tuh paling cepat. 8 jam paling cepat. Paling lama 10 jam. Ay, bukannya apa Nil? Aku nih biasa pakai pesawat kalau nak berangkat nih. Kalau naik mobil agak-agak pusing kepala. Ngapa Cek? Gak mabuk naik mobil? Iya Nil, aku gak mabukan kalau lama naik mobil. Tenang baik, aku ada obat anti mabuk. Gak Cek? Ada. Obat aku minggu kemarin. Minggu kemarinnya aku pagar awam. Minggu kemarin, kalau masih tak Nil? Nah, aman. Sudah kalau gak ada Iya, ada. Aku ada juga Cek, anti mabuk. Baru beli tadi lah. Kau nih telat nih, telat. Dan berarti deh. Hati kau yang kau. Ayo lanjut. Ayo kita. Ayo. Ayo berangkat kita. Sudah. Berangkat. Cak mana di pagar alam tuh dingin tak? Lemak Cek, pokoknya dinginnya di pagar alam tuh. Kita kakek nginep di yang tempat kemah. Oh di Pila. Pilanya pokoknya keren nian. Bagus sih. Iya. Kemah itu nah, aku tuh setuju kemah itu nah. Ada apa situ tuh ada tempat namanya Dempo tuh. Iya. Yang kaki Gunung Dempo itu Iya. Rada tahan lagi aku nak sampai pagar alam wah. Cuma jauh nih yang jalannya nih Jangan mabuk tapi Cek tuh. Aman baik. Langsung minum ini. Tadi? Iya aman. Cecep penimpala aku nih. Tiba-tiba penting. Mabuan aku nih. Baik. Obat tadi itu kan 30 menit baru reaksi. Aku ini agak ragu obat yang konjo tadi tuh. Minggu kemarin kalau pas payun. Udah makan tuh. Aku itu. Oh, coba aku makan obat tunjukan dia baik. Sama Cek, mana beda. Sama obatnya. Anti mabuk juga. Oi, Kak, bangun oi. Sampai kita nih. Oh ya Allah, pegelnya. Cek, cepet Cek. Wah, aku Cek. Cek mana itu Cek? Kau nipu. Kita sama-sama makannya obat anti mabuk. Sini mana obat yang kita minum tadi? Obat mabuk. Balik. Yang ini dompet Daniel ada pesawat, pesepur.
ajar nih, kita nih salah obat. Yang dia benar gambarnya mobil. Kita nih kan berjalan pakai mobil. Obat yang konjo ini pesawat, sepur. Salah deh. Apa jadi, Cek? Aku rada gok dulu. Dah, tutuplah pintu ya. Jangan lama-lama kakak tuh pergi. Iyo, kakak dengar baik ke depan sini lah kakak. Iyo, kita kan baru pindah di sini. Katik kawan adik nih. Iya, enggak apa-apa. Ditutup be pintu biar nak katik mau masuk lagi. Iyo. Ya, kakak pergi be. Dengar be kakak. Jingok tetangga kita. Kak, romantis nian. Dibuka ke pintunya. Nek, tanggo baru. Ya, mari Mbak Luan. Kak, aku perhati ke berdua itu romantis nian, Kak. Jingok lah. Setiap dateng, jingok dulu. Setiap dateng nah dibuka ke pintu dari lakinya. Romantis nian. Panung rame bae bila. Kate. Kemarin cak itulah, hari ini cak itulah juga. Mana ada di depan wong bae. Jingok Kak, dibuka pintu nah, romantis nian. Galak puluh adik. Itu depan rame bae, dia tuh cak itu tuh. Udah kakak, ini pe lah kak gitu sampuri pe. Tetangga puluh, tetangga baru. Bae bila. Ya payu kak, udah. Aku lagi ngechat mbak ini. Payu lah, kapan lagi ngobrol dengan tetangga? Tinggal ke dulu. Misi Cek. Oh iya. Iya. Ini tangga baru ya? Iya, baru pindah sebelah. Kamu pindah? Baru 5 hari pindah di sini Cek kami. Tapi aku jingok-jingok dengan laki aku dari kemarin tuh Cek romantis nian Cek berdua ini. Lama kalian nikah. Oh iyo, kalau Cek nih masuk 10 tahun piye kalau tidak salah piye? Iya, 10 tahun. Lama kak ye, iyo. Boleh lah ye, lama nikah masih romantis aku jingoi. Nah, laki aku di Manado ini keluar mobil lagi dibuka ke pintunya. Oh iya. Romantis nian, apa dia resepnya Cek? Oh, jadi dari kemarin tuh nyingoi Cek dibuka pintu terus. Iyo, pengen lah pulo aku nih. Laki aku di Manado romantisnya. Padahal kami di pengantin baru. Nggak kate romantisnya. Ini pintu dibuka itu kak harusnya. Iya, kami ini kan memang setelah 10 tahun piye gitu nih nikah ya. Cuman dibuka ke pintu nih baru 3 bulan terakhir ini. Nah, kira-kira apa dia Cek itu tuh sangkan bisa Cek itu tuh 3 bulan terakhir ini. Apa dia resep rasionya? Galak pulo aku nih di romantis ke. Oh, itu resepnya tuh sebenarnya udah kate. Cuman ini apa? Mobil nih acak dibuka dari dalam pintunya. Allah, aku pikir romantis nih. Acak dibuka dari dalam. Aku pikir romantis dibuka ke pintu. Apa? Aduh, lah 2 bulan jualan di Jakarta, mak inilah. Tapi tidak apa-apa lah. Kalau aku jualan di sini di Jakarta kan, kayak kalau banyak duit, deket-deket nak lebaran balik aku nginjek orang tua aku. Cuman sarunian aku nih ngomong bahasa Jakarta nih, agak terselip. Dak kado, jadi dak kada. Tambahi agak lo. Saruigo, jadi saruiga. Mak mano, jadi mak mana. Ya arah lah ke saroni. Sudah, lanjut lah. Pempek, pempek, pempek. Pempek. Nah, minumlah kopimu ini. Wah, terima kasih ya. Wak, lapar kali lah aku. Enaknya kalau kita makan-makannya itu. Punya aja kita. Hello, ini udah dari tadi lewat scroll-scroll.
media sosial isinya tuh makanan semua. Iya sih, pengen ngemil jadinya. Mana coba aku tengok. Nih. Wait a minute. Kamu kan dari Medan. Makanan tradisional Medan itu apa sih? Penasaran aku. Mamaku sedia bika Ambon di rumah. Enak kali loh. Bika Ambon? Ambon? Bukannya Ambon jauh. Bukannya kamu orang Medan. Kok Bika Ambon? Jadi Bika Ambon tuh dari Medan apa dari Ambon? Iya, namanya bika Ambon. Dari Medan tapi. Apalagi tulangku. Suka kali itu makannya. Tulang? Berarti Bika Ambon tuh bagus dong buat tulang. Cocok dong buat aku yang mau jadi model ya kan? Berarti bagus. Berarti aku harus makan Bika Ambon tiap hari dong. Tulang itu bahasa Medannya paman. Jadi tulang itu paman. Oh. Ya udah, jadi kita mau makan apa ini? Gak tahu, bingung juga aku. Pempek. Apa? Kau dengar itu suara orang jualan? Oh iya, jualan pempek. Penasaran aku. Ayo kita cobain. Ambil piring, kita makan pempek aja. Daripada kita pusing ya kan? Makan pempek. Pempek. Ya Allah, panasnya. Pempek. Bang, pempek bang. Belum ambil pempek, belanja. Yo, pempek. Wih, besar rumah ini. Pempek. Nah, pempek yuk. Silakan Kak, ini pempeknya. Bang, ini pempek asli Palembang? Iya Kak, Bang, ini asli Palembang ya? Ya Kak, ini pempek asli Palembang. Kak, tahu nggak? Kalau di Palembang itu nggak ada pempek asli Palembang. Cuma ada di Pulau Jawa. Loh, kok bisa Bang? Iya, karena kalau di Palembang itu asli semua pempeknya, nggak ada tulisan pempek asli Palembang. Tapi kalau di Pulau Jawa itu tulisannya pasti asli Palembang. Ah, bisa aja Bang ini. Iya lah, bisa aja Bang ini. Udah lama jualan di sini? Aku baru merantau 2 bulan sih Kak, tapi masih susah loh bahasa Jakarta. Agak keselibit-selibit dikit. Selibit apa loh? Apa selibit? Itu loh. Nggak connect maksudnya. Gimana Kak rasanya? Asoy Bang. Asoy. Asoy ya? Nah, Kak Asoy. Loh, kok dikasih plastik Bang? Kata kamu tadi asoy. Asoy Bang. Asoy. Ini asoy. Lah salah pule. Seneng nih anak adik kalau kakak ajak keluar cak ini. Gak terasa kak ya, kita lah 7 tahun menikah jauh. Gak terasa ya? Iyo. Ingat nih anak adik zaman dulu kakak ngejar-ngejar adik. Ya Allah. Iya, ingat nih anakku dulu memperjuangkan kau yang gak seberapa ini. Awak cinta dulu sampai-sampai bikin puisi. Oh adindaku, engkaulah harta satu-satunya untukku. Ingat kan puisi itu? Bener Nian, kau nih lah reto aku siko-sikonya di dunia ini. Kate lagi reto gitu deh. Yo, aku pikir puisi itu. Gak taunya kisah nyato hidup aku. Bagus kan puisinya? Iya, zaman dulu bagus. Mentau sekarang, ya Allah, sedih. Iya. Ya yang penting kakak nih setio dengan adek. Iyalah pula, Kak. Kalau udah setia apa dia ambekan kakak nih. Iya, ambekan kakak nih tau tak kau? Nah, ganteng mak ini belagak. Besar tinggi, putih. Tengok kau. Belagak dari mana? Belagak Hongkong. Masih belagak pacar adik dulu nah yang di Simpang 4 itu rumahnya. Woi, bila pacar kau tuh dulu galak ngorek tak edong nah depan umum. Oh, dangdil kau ya. Biasa deh kau, ganteng pacar aku dulu tuh daripada kau nih. Apa dia gaya main ini norak nian. Kau cak ini nah gaya laki kau nih sekarang Nah, belakang ini. Kau
itu. Kau romantis tidak kau ya, nggak nyala kuwong dulu. Kau itu yang Ngapo aku, hah? Ngapo aku kau? Kau ya? Yang kau dapat aku. Lebih bu ya. Nggak lagi manggil adik kau ya, nggak sayang lagi dengan adik ya. Kau daun ini kau ya. Kau. Aku nak balik, aku udah usah kita udah jadi kita makan di kafe. Yo, dah, baliklah sana. Nyari bini lagi aku. Secara gratis umroh 10 orang per bulan dulu. Per bulan. Ya, di dalam niat saya. Iya, berarti ini merupakan nazar, Ya, nazar, Abah ya, ya. betul sekali. Saya itu kadang-kadang tuh bukan masalah kisah pilu, cuman terharu ya Mbak. Terharu kok bisa. Dan mereka juga kadang-kadang tuh membuat kita mau meneteskan air mata. Iya. Langsung nangis. Namanya sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah. Pengobatan alternatif bersama Jeng Jumaro. Membahas persoalan kesehatan, keluhan pasien, dan berbagai metode penyembuhan non-medis yang aman serta dipercaya. Izinkan Ajeng bantu kamu buat ngebuang tuh rasa dendamnya melalui hipnoterapi ya. Sebelumnya yin, ya dingin gitu. Kayak orang yang lemah letih lesu gitu kan. Saksikan talk show Pengobatan Alternatif bersama Jeng Jumaro di jam tayang berikut. Kita untuk mengeluarkan uap dari panas dalam tubuh yang nggak bisa keluar tuh cuy. Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video-video kertas kan Pal TV yang pertama kali. Luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Memang punya kita. Sesaat lagi, Liputan Metropolis bersama Faskal Wirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV? Bertemu lagi bersama saya Faskal Wirman di Liputan Metropolis. Beragam informasi dan berita seputar Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Liputan Metropolis selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, para pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Jalan Mayor Santoso, tepatnya di seputaran Stadion Kamboja Palembang, akhirnya bisa bernafas lega setelah mereka mendapatkan kepastian terkait penataan dari audiensi bersama Wali Kota Palembang di Rumah Dinas Wali Kota Palembang pada Rabu 1 Juli.
Diungkapkan Wali Kota Palembang Ratu Dewa, dari audiensi tersebut, para PKL mengakui tidak memiliki izin setelah berdagang di area jogging track dan angkringan di Jalan Mayor Santoso selama bertahun-tahun. Kendati demikian, ke-27 PKL yang ada diminta tetap berdagang di lapak mereka untuk sementara sembari Pemkot Palembang mencari solusi penataan. Untuk angkringan yang ada di Jalan Mayor Santoso diminta untuk tidak menutup jalan dan nantinya tenan angkringan yang ada akan dirapikan melalui forum CSR. Maka saya kasih masukan untuk sementara mereka tetap berada di sana dan tidak akan digusur sembari dari pemerintah kota akan cari solusinya. Mereka ada 27 tadi para pedagang. Kami carikan solusinya dalam waktu dekat ini. Wali Kota Palembang menegaskan pemerintah Kota Palembang tidak akan menggusur para PKL. Sandi Pratama, PAL TV. Pemirsa, penggeledahan di kantor Dinas Perhubungan Kota Palembang yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Palembang pada hari Senin lalu terkait perkara dugaan korupsi proyek pengadaan lampu jalan di tahun 2025 direspon oleh Wali Kota Palembang dengan akan menghormati proses hukum yang berjalan. Ditemui pada Rabu 1 Juli, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan jika pemerintah Kota Palembang akan tetap menghormati tindakan pihak Kejaksaan Negeri dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah, serta akan tetap melihat kelanjutan dari penggeledahan yang dilakukan. Kalau itu kita tetap menghormati tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Tetap kita lihat proses selanjutnya dari pihak Kejaksaan Tinggi Negeri Kajari Kota Palembang. Diketahui, dalam penggeledahan kantor Dinas Perhubungan Kota Palembang, proses pemeriksaan berlangsung tertutup dan barang bukti yang diamankan berupa 1 box dokumen, 1 koper berisi dokumen, serta 2 unit komputer yang diduga berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pemeliharaan dan pengadaan lampu jalan tahun anggaran 2025. Sandi Pratama, PAL TV. Baiklah pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. HUT Bayangkara Kapolda Sumatera Selatan menyampaikan pesan kepada seluruh jajaran untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara responsif, adaptif, dan kolaboratif bersama seluruh stakeholder demi menciptakan Provinsi Sumatera Selatan yang aman, damai, dan kondusif. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80 tahun, Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Sandi Nugroho meminta seluruh jajaran di Sumatera Selatan untuk selalu responsif, adaptif, dan kolaboratif bersama seluruh stakeholder dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, guna menjaga Sumatera Selatan tetap aman, damai, dan kondusif. Yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan Pangkalan TNI Angkatan. Dari Bayangkara merupakan tonggak Polri bagi seluruh anggota Polri di Polda Sumatera Selatan untuk lebih giat lagi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih responsif, adaptif, dan kolaboratif dengan semua stakeholder. Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru berharap Polri dapat terus berkolaborasi dalam menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat demi terwujudnya Sumsel Zero Konflik. Polri sebagai institusi yang tingkat kepercayaan publiknya semakin meningkat, tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan, pengayoman, dan perlindungan ini juga semakin membaik. Kita di Sumatera Selatan tentu selalu akan mengkolaborasikan semua aspek yang bisa menjadikan ketentraman, keamanan, kenyamanan masyarakat. Selain itu, sebagai salah satu provinsi lumbung pangan nasional, Polri memiliki peran penting dalam mendukung produktivitas jagung di Sumatera Selatan. Eki Saputra, PAL TV. Pemirsa, di momen Hari Ulang Tahun ke-80 Polri, warga Palembang menyampaikan berbagai harapan kepada institusi kepolisian. Masyarakat berharap Polri terus meningkatkan pelayanan, menjaga keamanan, serta semakin profesional dan dekat dengan masyarakat. Selamat ulang tahun ke-80 untuk Polri, semoga kedepannya dapat lebih maju lagi dan dapat membawa Indonesia
khususnya Kota Palembang, agar lebih aman dan tindakan kriminalnya dapat lebih berkurang lagi. Selamat Hari Bayangkara ke-80, semoga Polri semakin profesional, semakin dekat dengan masyarakat, dan terus memberikan pelayanan terbaik sebagai warga Kota Palembang. Kami berharap Polri terus menjaga keamanan dan ketertiban, serta menciptakan situasi yang aman dan kondusif bagi seluruh masyarakat Indonesia. Yang utamakannya sebagai semua driver ojol. Dalam rangka memperingati Hari HUT ke-80 Polri, saya selaku warga berharap Polri dapat meningkatkan keamanan Indonesia dan terkhusus di Kota Palembang, dan dapat menekan tindak kriminal di Kota Palembang. Baiklah pemirsa PAL TV, untuk membahas lebih lanjut terkait tentang Polri yang memasuki usia ke-80 tahun, saat ini kita sudah terhubung bersama pengamat kebijakan publik Bapak Husnid Tamrin. Baik, selamat sore, apa kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik, selamat sore juga PAL TV dan para pemirsa sekalian. Baik, dalam kondisi baik ya Pak ya. Baik, kita langsung saja Pak memasuki usia yang ke-80 tahun ini. Sejauh ini dari kacamata ataupun penilaian Bapak, seperti apa Pak kinerja Polri dalam memberikan pelayanan khususnya kepada masyarakat? Ya, pertama tentu saya ingin selamat ulang tahun Kepolisian Republik Indonesia. Ya. Memang 1 Juli ini bukan hari lahirnya polisi ya, karena polisi lahir jauh sebelum itu. Tapi 1 Juli itu kan merupakan peringatan di mana Polri ada keputusan Presiden untuk menentukan Polri sebagai langsung sebagai satu lembaga yang mandiri di bawah Perdana Menteri di 1 Juli 1946 gitu ya. Nah, kalau ditanya tentang bagaimana kinerja Polri dalam memberikan layanan masyarakat, jujur saya katakan bahwa dalam usianya 80 tahun sudah banyak sekali kemajuan gitu ya. Dan tapi kan ini bukan basa-basi ya. Karena kita melihat secara kasat mata, kita melihat ada digitalisasi layanan, terus juga penggunaan layanan SKCK, laporan kepolisian, terus kita juga ada layanan pengaduan, ada command center, patroli, respon, banyak sekali kemajuan oleh Polri ya. Nah, selain itu juga kalau kita lihat survei-survei dari lembaga-lembaga independen, PAS gitu ya, dan beberapa lembaga independen nasional lainnya, itu memberikan angka yang cukup tinggi untuk kepercayaan publik pada Polri, yang menunjukkan bahwa tidak mungkin orang percaya dengan baik kalau pelayanannya tidak lebih baik. Dan tidak hanya nasional, kalau kita lihat dari survei dari indeks yang dilakukan oleh Gallup dalam penelitian tentang Law and Order Index gitu ya, di tahun 2025. Itu memberikan angka 89 untuk Polri, dari angka 0 sampai 100 gitu. Dan termasuk baik ya. Memang kita masih di Singapura, di Asia ada Singapura gitu ya. Dan kita juga masih di bawah Vietnam, tapi kalau menurut Gallup kita masih di atas Malaysia dan negara-negara ASEAN lainnya gitu. Nah, tapi kalau ditanya lebih jujur lagi, lebih dalam lagi, kan tentu ditanya pujian-pujian, kita juga harus harus akuin bahwa ukuran pelayanan itu nggak cukup hanya dilihat dari berbagai macam apa yang saya sebutkan tadi. Yang paling penting adalah bagaimana warga sudah membuat tapi dengan hormat. Apakah perkembangan perkara itu dijelaskan? Adakah warga kecil merasa dilakukan dengan aman? Ini yang ukuran gitu. Dan saya lihat yang Polri sudah melakukan ke arah yang diperdagangkan dan lebih baik. Ya kurang lebih begitu. Baik, Bapak Husni, ini seperti apa Pak? Kita lihat tugas maupun tantangan ya Pak yang dihadapi oleh Polri. Karena sejauh ini kita lihat banyaknya tantangan yang kompleks Pak ya, permasalahan mungkin mulai dari kejahatan konvensional maupun kejahatan cyber Pak. Ini bagaimana Pak tantangan Polri saat ini? Betul. Jadi tugas Polri itu hari ini jauh lebih kompleks dibanding masa lalu gitu ya. Ya ini dialami hampir seluruh polisi di seluruh dunia ya. Dulu orang mengenal lembaga kepolisian di seluruh dunia ya lebih melihat pada street crime gitu ya. Bagaimana polisi jadi street crime fighter gitu ya. Tapi kan kejahatan itu tidak hanya di jalanan gitu, tapi juga di kantor-kantor dan bermacam-macam di cyber gitu ya. Dulu masalah keamanan itu lebih banyak kita pahami sebagai gangguan ketertiban, kriminalitas konvensional gitu ya, atau lintas atau konflik sosial gitu. Nah sekarang kita tahu tantangannya itu melebar. Kejahatan itu ada cyber, ada pinjaman online ilegal,
terus judi online, narkoba, atau lagi perdagangan orang, radikalisme, konflik agraria, aduh banyak lagi. Terus belum lagi kita ngomongin hoax, keamanan investasi, sampai pengamanan agenda nasional dan daerah. Artinya, Polri nggak bisa lagi hanya bekerja secara reaktif menunggu kejadian lalu bertindak. Tangan bagi Polri itu bahwa Polri semakin prediktif, ya, harus mampu membaca bagaimana potensi masalah sebelum dia menjadi krisis. Tapi pada saat sama, kita juga tugas Polri semakin besar. Artinya semakin besar tugas Polri, semakin besar pula tuntutannya. Dan ini saya pikir terjadi. Sehingga menurut saya, tantangan Polri hari ini adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara ketegasan dan humanitas. Kalau terlalu lemah, masyarakat tidak aman. Tapi kalau terlalu keras dan tidak terukur, karena kita bukan Polri yang keras terhadap masyarakatnya, tapi Polri yang mampu secara tegas menjaga keamanan kita. Polri menjadi sahabat kita. Dan Polri ada menjadi bagian dari masyarakat kita. Baik, Pak. Dari sebanyak permasalahan ataupun tantangan yang dihadapi oleh Polri, kita ketahui juga terkadang masih banyak, Pak, kekecewaan masyarakat dengan kinerja Polri sejauh ini. Nah, ini bagaimana, Pak, dari sudut pandang Bapak agar polisi ini bisa benar-benar dicintai ataupun dipercaya oleh masyarakat sesuai dengan semboyan Polri presisi, Pak? Ya, sederhana sih, bagaimana kita dicintai ya, artinya dengan perilaku yang genuine, yang sungguh-sungguh gitu. Jadi, bicara tentang Polri yang dicintai masyarakat, tentunya bukan sekedar dikasih, seremoni, atau kampanye kehumasan gitu ya, jadi bukan sekedar, ya, dikasih begitu. Tapi masyarakat itu akan mencintai Polri, kalau masyarakat merasakan langsung kehadiran polisi sebagai itu, bukan sebagai pihak yang menentukan. Presisi itu, ya sebagaimana semboyan itu, dia harus menjadi pengalaman warga. Artinya kan, presisi itu kan dari kata-kata prediktif, berarti Polri hadir sebelum masalah besar. Terus Polri responsibilitas, berarti Polri itu bertindak sesuai dengan yang dapat dipertanggungjawabkan. Terus transparansi berkeadilan, itu kan berarti masyarakat diberi penjelasan, perlakuan adil, tidak merasa bahwa hukum hanya tayang ke bawah. Nah, tantangan Polri juga sebenarnya kan yang mengecewakan ini, misalnya hari ini kita sering mendengar masyarakat bilang no viral no justice misalnya. Dan ini kan agak berbahaya ya kata-kata no viral no justice. Seolah-olah negara termasuk Polri itu berpikir kalau dia viral. Padahal yang kita masyarakat kan viral nggak viral, kita percaya bahwa kita diperlakukan dengan tidak adil, kita bisa mengadu ke negara dalam kasus dengan Polri. Nah, memang kerjaan masyarakat itu biasanya muncul karena beberapa hal inilah gitu ya, lambat, konsulen berbelit, gitu. Tapi atau perilaku yang arogan. Tapi saya pikir ini akan bisa dikurangi kalau Polri itu mampu melakukan tiga hal gitu ya. Jadi pertama itu mampu perbaiki pelayanan dasar. Kedua, menindak tegas anggota yang melanggar. Dan ketiga, memenuhi komunikasi yang jujur kepada publik. Dan masyarakat itu nggak menuntut Polri yang sempurna kok. Tapi masyarakat ingin melihat bahwa Polri itu kalau ada kesalahan berani mengoreksi. Kalau kita mengeluh, polisi menerima keluhan kita. Dan kalau kita kalau kita ada masalah, Polri bisa mendampingi kita dan memberikan jaminan keamanan kepada kita semua. Kurang lebih begitu, Pak. Baik, Pak. Memasuki usia ke-80 tahun usia Polri, Pak, ya, tentunya ke depannya juga ada cukup banyak agenda nasional dan daerah yang harus dijalankan oleh Polri. Nah, apa peran strategis Polri, Pak, dalam menjaga keamanan dan stabilitas untuk agenda-agenda tersebut, Pak? Oh jelas, Polri punya peran strategis gitu, karena stabilitas nasional dan daerah itu nggak mungkin terjaga tanpa keamanan yang baik gitu ya. Agenda pembangunan, investasi, atau pemilu di 2029 nanti, pilkada, terus berbagai kegiatan keamanan, event nasional banyak banget gitu, sampai ekonomi sehari-hari terasa aman. Nah, tapi stabilitas yang sehat itu kan bukan hanya berarti tidak ada keributan. Stabilitas dalam negara demokratis itu harus dibangun di atas masyarakat. Jadi strategi Polri di sini, dia bukan hanya mengamankan acara atau menjaga ketertiban, tapi juga memastikan bahwa masyarakat itu merasa ruang publik tetap aman, aspirasi bisa tetap disampaikan, gitu ya, dan hukum ditegakkan secara proporsional. Dalam konteks daerah seperti Sumatera Selatan misalnya, ya Polri punya peran penting gitu di level daerah gitu kan.
Karena Polri juga harus menjaga keamanan sosial, konflik keluarga, lalu lintas, narkoba, kejahatan jalanan, dan sebagainya. Gitu. Artinya kalau Polri bekerja profesional dan komunikatif, maka keamanan bukan hanya menjadi urusan aparat, tapi dia akan menjadi kerja bersama antara polisi, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, institusi dan warga. Nah, di sini lebih peran strategis Polri. Artinya kita tidak bisa mengelakkan atau menafikan bahwa Polri punya strategis dalam kehidupan kita bersama. Baik Pak Husni, mungkin terakhir ini menurut Bapak, Pak, langkah-langkah ataupun saran singkat, Pak, yang harus menjadi prioritas Polri dalam 5 hingga 10 tahun ke depan itu apa, Pak? Mungkin boleh disampaikan. Ya, kalau menurut saya dalam 5-10 tahun ke depan itu paling tidak ada berapa hal gitu ya, ada 5 prioritas besar masa depan gitu ya. Pertama itu tentu Polri memperkuat kualitas layanan publik ya. Layanan Polri itu harus cepat, mudah, transparan, bebas transaksional gitu ya. Ini hal-hal yang paling sederhana tapi sangat menarik terkait masyarakat. Terus kedua itu Polri harus memperkuat akuntabilitas dan pengawasan internal. Kita tahu baru saja di Undang-Undang 5 2026 tentang Polri memberikan peran dan wewenang Polri yang lebih luas gitu ya dibanding dengan Undang-Undang 2 2026 gitu, dan termasuk dalam rangka transformasi digital dan sebagainya. Nah, tapi kan peran yang lebih luas ini menuntut tanggung jawab yang lebih besar. Ya. Sehingga kalau nggak mau Polri harus mampu memperkuat akuntabilitas dan pengawasannya. Polri harus mampu menertibkan dirinya dari setiap pelanggaran oleh aparat itu akan tegas dan konsisten. Public trust akan tumbuh kalau masyarakat melihat koreksi internal benar-benar. Terus yang ketiga itu adalah bagaimana Polri mampu membatasi dan menghadapi kejahatan modern. Kita tahu kejahatan modern di itu semakin kompleks ya, seperti narkoba, cyber, kejahatan keuangan digital dan sebagainya. Jadi polisi masa depan harus kuat secara teknologi, data forensik yang atas dan manis. Gitu. Transformasi Polri itu nggak cukup dengan alat baru, ya, teknologi baru, gitu. Yang paling menentukan adalah kulturnya, budayanya. Bagaimana anggota Polri itu mampu berpikir, berbicara, dan memperlakukan warga. Dan yang terakhir kelima itu adalah bagaimana Polri itu mampu memperkuat keamanan dengan masyarakat. Keamanan itu nggak bisa dikerjakan sendiri oleh Polri, dengan tokoh-tokoh masyarakat, ya baik agama, para tokoh-tokoh agama, para akademisi, para tokoh-tokoh pemuda, dan tokoh-tokoh warga, dan ya semua pihak lah, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat sipil. Jadi prioritas Polri ke depan saya pikir bukan hanya institusi modern, tapi juga matang secara etik, kuat secara hukum, dan dekat secara sosial dengan masyarakat. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Husni atas bincang-bincang sorenya ini, dan kita doain memang di 80 tahun usia Polri ini lebih baik ke depannya, lebih dekat lagi dengan masyarakat. Terima kasih Pak Husni, kami silakan untuk melanjutkan aktivitasnya kembali. Ya. Siap. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis. Apa cak lesun yang tuh, Pak? Kopi ke dulu coba. Hai, mama inilah pening nian. Nah, pas pula mama di sini. Papa nak curhat. Apa? Ya. Itu nah, apa namanya? Tadi tuh
ketemu kawan lama. Tahu kan Ujang? Nah, dia itu ya sekarang naik pangkat mah. Semenjak dia lulus S2. Ujang yang dulu rewang papa galak main gaple itu, yang adik tingkat papa itu kan? Nah iyo mah. Baru apa kemarin tuh diangkat jadi kepala Apoca itu nah. Wow. Mah padahal dulu tuh maaf ngomong ini ya. Aku sama Dio itu nguna-nguna gawenya, aman bejajan ngaku makan 2 padahal makan 5. Sekarang Dio mah pas sukses nian mah. Acak bungo dia nyari ke papa ini dah. Jadi papa nih terus sekarang nak cak mano? Nak kuliah S2 pula apa? Acak apa maksud mama tuh kuliah S2 sambil bergawe, kayak ganggu pula. Nah itu dia mah, bukan apa ya. Papa nih sebenarnya dak kate ambisi untuk yang namanya naik pangkat tuh ya. Karena papa tuh selalu yakin kalau Tuhan tuh ngasih kita rezeki masing-masing. Cuma dak dipungkiri kalau papa nih salut nian sama si Ujang itu. Pola pikirnya lah berubah semenjak dia S2. Mah. Taulah dewek kan mama, cata diuji kita cerita. Nah sekarang ini mah pokoknya dia tuh lebih apa ya? Dah, mana susah juga ngatokannya aku. Pakem lah dia tuh mah sekarang mah. Nah, sudah Bu Yo dipasang ayudinyo. Cak mana Bu? Sakit dak Bu? Tidak sih tadi Bu. Pakem nian kamu masangnya tidak sakit nian lu sama sekali. Kuliah di mana dulu? Aku lulusan UKB Bu. Bidan-bidan sama perawat di sini juga banyak lulusan UKB. Dokter kami juga lagi ambil kesehatan masyarakat S2-nya di sana. UKB ya? Cak pernah denger lo UKB? Iya, itu nah Bu, yang kampusnya para Ampera, yang gedungnya warna merah-merah itu nah. Oh, iya Bu, boleh Bu dibantu ya. Makasih Bu Bidan. Iya Bu. Halo, gimana Ibu keluhannya? Cak ini dok, laki aku tuh kepengen nian kuliah S2 karena kawan-kawannya tuh lah sudah naik pangkat galau gara-gara lah sudah kuliah S2. Oh, tadi maksud saya kirain mau nanya tentang pemasangan IUD atau penyakit lainnya. Lagi curhat, maaf lah dok ya. Tadi sih tidak kata masalah dok, cuma katanya dokter nih ngambek kuliah S2 kesehatan masyarakat di UKB ya dok ya? Iya benar Bu, karena saya paginya jadi kepala puskesmas buat ngasih penyuluhan belajar tentang data-data pasien untuk ngasih masukan kebijakan kesehatan. Terus lebih relate-nya lagi, ini tuh cocok banget buat jurusan kesehatan masyarakat. Oh, bener kata laki aku. Beda nian, menwong lah kuliah S2 nih memang ya. Kan dokter nih S2-nya di UKB ya. Mahal gak dok kuliah di sana S2-nya? Mahal itu relatif ya Bu, tergantung perspektif orang menilainya. Ada orang yang makan rendang itu katanya mahal, tapi ada orang yang makan rendang itu kapan aja bisa. Ada juga orang yang nggak suka makan rendang, atau orang yang nggak bisa makan rendang karena vegetarian. Jadi sama kayak kuliah, tujuannya apa, terus apa yang mau dicari, seperti fasilitasnya, lokasinya, atau sebagainya. Oh, pakem nian dokter ini ngomongnya. Laju kepengen aku daftar ke laki aku kuliah S2 di UKB dok. Bagus caknya. Ya sudah, makasih. Itu ya dokter ya. Makasih dok. Janganlah kita jadi laki disayang bini Pak. Nah, Ma. Cuman sudah? Sudah Pak, tadi Mama lah curhat. Konsultasi masuknya di dalam. Pecahnya Mama lah sudah tahu. Mama nak nguliah ke S2 Papa tuh di mana? Wih, di mana Ma? Apa nih? Kuliah? UKB aja. Nah, pas nian Ma, Papa baru beda ngomong. Soalnya Papa habis ngobrol sama Bapak ini nah ya. Nah, jadi Papa sudah netep ke hati, yakin ke hati, ngambil S2 hukum di UKB bae. Nah, Bapak ini lagi kuliah di UKB dia, cak itu. Nah, Bapak ini juga jadi kakak dekat Papa. Iya, saya lagi ngambil jurusan hukum S2 di UKB. Kan saya sekarang lagi dinas di kepolisian. Kebetulan istri saya juga baru lulus S2 di kesehatan masyarakat. Oh, nah sama cak dokter ini tadi berarti? Iya, ini istri saya. Wow, biasa.
Terima kasih pemirsa, masih bersama saya Faskal Wirman di Liputan Metropolis. Pemirsa, mengawali musim umroh 1448 Hijriah, Holiday Angkasa Wisata resmi memberangkatkan 434 jemaah umroh melalui penerbangan charter perdana maskapai Lion Air. Pelepasan dilaksanakan secara simbolis dengan pemotongan pita dan pengalungan syal di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Bismillahirrahmanirrahim. Penerbangan perdana 1448 Hijriah charter pesawat dari Holiday Angkasa Wisata saya nyatakan diberangkatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Secara simbolis melalui pemotongan pita dan pengalungan syal kepada perwakilan jemaah menjadi penanda resmi dimulainya penerbangan charter umroh musim 1448 Hijriah yang dilaksanakan Holiday Angkasa Wisata di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Suasana Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang pada Rabu pagi 1 Juli 2026 dipenuhi ratusan jemaah umroh beserta keluarga yang mengantarkan keberangkatan mereka menuju Tanah Suci. Sebanyak 434 jemaah umroh Holiday Angkasa Wisata diberangkatkan dalam penerbangan charter perdana menggunakan maskapai Lion Air dengan rute langsung dari Palembang menuju Jeddah. Penerbangan langsung ini memberikan kenyamanan lebih bagi jemaah karena tidak perlu melakukan transit. Jadi hari ini merupakan hari yang berbahagia di mana sebanyak 434 jemaah akan kami terbangkan langsung menggunakan Lion Air bersama Holiday Angkasa Wisata. Dan insya Allah besok hari tanggal 2 Juli, satu hari besok pun Holiday Angkasa Wisata akan memberangkatkan berturut-turut 2 hari satu pesawat penuh dengan paket 13 hari. Jadi hari ini 9 hari perjalanan dan besok tanggal 2 satu pesawat kembali 434 dengan paket 13 hari. Kemudian dilanjutkan penerbangan direct lagi satu pesawat charter Garuda Indonesia yang akan kami terbangkan insya Allah tanggal 6 mendatang, 6 Juli satu pesawat pun sama dari Palembang Jeddah Garuda Indonesia. Disusul lagi kembali tanggal 9 Juli 2026 satu pesawat kembali akan kami terbangkan Lion Air 434 terbang langsung paket 13 hari dari Palembang Jeddah. Dan terakhir di bulan Juli ini akan kami terbangkan tanggal 20 Juli ya direct Garuda Indonesia Palembang Jeddah. Jadi kurang lebih total ada sekitar 5 pesawat full charter yang kami terbangkan di bulan Juli ini, kurang lebih ada sekitar 2.500 jemaah kami terbangkan dari SMB 2 Palembang. Kehadiran berbagai instansi dalam pelepasan ini menunjukkan dukungan dan sinergi dalam menyukseskan penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh dari Sumatera Selatan. Kami ucapkan selamat Pak Dede, mudah-mudahan Holiday Angkasa Wisata selalu memberikan kontribusi yang terbaik bagi masyarakat Sumatera Selatan dan sekitarnya. Karena hari ini ada dari Bangka Belitung, ada dari Bengkulu, ada dari Lampung, ada dari Jambi. Jadi beliau merupakan travel yang sudah menasional bahkan mendunia ini. Nah ini merupakan komitmen kita bahwa tugas dari Kanwil Kementerian Haji dan Umroh selalu melakukan pengawasan dan perlindungan khususnya terhadap jemaah umroh. Salah satu bentuknya kita menghadiri pelepasan keberangkatan jemaah umroh, dan memang benar keberangkatan jemaah-jemaah di travel ini ya, salah satunya di travel PT Holiday ini travel yang berizin yang selalu bekerja sama dengan pemerintah. Melalui keberangkatan perdana ini, Holiday Angkasa Wisata menegaskan komitmennya untuk memberikan pelayanan terbaik pada para jemaah serta siap menyukseskan rangkaian penerbangan umroh musim 1448 Hijriah dengan mengutamakan kenyamanan, keamanan, dan pelayanan yang profesional. Tim Liputan, PAL TV. Keberhasilan pelepasan 434 jemaah umroh Holiday Angkasa Wisata tidak lepas dari sinergi berbagai instansi pendukung. Kolaborasi antara pengelola bandara Lanut Sri Mulyono Herlambang hingga imigrasi menjadi kunci kelancaran penerbangan charter perdana menuju Madinah.
kelancaran keberangkatan 434 jemaah umroh holiday Angkasa Wisata melalui penerbangan charter langsung dari Palembang menuju Jeddah merupakan hasil dari sinergi yang kuat antara penyelenggara perjalanan dengan berbagai instansi terkait. Pertama, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang tidak terhingga kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang diwakilkan kepada Bapak Sunarto, sahabat saya. Kemudian lagi Angkasa Pura II, JM Angkasa Pura yang merupakan sahabat saya, Angkasa Pura Indonesia yang telah memfasilitasi kami dalam rangka perjalanan ibadah umroh charter perdana direct dari Palembang ke Jeddah. Kemudian lagi Kepala Imigrasi Kelas 1 Kota Palembang, Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan, dan Lanut Sri Herlambang SME 2 Palembang. Dukungan diberikan oleh General Manager Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Lanut Sri Mulyono Herlambang, kantor imigrasi, serta sejumlah pihak lain yang bersama-sama memastikan seluruh proses keberangkatan berjalan aman, tertib, dan tepat waktu. Dan Lion Group bekerjasama dengan Holiday Angkasa Wisata, dan ini sudah hampir seminggu. Ada 2 flight ini sekarang, dan sebulan 5 kalau salah ya, 5 flight. Mudah-mudahan akan terus bertambah. Kalau bisa harapan kita ya tiap hari bisa penerbangannya tiap hari. Ini akan membuat banyak masyarakat tidak hanya di Sumsel, mungkin di kota lain yang melirik terbang melalui pintu Sumatera Selatan. Sementara itu, pengamanan yang dilakukan oleh petugas berlangsung secara optimal sehingga menciptakan suasana keberangkatan yang kondusif. Di sisi lain, pelayanan keimigrasian yang cepat dan efektif mempermudah proses pemeriksaan dokumen perjalanan para jemaah. Dalam hal ini menyatakan bahwa Lanut Sri Mulyono Herlambang mendukung penuh pelaksanaan umroh tahun 2026 ini, karena ini merupakan salah satu kebanggaan bagi Provinsi Sumatera Selatan dan tentunya kebanggaan bagi satuan kami juga. Yang paling terpenting juga kami mengingatkan kepada para jamaah umroh untuk tetap menjaga paspornya, ya, di mana merupakan dokumen kewarganegaraan yang kita pergunakan dalam perlintasan kita ke luar negeri dan kembali ke luar negeri. Melalui kolaborasi yang terjalin ini, Holiday Angkasa Wisata optimis dapat terus memberikan pelayanan umroh yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi masyarakat, sekaligus menyukseskan rangkaian keberangkatan jemaah umroh dari Palembang menuju Tanah Suci. Tim Liputan, PAL TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp33.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong kita. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan
Pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk. Berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih pemirsa, masih bersama saya Faskal Wirman di Liputan Metropolis. Pemirsa, adanya putusan MK terkait pemilihan kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat. Herman Deru selaku Gubernur Sumatera Selatan mengajak masyarakat untuk dewasa dalam menghadapi pesta demokrasi. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. Menurut Gubernur Sumatera Selatan, pilkada harus dibarengi dengan kedewasaan masyarakat dalam menghadapi pesta demokrasi. Demokrasi merupakan alat untuk mencapai kesejahteraan dan menyatukan berbagai macam perbedaan, menghormati yang menang dan menghargai yang kalah. Demokrasi bukan tujuan. Demokrasi adalah alat untuk mencapai kesejahteraan, menyatukan dari berbagai perbedaan, menghormati yang menang dan tidak ngasorake yang kalah. Itulah filosofi demokrasi yang harus terus kita pelihara. Jadi MK sudah memutuskan itu. Selain itu, menurut Herman Deru, Provinsi Sumatera Selatan sejatinya sudah sangat siap menerima berbagai keputusan pemilihan kepala daerah secara langsung maupun tidak langsung. Eki Saputra, PAL TV. Pemirsa, BPS menggunakan teknologi AI untuk membantu percepatan proses data dan efisiensi pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Hal ini disampaikan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik Sony Hari Budi Utomo Harmadi di Manado pada Selasa 30 Juni. BPS juga menilai AI juga membantu akurasi datanya serta mampu mendeteksi anomali, duplikasi, dan kesalahan input. memiliki arti yang sangat strategis bagi kita. Karena atas seperti konektivitas antar pulau,
biaya logistik yang kami juga sudah menggunakan artificial intelligence, kami menggunakan gadget, jadi aplikasi khusus sehingga data yang masuk itu bisa kami cek di pusat secara langsung. Terus cara berjenjang juga kabupaten, BPS kabupaten, kota, BPS provinsi itu bisa ngecek juga. Sehingga kualitas datanya diharapkan jauh lebih baik. Daerah itu berpedoman kepada angka-angka. Bagaimana kita akan memulai pekerjaan kita kalau kita belum ada nilai. Nah, nilai inilah berangkat untuk kita memajukan, membuat program ke depan. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis. Permisi. Ya. Ini pesanannya ya. Iya. Terima kasih. Ngapo tidak kau ni ngapo? Merengut bay. Muka kau kosotnya baju tak digosok ngapo? Ay beb, mendingan pala aku nih abis SMA nih nak kemana? Nak kawin pacar kate. Nak begawe, gaji kagak kecil karena belum kuliah. Kalau nak nganggur, kalau kena terajang mak bapak. Kau nih kira pening apa? Terperengat-perengut, apa kena pinjol apa ngapa cemas aku nih. Taunya kau pening tak kuliah baik. Sudah siapa nih? Empek-empek dulu be. Kalau dicak tenang nian kuliah apa tidak? Cuman ada lokat tuh ngajak-ngajak. Nah itu dia yang aku kasih tahu tadi. Aku nih kuliah, lah daftar tadi direwangi kawan aku. Dia lah kuliah duluan. Siapa? Nah itu nama budaknya. Oi Maria, sini. Nah ini kawan aku yang ngomong itu. Coba kamu ceritakan dulu tempat kuliah kamu tuh. Oh, aku nih kuliah di UKB, Universitas Kader Bangsa, yang ikon di kampusnya warna merah, dekat jembatan Ampera, tahu kan? Oh tahu. Dulu sepupu aku kuliah di sana juga. Sekarang lah lulus, lah sukses nian dia. Lah pacak buka praktek bidan dewe. Dan kemarin pacak ngasih kami THR pas kami lagi buntu. Mantap. Terus mendak salah, lakinya itu kuliah di Kader Bangsa juga. Ngambil jurusan S2 Kesehatan Masyarakat. Wah, mantap tuh lah. Aku daftar di situ. Aku juga baru daftar tadi ngerawang Dionila. Ayo ngambil jurusan apa? Oh, kalau aku nih ngambil jurusan Teknik Laboratorium Medis. Nah, prospek kerjanya itu menjanjikan. Banyak kakak tingkat aku kuliah di vokasi di UKB ini, belumlah di wisuda langsung ditawari kerja. Tidak sempat ragu lagi. Oh, nah apa dah uji aku? Tertarik dah kau daftar situ? Ay, pakam. Jurusan vokasi tuh apa Terus ada pilihan apa baik jurusan di UKB? Jurusan vokasi itu jurusan yang lebih banyak prakteknya. Kuliahnya cuma 3 tahun. Banyak pilihannya. Ada TLMC aku ini. Kalau kerjanya tuh di laboratorium. Terus ada jurusan teknik ronsen. Terus ada jurusan yang pacak meriksa bato sama buat kaca bato. Terus jurusan perawat. Terus aduh pening pala aku udah tapal-apal sih gaunya banyak. Nah kalau vokasi tapi jurusan farmasi ada dak Soalnya aku nih seneng lihat uang ngeracik obat itu. Aku nih pengen kaget jadi asisten apoteker. Nah baru teringat aku ada jurusan farmasi yang vokasinya sampai S1. Sudah lah, daftar lah. Kampusnya keren, fasilitasnya lengkap, strategis tepatnya. Terus kalau tuh sudah lulus dari situ langsung begawe. Nah, pada uji aku sudah kau daftar pulau. Kau ngambil jurusan apa? Aku ngambil jurusan S1 hukum. Kata aku nak jadi notaris. Sudahlah. Kau tuh nak ngambil jurusan hukum karena nyari jodoh kan? Ngomong-ngomong, emangnya di UKB ada ya jurusan non kesehatan? Ada dong, jelasin deh ya. Nah di UKB tuh selain tadi S1 hukum ada S2 hukum juga. Terus buat yang non kesehatan ada jurusan manajemen.
jurusan manajemen. Wah Mbak, kira-kira kalau jurusan manajemen di UKB tuh mahal nggak ya harganya? Tenang, jurusan manajemen di UKB ini bisa masuk jalur lewat KIP atau beasiswa bagi siswa yang kurang beruntung. Wah, galak lah aku daftar kuliah di situ Mbak. Kan mana tahu, abis lulus dari UKB, terus aku ngelamar pegawai yang gajinya lebih besar dari sekarang. Amin. Amin, amin. Nah Lur, kalau kamu bawa kawan kuliah di UKB ini, kamu bakal dapat diskon. Nah, jadi hemat kan? Nah, malah lah. Kau daftar sekarang ya, kaget diskonnya kita bagi 2 untuk kita jajan sebelah. Wah, boleh juga. Laju pengen aku ngajak sekampung buat daftar kuliah UKB. Siapa tahu aku pacak kuliah gratis. Yo. Iya dah. Nah, mana? Pembak. Siapa namanya Mbak? Nama aku Mei Mbak. Nah, ajaklah juga kawan-kawan kamu tuh daftar kuliah di UKB. Aku nilai ada sabar lagi nak kuliah di UKB. Payah. Iya. Mau kemana? Pak Bos, izin Pak Bos. Kebetulan jam shift Mei sudah selesai. Mei izin nak daftar kuliah dulu Pak Bos ya, dia jam Mbak ini. Iya Mas, saya mau ngajak dia juga kuliah di UKB. Lah, saya habis dari sana ini ambil ijazah. Mas ganteng kuliah di UKB juga. Iya, kemarin saya baru selesai wisuda. Sekarang mau ngambil S2. Nah, cacam. Itulah aku nang ambil jurusan hukum di UKB tuh, nak ketemu jodoh. Langsung dikabulkan Tuhan, jodohnya di sini. Ini beneran mau daftar kuliah? UKB aja. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di Liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Liputan Metropolis. Pemirsa, pasca ditinjau langsung oleh Wali Kota Palembang, Ratu Dewa pada 30 Juni 2026, kawasan Lambidaro Lebak Cindo di Jalan Radial Kota Palembang kini terlihat lebih bersih. Pembersihan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Bersihan Kota Palembang, namun sejumlah fasilitas umum masih memerlukan perbaikan. Ya baik pemirsa PAL TV, bersama saya Hania Sabita dan juru kamera Suryadi. Pada hari ini Rabu 1 Juli 2026 kami sudah berada di Lebak Cindo, kawasan tepian anak sungai Lambidaro, Jalan Radial untuk memantau kondisi saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya kemarin Selasa 30 Juni 2026 Wali Kota Palembang Bapak Ratu Dewa sudah turun langsung ke lapangan untuk meninjau kawasan Lebak Cindo, tepian anak sungai Lambidaro ini. Beginilah kondisi terkini kawasan Lambidaro, Lebak Cindo di Jalan Radial Kota Palembang. Tumpukan sampah, rumput, dan perpohonan liar yang sebelumnya memenuhi kawasan ini kini telah dibersihkan oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang. Meski demikian, masih terdapat sejumlah fasilitas umum yang kondisinya memprihatinkan. Yang mana kemarin banyak sekali sampah, rumput, dan pepohonan liar. Namun saat ini sampah, rumput, dan pepohonan liar sudah terlihat telah dibersihkan oleh pihak DLHK Kota Palembang. Walaupun sampah, rumput, dan pepohonan telah dibersihkan, sayangnya banyak sekali fasilitas dan jalanan yang mulai rusak. Contohnya salah satunya ini pemirsa, jalanan yang sudah rusak dan juga tidak terawat, dan ini sangat membahayakan pengendara. Serta seperti lampu jalanan itu
sudah mulai lepas-lepas dan yang terlihat hanyalah tiang listriknya saja pemirsa. Jadi harapannya ke depan semoga kawasan anak sungai Lambidaro ini segera diperbaiki dan fasilitasnya segera dirawat pemirsa. Itu saja laporan kami langsung dari lapangan. Saya Hania bersama juru kamera Suryadi melaporkan. Ratusan pelajar terbaik dari berbagai daerah di Sumatera Selatan mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat provinsi tahun 2026. Ajang ini menjadi wadah menjaring bibit-bibit atlet muda yang dipersiapkan untuk membawa nama Sumatera Selatan di tingkat nasional. Sebanyak 350 pelajar jenjang SD, SMP, MTS, dan Diksus dari 16 kabupaten dan kota mengikuti O2SN tingkat Provinsi Sumatera Selatan 2026. Mereka bersaing pada 6 cabang olahraga, yakni atletik, renang, senam, bulu tangkis, panjat tebing, dan pencak silat. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Mondia Boni, mengatakan O2SN menjadi kesempatan bagi para atlet pelajar untuk menunjukkan kemampuan terbaik sekaligus mempersiapkan diri menuju O2SN tingkat nasional. Harapan kita anak-anak dapat menampilkan yang terbaik sehingga nanti akan terpilih yang akan mewakili Provinsi Sumatera Selatan di tingkat nasional. Bu, artinya memang ini salah satu upaya kita untuk menjaring bibit-bibit atlet muda, Bu? Ya, untuk kita mendapatkan atlet-atlet muda yang berprestasi di Sumatera Selatan dan tentu nanti bisa mengharumkan nama Provinsi Sumatera Selatan di tingkat nasional. Sementara itu, Ketua Pelaksana O2SN, Utuy Tatang Suntani, menyebut kompetisi tahunan ini menjadi bagian dari upaya menjaring sekaligus membina bibit-bibit atlet muda sejak usia sekolah agar mampu berprestasi dan mengharumkan nama Sumatera Selatan di tingkat nasional. Tentu saja harapan kita dengan adanya seleksi O2SN provinsi ini akan menghasilkan atlet-atlet yang akan mewakili Sumatera Selatan di ajang nasional. Mudah-mudahan nanti akan membawa nama